telah 3 detik. Sound openingnya dong. Bang Zuma 01. Oke, siap Paduka. Wih, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Alhamdulillah. Iya, banyak Masya yang komen di bawah, mana Bang Zuma aku, mana Bang Zuma aku katanya. Gimana kabar Adinda? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Abang gimana? Hah? Host nggak ditanya. Abang gimana kabar? Alhamdulillah, ngantuk. Habis jogging tadi ngantuk jadinya. Oke, kita Tadi sambut jogging? yang kedua. Iya, tadi sempatkan 1-2 jam lah lari. Bang Pera Istar, berikan tepuk tangan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang aku Waalaikumsalam hormati dan cintai, warahmatullahi Paduka yang wabarakatuh. kami banggakan, dan juga host yang selalu standby. Masya Allah, hari yang indah. Coba Waalaikumsalam. cerita pengalamannya dulu, seharian ngapain aja ini di bocah ini. Aku ini full day ngacak-ngacak kandang taritung panghujat gurunda dengan satu topik yang habis diramu selama sebulan ya. Dan seperti biasa, mereka yang cengenges akhirnya berubah wajahnya menjadi lutut yang mengkerut dan dendam sedendam-dendamnya gitu. Keren. Sehingga kita tidak akan lagi mendengarkan fitnah-fitnah 72 bidadari, Gurunda. Tunggu dulu. Semoga aja. Amin. Amin. Bang Zuma, sekedar informasi, itu grup Telegram udah mencapai 1000 lebih loh membernya. Iya, tahu monitor, Dek. Iya, Masya Allah ya. Iya. Saya Teman-teman lihat. terapi di bawah ini semangat sekali bang. Dan Telegram juga 24 jam. Alhamdulillah. Iya kan saya monitor, saya pun baca pun. Ya, Baca komen-komen mereka tuh ku baca semua. Suka lihat Iya. stiker-stikernya bagus. Iya bang. Kompak ya. Kompak, benar-benar kompak. Kabar Palu Basah di sana gimana bang? Iya, seperti biasa setia menunggu mau didatangin. Setia menunggu. ST 2 gelas campur Palu basah. Iya bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi masih di mana ini Bang Handi? Kok nggak ada orangnya? Masih di Wanabi. Satsuki Bang Handi masih di Wanabi. Gimana ceritanya tadi? Oh, si Rudi dong. Pernah datang. Woi, Kores apa kabar gitu-gitu dia. Ketawa-ketawa gitu. Terus kan dia nanya, "Ya udah Kores mau topik apa?" Waduh, ini salah. Nanya ke Kores, nanya ke Gurunda mau topik apa, itu bunuh diri, serius. Bunuh diri itu. Ya udah aku kasih aja. Ya gini sih Bang Rudi, aku ada topik baru nih gitu. Jadi soal 72 bidadari. Wah, mukanya udah merasa menang. Ini apa nih? Apa 72 bidadari nih? Udah minta mati apa Kores? Nah, dia nggak dengar kelanjutan berikutnya. Versus mengawini Tuhan di sorga. Wah, langsung mukanya dari yang senyum itu nutup bibirnya Gurunda. Giginya kan itu apa ya? Dia kan boneng ya, sedikit ya kelihatan giginya. Itu nggak kelihatan giginya, langsung ketutup sama bibirnya. Macam udah siap-siap ngunyah. Gitu dia. Wih, bisa ketutup ya ternyata giginya, baru tahu. Dialog lah kita. Akhirnya dia minta udahan, nggak kuat. Stop, gantian saya nanya. Gara-gara aku ngomong gini, kita dalam Islam tuh ya lah ya, nggak peduli mau mengawini secara roh, mengawini secara kiasan, mengawini secara peribahasa, bodoh amat. Kalau udah ada kata-kata mengawini Tuhan, kita otak kita tuh nggak nyampe ke sana gitu.
Makanya jadinya kita bertoleransi saja. Kalian gak suka 72 bidadari, kami memahami. Karena kalian mengawini yang lebih tinggi, yaitu Tuhan kalian sendiri. Aku bilang gitu. Nah, udah ganti topik gitu kan. Malu Gantilah dia sendiri kan. Malu sendiri lah. Baru tahu dia konterannya soal 72 bidadari. Habis itu dia bertanya lah soal ini. Kores, kamu percaya nggak Yahudi yang di perjanjian lama sama dengan yang di Al-Quran? Ini kayaknya kecakar kucing otaknya kali ya. Lupa kalau Kores tuh nggak pernah menyamakan sama sekali gitu. Apa yang ada di Biblos sama yang di Al-Quran. Nggak percaya. Oh gitu, berarti bait sucinya Yahudi bukan bait sucinya kalian. Ya bukanlah, karena bait sucinya Yahudi adanya di Mesir. Aku bilang kayak gitu kan. Mukanya kaget Gurunda. Mukanya kaget. Wah, di Mesir katanya. Lah iya gitu. Makanya kita beda gitu. Kalau kami kan bait sucinya di Palestina tuh, Baitul Maqdis juga Palestina. Kalau Israel di Mesir, makanya beda gitu. Enggak. Israel juga di Palestina. Oh, nggak bisa kalau kayak gitu sama jadinya. Aku bilang kayak gitu kan. Langsung lah dia. Oke lah. Terus gimana? Kayak orang bingung gitu mau dibawa kemana, topiknya dia bingung gitu. Karena udah aku blok Islam dan kitab sucinya si orang Karisteng ini tuh udah nggak ada samanya sama sekali. Aku blok di situ. Cetar. Dia jadi kayak orang bingung, nanya lah. Ya udah gimana kisah Siti Hajar sama Ismail dan air Zam-Zam gitu. Apakah air Zam-Zam itu leher Roy? Ya gitu dia bilang. Aku tahu sebenarnya itu kan di Yahudi ada tuh yang menyamakan bahwa air Zam-Zam itu ya leher Roy itu. Cuma aku bawa aja gini. Apa tuh leher Roy? Apakah itu kue basah? Oh gitu ya. Ya udahlah, nggak usah lah. Ya udah, balik lagi dia ke bidadari, Guru. Ya udah saya nanya bidadari lagi. Aku di situ udah menang di atas angin itu. Udah menang di atas angin. Ya udah balik lagi ke bidadari. Ya dari tadi lah, ngapain lu nggak nyambung gitu kan. Nah, akhirnya bahas bidadari tercipta dari apa, Kores gitu kan. Nah, aku ini aja jawabnya cepet aja. Dari cahaya bidadari gitu. Oh, berarti kalian mengawini cahaya. Wah, dia ketawa-ketawa gue. Oh, mengawini cahaya. Gitu kan dia. Oh, gitu ya. Kalau gitu pas Yesus turun ke dunia lu ngobrol sama huruf alfabet, Bre. Iya. Lo kok gitu katanya. Loh, coba yang ada nomor satu dibaca. Pada mulanya adalah apa itu? Firman. Nah, firman perkataan bukan? Perkataan. Ya udah alfabet gitu kan. Oh, nggak begitu. Itu kan firmannya menjadi manusia. Nah, itu lu sendiri aja bisa mikir sampai ke sana. Kenapa ketika cahaya diciptakannya, ketika bidadari diciptakan dari cahaya, masa dia tetap cahaya? Kan nggak begitu lah. Wah, muter-muter dia standar janda. Udahlah bubuk di situ terus dia minta udahan, ya udah udahan lah, nggak apa-apa. Habislah Rudy Yohanes. Itu baru satu gitu. Terus lanjut lagi siapa tadi ya? Erben aku dapat si Christian Princess Gurunda. Sama nangis darah juga di situ. Oh, dasar umat kutuan gitu. Oh, dasar ini hehehe. Nur Muhammad itu gelar begini-begini, itu gelar untuk Yesus karena Muhammad artinya terpuji gitu. Gitu-gitu kan dia. Iya. Oh. Oke, aku bilang. Sip lah. Nah, ini yang si terpuji ini kan diceritakan tuh di Wahyu 19 nomor 7, aku bilang gitu kan pas dinaikin sama si Erben juga. Oh iya, kenapa emang di situ Kores? Kamu itu mic-nya 15 juta kan. Lu aja kurus lu aja yang enggak tahu teknologi jadi enggak ngerti. mic murah dibilangin 15 juta. Terus pas itu kan, emang kenapa di Wahyu 19 nomor 7 si Erben sama si Christian Princess nanya bareng-bareng. Ya itu di situ kan kalian nanti mengawini Tuhan kalian. Nah, pertanyaannya itu mau dikeluarin di mana tuh? Di punggung atau di muka? Aku bilang kayak gitu. Satu room langsung paduan suara Gurunda. Aduh, itu yang menghujat sampai tertegun, sampai bingung mau balikin kemana. Yang menghujat aja tuh si Christian Princess gitu. Terus akhirnya mau lariin topik Gurunda. Ya, jadi gue pengennya bahas 72 bidadari sama mengawini Tuhan di sorga ya, versus itu ya. Lari ke ini, penciptaan alam semesta, buset, jauh banget gak nyambungnya. Jauh banget itu si Christian Princess loh. Kok ke situ, Bre? Lu mengawini langit dan bumi emang? Kalau enggak ya ngapain bahas ke sana gitu. Wah, udahlah di situ tantrum, bipolar semua. Bipolar, aku di-kick lagi di Erben. Langsung masuk lagi ke ada room RK gitu. Di situ ada Tritung betina menghujat
menghujat Unik Riva ya, kalau Tritung betina itu menghujatnya Unik Riva gitu, kerja di warung nasi, kerjaan di warung nasi gitu. Ya aku balikin aja. Lah emang Maria istrinya Yesus kerjanya di mana gitu? Aku bilang gitu. Pak De, ini kenapa melarikan diri ke sini, Pak De? Barengan tuh kan, barengan tuh satunya Bang Andi. Assalamualaikum abang-abangku dan ustadku. Waalaikumsalam. Masih Waalaikumsalam bentar dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang ini. Bang Hen. Kenapa kecil-kecil suaranya ya? Dua-duanya. Ya Mas Kores ya terlalu gede suaranya. Oh maaf. Oh, maaf. Aku masih pakai Duinator, bentar lagi aku tutup like saya dulu ini, ganti topik. Oke siap. Nah itu infonya, aku nggak bisa nyeritain banyak karena hari ini banyak banget room Tritung yang aku kerungkatin dan sambangi. Itu ada di YouTube Triun Silair Comment Center kalau mau nonton ya. Silakan dicek di sana 2 video terakhir. 2 video terakhir gitu. Gurunda juga ngebubukin anak Batak kan tadi tuh Gurunda? Iya, Yo X. ngamuk dia. Tapi di kick ya. Dikik. Oh pastilah, selalu begitu. Nggak bisa mau dia ini, nggak bisa dia bantah kitabnya sendiri. bukan nggak bisa ngebantah Gurunda, bahkan untuk ngebantah pun nggak mau, untuk nengok yang Gurunda kasih dalilnya nggak mau dia. Iya, betul. Kelabakan dia di sana. Kisah para Rasul 7. Iya, itu ininya Ikhwan, emang bentroknya di situ tuh. Di PB Musa ngobrolnya sama malaikat, di Torah Musa ngobrolnya sama Tuhan langsung. Di situ bentroknya. Si Hale juga tadi ke sana, bubuk juga dia, emosi dia. Sampai dia terdiam berapa detik gitu, baru lari menghujat istrinya Kores tercinta. Larinya ke sana dia. Apa coba dibilang sama Hale? Ya udah Kores, boleh nggak saya mencicipi istrimu? Bayangin Ikhwan, bayangin ngomong kayak gitu orang Kristen, minoritas loh. Apa kabar kalau mayoritas coba? Ini budaya merkosa Afrika Selatan dibawa ke Indonesia kayaknya itu. Olola. Gara-gara itulah Tuhan kawin itu Gurunda. Dia ngamuk dia sampai ke sana dia lari. Tapi lumayan sih aku dapat ini sih apa ngumpulin syubhat-syubhat baru buat dibantah di apa? Di Al-Qur'an penciptaan 6 hari, hadits 7, sama Hale itu takia terjemahan Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 6 itu di sana kan ada dan istri dan yang boleh kamu kawini itu istri-istri dan budak-budaknya mereka gitu. Nah, merekanya di sini tuh dianggapnya di luar istrinya kaum muslimin gitu, Guru. aduh ini emang penyembah Tuhan yang berkelamin nih. Emang jenaka. Disuruh milih antara manusia dengan pararang, nggak mau dia. Emosi dia. Marah dibilangnya. Malah mau lapor polisi. Diajarin nggak mau. Oten yang mau naik silakan, orang Kristen yang mau naik, yang mau belajar di sini silakan request. Buat teman-teman yang Muslim yang mau naik mungkin boleh DM saya dulu, kenapa berikan alasan untuk naik di sini kenapa. Chat aja dulu hostnya. Mana otennya? Oteng? Ada si ini Oten satu bang. Oh, oteng. Ada nih Otennya satu nih mau naik. Tapi itu terus pasti yang dibahas. Siapa iki? Namanya James. Ini bos. Assalamualaikum. Gimana Yes. suara saya besar enggak sekarang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada bos. Ini bos. Ini bos. Bos. Ini bos. Pasti gitu. Tengok aja.
Nih Ada nih bos. 1 oten. Ini kalau nggak teratur aku turunin ya. Terus soalnya ini mic-nya dia nggak bisa di mute, tapi ya sudah kita naikin aja dulu. Ada Lipli. Kalau nggak teratur aku langsung turunkan ya Lipli. Jangan bos. Oh, kabut ya. Mbak Ceni ada di sini ya. Kalau Mbak Ceni ada di sini silahkan request Mbak Ceni. Atau ada Yosi. Yosi kemarin dia naik, tapi waktu pas dia naik kita sudah selesai diskusinya. Terus saya bilang datang lagi kembali ke sini jam 8. Siapa tahu dia ada di sini, silakan request Mbak Yosi. Pendeta Simbolon gimana? Ngakir ketakutan. Simbolon, oh Simbolon, di manakah kau berada? Aku ingin jumpa. Nur Muhammad Christian Princess pipis kucing itu sama Ikhwan? Sama beda ya? Sama itu. Orangnya sama aja. Sama aja itu. Host, belum ada taritung atau gimana kita? Ini udah ada satu nih bang, ada Lipli nih. Tapi dia kalau diskusi nggak bisa diatur. Terus mic-nya Siapa? ini dia Lipli ini ada lagi sementara naik. Kalau Lipli Lipili. ini mic-nya nggak bisa di mute. Naikkan aja. Nah, ini saya lihat Iya. naikkan. Ada James juga tuh. Ada James juga. Cuman ya gitu. Kayak mana Bang Zuma, kita naikin aja dulu James ya. Iya udah naikkan. Pemancing. Ini bos. Iya. Guys. Ini bos. Oh, ini ada yang nanya YouTube ya. Ini bos. Begini bos. Bos Suma, Bos Andi, apa kabar? Baik bos. Belum bertobat juga? Bertobat dari apa bos? Kalau belum bertobat sih ini saya salib sekalian. Yes. Mantap bos. James perbaiki dulu headsetnya karena noise James. Oh, oke. Ntar Iya. kita ganti. James, boleh tidak sekali-sekali Anda itu diskusi dengan saya itu pakai akal gitu loh. Boleh nggak? Malam ini minta please pakai otaknya, jangan cuman ini pakai iman. Jangan beleng-beleng. Iya, jangan beleng-beleng lah. Diskusi itu coba sekali-sekali pakai akal apa? Kita udah berapa kali jumpa tapi saudara James ini tidak pernah sekalipun bawa akalnya. Boleh nggak malam ini akalnya diikutkan gitu loh? Boleh ya James? Malam ini diskusi pakai akal kita ya. Jangan dibuang akalnya gitu loh. Sekali-sekali lah diskusi pakai akal itu. Please, malam ini jangan beleng-beleng. Iya, boleh nggak? Pakai akal apa pakai data, Bos? Akal dan data Oke, pasti. siap, Bos. Oke. Teman ketik di bawah. James, please malam ini jangan beleng-beleng. Iya, boleh ya James. Oke, Bos. Ya. Oke. Oke, baik. Saya mulai dulu ya, Bos Oke, ya. boleh, Bosku. Oke. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Araf jelas sekali dikatakan di di surah Al-Araf Asaf di Asaf kita ambil aja ya. Kita ambil di Al-Qur'an surah Asaf. Bagaimana kemudian Nabi Musa berkata begini. Wa is qala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullahi ilaikum. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian menyatakan kepada kaumnya,
bahwasanya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu. Ya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani, tapi mengapa engkau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma zagu, maka tatkala mereka kemudian ingkar kepada Nabi Musa alaihi salam, azagallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumaz fasikin. Kenapa kemudian Allah memalingkan hati mereka? Karena berdasarkan data yang ada setelah kita telusuri di dalam kitabnya mereka, itu mereka gemar kemudian membunuh para nabi. Lalu mereka menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sampai di masa Yesus pun orang-orang ahli kitab dan juga orang Farisi itu masih kemudian tidak melaksanakan hukum Taurat. Nah, lalu kemudian kita mengetahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran agar Nabi Musa meneguhkan kemudian hukum Taurat itu kepada kaumnya di dalam surah Al-Araf ayat 145. Teguhkanlah hati umatmu untuk menjalankan dan taat kepada hukum Taurat. Pertanyaan saya yang perlu kita bahas malam hari ini adalah, ketika Al-Quran mengutuki mereka, Allah mengutuki mereka atas pengingkaran mereka. Saya ingin tahu dari saudara James, apakah orang Yahudi dibolehkan kemudian untuk melanggar hukum Taurat? Contoh misalnya di dalam Keluaran 23 nomor 7, janganlah engkau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan tidak membenarkan orang yang bersalah. Nah, menurut hukum Taurat, jangan engkau membunuh. Bisa tidak kemudian Yesus ini dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Ini saya mau uji tentang keabsahan Al-Quranul Karim. Silakan. Oke, jadi tadi Bos Suma kutip di KS 2, itu ada sambungannya juga KS 2 ayat yang ke-7, bahwa Allah mengunci mati hati mereka, ya. Iya. 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 Ya, makasih banyak Bos Suma. Nah, sekarang untuk saya menjelaskan tentang hal ini, Bos Suma lupa satu ayat lagi. Kita baca di Al-Baqarah 65. Coba Bos Suma buka Al-Baqarah 65. Al-Baqarah 65. 65. Iya. Apa itu bunyinya, Bang? Itu haknya Bos Suma. Itu kan kitabnya Bos Iya, Suma. saya tidak hafal hafal berdasarkan ayat. Oh, Bos Suma tidak hafal. Walaqad alimtumul ladina antadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Iya, jadi pelanggaran begini Bos Suma, ini masih bagian saya, Bos. Nah, jadi begini, di sana Allah menegaskan bahwa orang yang melanggar hari Sabat itu jadi kera yang hina. Ya kan? Tadi Bos Suma lupa kutip itu, seharusnya Bos Suma tambahkan itu. Nah, pertanyaan saya, di mana ada orang? Pertanyaan saya nggak dijawab kok balik bertanya. Ingat-ingat saya rindu berdiskusi dengan Kristen yang pakai otak. Entar saya jawab, habis ini saya jawab, Bos. Oh, ya. Ini kan saya perpanjang punya Bos Suma. Bos Suma lupa kali tadi. Nah, saya ingin bertanya, di mana ada orang yang melanggar hari Sabtu? Kayak Bos Suma ini, sudah berapa orang yang jadi kera yang hina, Bos Suma? Oke, baik. Sebentar tunjukkan kepada saya. Nah, saya menjawab pertanyaan Bos Suma. Nah, tentang Bos Suma ini ada aturan-aturan orang Yahudi, Bos. Itu Bos harus tahu aturan apa-apa saja. Nah, jangan membunuh Tuhan, salah satunya. Itu ke-10 firman Tuhan. Itu masih berlaku sampai kapanpun. Nah, tentang ketentuan, ketetapan ada macam-macam hukum, Bos. Jadi banyak hukum. Contoh, rajam dengan batu, potong tangan,
kalau kedapatan bersinar rajam dengan batu, habis itu potong tangan, habis itu apalagi banyak pokoknya. Terus ini sunat, ini haramkan babi, unta, kelinci. Sunat pun ingat Bosuma pada hari ke-8, ya. Saya nggak tahu Bosuma hari keberapa, saya nggak tahu. Tapi kalau sunat, kalau Bosuma mau kutip Yahudi itu pada hari ke-8 Bosuma. Nah, terus ini apalagi? Pokoknya banyak Bosuma. Saya jemaat biasa, jadi saya tidak bisa jelaskan dengan detail. Tapi kalau Bosuma pengen tahu itu pendeta pasti tahu. Nah, kita lanjut. Jadi tentang ketetapan-ketetapan ini, ya kan, ada yang sudah selesai, diselesaikan oleh siapa? Oleh firman Allah itu sendiri. Ya, jadi firman Allah itu sudah selesai. Dengan matinya Yesus di kayu salib itu sudah selesai, ya. Firman itu sudah selesai. Bosuma harus ingat kalimat saya dengan baik dan benar karena saya sangat jelas dalam menjelaskannya. Yaitu firman Allah itu, ingat, ketetapan itu firman Allah. Ketetapan itu adalah firman Allah dan firman Allah itu sudah selesai. Makanya kata Yesus di kayu salib apa? Saya katakan ini semua data, Bos. Yang saya Data. tanya apa ya? Apa pertanyaan saya? Pertanyaan Bosuma kan apakah bunuh itu kan Apakah membunuh itu melanggar hukum Taurat? membunuh melanggar, kan tadi saya sudah bilang ada ketetapan. Oke. Bahkan saya jelaskan lebih jauh lagi dari pertanyaan Oke, Bosuma. saya tidak butuh. Oh, Bosuma tidak butuh. Oke, silakan. Nah, sekarang ketika kemudian Anda bertanya tentang Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 65 ya. Di situ diterangkan oleh Allah orang-orang yang melanggar sabat pada masa itu. Oke? Maka Allah kemudian mengutuk menjadi kera. Bosuma mau cipta kitab sendiri lagi. Ada bunyi ayatnya pada masa Ini kitab suci Al-Qur'an saya yang mengatakan Bos. itu. Bos, ada tulisan pada masa itu. Nah, ini berbicara kitab saya. Oh iya. Ini kitab saya mengatakan. Oh siap, Bos. Siap. Saya minta, saya rindu ketemu dengan penyembah manusia yang bawa akal dalam diskusi. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Ayo. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Pada hari itu, pada hari Sabat. Oke? Saya tanyakan bunyi ayatnya apakah pada zaman itu aja atau ini yang diceritakan Al-Quran pada masa cerita. itu. Oh. Ini yang diceritakan Al-Quran. Ya, ini yang diceritakan Al-Quran. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Kamu itu siapa? Ada orang-orang yang kemudian pada masa itu Allah berfirman kepada mereka. Mereka pada hari Sabat malah melakukan penangkapan ikan pada masa itu. Ini di mana hari Sabat itu adalah tempatnya orang Yahudi beribadah. Mereka kemudian malah mencari ikan. Nah, itu memang ketetapannya ada di kitab Keluaran 31, 14, 15. Mereka yang melanggar maka mati hari itu juga dihukum. Nah, di dalam tafsir para ulama, mereka yang menjadi kera pada masa itu memang betul-betul jadi kera, tapi mereka tidak panjang umur karena memang ternyata di Keluaran yang saya katakan tadi, Keluaran 31, memang mereka dihukum. Jadi sinkron. Cuman di Taurat, di Keluaran tidak dijelaskan apakah dia jadi kera, tapi mereka dikatakan kamu dihukum mati dan harus mati pada hari itu juga. Itu jelas tuh. Apakah dia jadi Bosuma, berarti ayat itu sudah selesai karena zamannya sudah habis atau masih berlaku? Allah hanya menceritakan oknum pada masa itu. Oknum pada masa itu. Kenapa tidak terjadi pada masa sekarang? Karena Taurat itu sudah tidak berlaku. Makanya tidak berlaku lagi sekarang. Yang berlaku sekarang ini adalah Al-Quran. Yang tidak melakukan Al-Quran, yang tidak melakukan lagi.
yang tidak melakukan Al-Quran itu disebut kafir. Itu kafir. Taurat tidak berlaku lagi ya Bos Suma? Ya, dengan adanya Al-Quran. Nah sekarang makanya saya tanya sama saudara, apakah Taurat masih berlaku sampai hari ini? Masih, kita Masih. Terus kenapa Yesus dibunuh? masih pakai. Kan tadi Nah saya sudah sekarang jelaskan. kalau Yesus dibunuh itu melanggar Taurat atau bukan? Tadi kan saya sudah jelaskan Bos Suma. Kalau membunuh Yesus itu melanggar Taurat atau bukan? Taurat itu apa Bos? Biar Kan? jelas Saya dulu. sudah bilang samamu. Kan Taurat saya sudah jelaskan. Saya bilang Taurat itu Sekarang adalah saya firman tanya samamu, Allah. kalau diskusi sama saya malam ini tolong bawa akal. Kenapa Tadi kamu saya tanya sudah lagi jelaskan. Taurat itu apa? Saya tanya, salah satu perintah dalam Taurat itu jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh. Kok seharusnya? Iya. Boleh, Tidak boleh membunuh. berdasarkan Jangan hukum Yesus Taurat. apa aja tidak boleh Berdasarkan hukum Taurat boleh tidak Yesus Tidak dibunuh? boleh dibunuh. Apa akibatnya kalau Yesus dibunuh? Tidak boleh dibunuh. Apa akibatnya kalau Yesus dibunuh? Dibunuh itu kalau yang membunuh itu dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus. Yang membunuh itu dosa, Bos. Yang mengimani pembunuhan? Yang membunuh itu dosa. Yang mengimani pembunuhan? Saya kan bilang Bos Suma jangan bolak-balik Iya, kalimat iya. Saya tanya. Yang membunuh berdosa, yang mengimani pembunuhan itu sebagai suatu kemenangan? Yang membunuh. Bos Suma bolak-balik kalimat saya. Jangan dibolak-balik. Yang melakukan pembunuhan dosa. Oke? Yang tepuk Ya. tangan atas pembunuhan dapat apa? Kau tepuk tangan? Ya. Anda senang enggak terhadap pembunuhan itu? Tidaklah. Bagaimana dosa Anda bisa ditebus kalau tidak ada pembunuhan? Makanya Anda dengar, saya jelaskan. Apa yang saya dengarkan? Tidak ada, saya tidak dengarkan Anda- apa-apa. Bos Suma tidak Oke, tidak dengar. saya simpulkan dulu. Menurut saudara, pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa. Oke? Oke? Betul? Ya. Lalu dari mana Anda mengatakan pembunuhan yang mengakibatkan dosa itu justru menjadi penghapusan dosa? Itu ilmunya dari mana? Pertanyaan ini sudah berapa kali saya ketemu Bos Suma, hanya pertanyaan ini aja. Bos Suma nggak Silakan ada pertanyaan Anda lain lagi. jawab dengan akal. Silakan. Oke. Jadi begini, Bos Suma. Bos Suma tolong dengarkan baik-baik ya, biar supaya Bos Suma tidak kepleset ya. Ya, jadi begini Bos Suma ya. Bos Suma, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi Saya manusia. tidak tanya itu. Membunuh Tuhan Yesus Saya itu tidak sama dengan tanya. membunuh firman Allah. Dosa. Oke. Orang yang berbuat dosa adalah melanggar firman Allah. Oke. Ya, jadi apabila Oke. kita berbuat dosa itu sama artinya kita telah membunuh Oke. firman Allah. Jadi siapapun dia mau Kristen maupun apapun dia ngomong apa? berbuat dosa itu Ngomong sama apa? artinya Oke. membunuh firman Oke. Allah. Oke. Paham? Jadi Sampai menurut saudara pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Tadi saya sudah jawab bahwa Yesus, saya ulangi lagi, Yesus itu firman Allah. Membunuh itu adalah dosa, ya. Melanggar perintah Allah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus. Bos Suma, Berarti pembunuhan Bos Suma, terhadap saya jelaskan Yesus lebih jauh itu ini, mengakibatkan lebih jauh dosa, ini. bukan Dengar. menghapuskan dosa. Betul? Dengar dulu, Bos Suma. Saya jelaskan lebih jauh dari yang Bos Suma minta. Bos Suma minta Saya sepotong, tidak butuh kasih asumsi. yang lengkap. Saya kasih lebih lengkap. Saya tidak butuh. Bos Suma dengar. Saya tanya singkat aja. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Pembunuhan itu adalah dosa. Mengakibatkan Semua orang tahu. dosa, dengarkan. Pembunuhan Pembunuhan jangankan terhadap kepada Yesus kepada siapapun mengakibatkan itu, dosa, Ya, atau paham. mengakibatkan penghapusan dosa. Jawab. Saya ulangi, pembunuhan itu adalah dosa. Itu sangat jelas di sana, ya. Berarti bukan pengampunan dosa.
pembunuhan itu adalah dosa. Dosa itu Berarti apa? bukan penebusan dosa. Bukan cuma pembunuhan aja, Bosuma. Jadi kalau Bosuma kutip ini tentang dosa, itu sudah lengkap tuh sana. Yang saya jelaskan tuh lengkap. Saya Bukan cuma minta pembunuhan. pakai akal. Ya? Saya minta pakai akal. Ini saya Pembunuhan nggak pakai akal, saya terhadap nggak pakai toa, Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa. Pembunuhan Tuhan Yesus itu adalah karena dosa. Karena dosa. Ya, kalimat seharusnya pembunuhan terhadap Tuhan Yesus itu karena dosa. Jadi pembunuhan itu terjadi karena dosa. Ya? Saya ulang lagi. Saya kan udah bilang, tolong malam ini Anda bawa akal. Anda lagi-lagi melepaskan akal. Tadi udah bagus pakai, sekarang dibuang lagi akalnya. Saya ulang, apakah pembunuhan yang dilakukan mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Jawab. Kalimat yang Bosuma pakai itu tidak bisa dipakai untuk orang Kristen karena orang Kristen tidak percaya mengimani apa yang seperti Bosuma katakan. Loh. Silakan, Saya Bosuma tidak tanya. ada urusan dengan Kristen. Saya tahu Kristen itu orang-orang tidak berakal. Yang saya tanya, Tidak berakal. lawan diskusi saya malam ini, saya minta Anda bawa akal. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Jawab. Jangan pakai Kristen. Kristen itu umpetin, bawa di karung, bawa pulang ke rumah. Jangan bawa ke sini. Silakan. Pembunuhan itu adalah karena dosa. Pembunuhan itu terjadi disebabkan oleh dosa, ya. Nah, Loh. Ya iyalah. Siapa yang berdosa sampai harus ada pembunuhan? Siapa? pembunuhan itu terjadi karena dosa, Bosuma. Lebih jelas saya jelaskan ini. Bagaimana bisa ada pembunuhan terjadi karena dosa? Begini aja. Bukankah dosa Begini aja. itu ada karena Bosuma pembunuhan? tanya teman-teman Anda. Tunggu. Teman-teman Anda mungkin lebih mengerti bahasa saya yang Dosa yang menyebabkan pembunuhan atau pembunuhan yang menyebabkan dosa? Coba. pembunuhan itu Mengakibat- adalah karena dosa. Karena dosa. Gimana Kata lebih ceritanya? tepatnya seperti itu. Pembunuhan Saya sudah itu mengatakan terjadi sama saudara, karena dosa. Bung Jams, saya minta Anda bawa akal. Bagaimana mungkin kemudian membunuh dulu, dosa dulu baru membunuh? Kan perintahnya jangan engkau membunuh. Melanggar itu artinya dosa. Berarti membunuh Apa- dulu. Membunuh Siapa dulu bilang baru. ini perintah jangan membunuh? Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan Oh, ya? membunuh. Ya, Tuhan bilang jangan membunuh. ya. Lantas bagaimana dengan ini Dengan apa? Al-Anfal ayat 17? Ini tidak ada kaitannya. Oh, tidak ada Al-Anfal kaitan. itu Al-Quran. Ini berbicara hukum Taurat. Bolehkah membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Ayo. Bagaimana dengan Al-Anfal 17, Bos? Al-Anfal tidak ada hubungannya. Itu tidak Oh, tidak ada bercerita. Itu tidak bercerita tentang pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Al-Anfal itu bercerita tentang perang, harta rampasan. Oke. Ini yang saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau justru mengakibatkan penebusan dosa? Bawa akal. Jangan kayak anak katak tadi. Anda mau istirahat dulu? Ya, santai aja, Bos. Santai. Ya sudah jawab. Santai kayak di santai. Jawab. Kita seduh kopi dulu, Bos. Iya, silakan. Mari kita bincang-bincang. Iya, silakan. Harusnya miwon yang Anda seduh pakai air panas. Jadi begini, Bos. Pertanyaan semudah itu aja kok susah banget jawabnya. Bos Andi tunggu dulu. Bos Kuburan Andi. ini, Aki, kuburan. Menghasilkan Bos Andi. dosa atau menghapus dosa? Itu Bos aja Andi, jawabannya. tunggu dulu, Menghasilkan Bos Andi. atau tidak? Enggak usah muter-muter dong. Jangan dulu, Bos Andi, tunggu. Nah,
sekarang begini, karena saya jelaskan ke Bos Suma tidak mengerti. Saya sederhanakan. Mungkin Bos Suma Iya, lebih silakan, mengerti. Bos Suma lebih mengerti kitab Bos Suma. Jadi sebaiknya saya pakai kitab Bos Suma aja. Nah, karena saya jelaskan pakai cara berpikir kita orang Kristen, Bos Suma tidak begitu mengerti, tidak begitu paham maksud saya. Kamu pakai cara Paulus. Padahal saya bilang tadi malam ini tolong bawa akal. Kok Bos Suma gitu lagi? Ya, saya tanya apa? Kenapa mau salto kemana-mana? Kalau nggak sanggup istirahat, ku bilang. Bos Suma Istirahat dulu, kasih oten yang lain. saya kan tadi sudah jawab, tapi Bos Suma yang Nggak tidak ada. ngerti. Saya katakan pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa. Apa jawaban saudara? Ya. Ini apa? Pembunuhan itu kan itu terjadi karena dosa, Bos. Sudah melakukan dosa. Ya. Kenapa? Kenapa Pembunuhan itu karena dosa, Bos. Karena Kenapa dosa. pembunuhan karena dosa? Iya, karena dosa. Bukannya terbalik. Apa dosa Yesus sampai dia harus dibunuh? Dosa siapa? Dosa siapa sampai Yesus harus dibunuh? Masa ada dosa ya mengakibatkan pembunuhan, kecuali kalau Anda ingin memperhatikan Ulangan 19:21 sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Maidah ayat 45. Kecuali nyawa balas nyawa, pembunuhan terhadap manusia, dosa dibalas dengan pembunuhan. Nah sekarang siapa yang dibunuh oleh Jadi pembunuhan itu terjadi karena dosa, ya. Itu lebih tepatnya seperti itu. Pembunuhan, orang sampai berniat melakukan satu pembunuhan itu karena melanggar yang namanya firman Allah. Jadi pembunuhan itu terjadi sama artinya membunuh firman Allah. Dosa itu dilakukan karena membunuh firman Allah, seperti itu. Jadi bukan konsepnya terjadi pada saat itu saja. Seperti saya jelaskan sudah dari waktu ketemu sama Bos Suma pertama itu juga saya sudah pernah jelaskan bahwa konsep kekristenan itu apabila berbuat dosa itu sama artinya telah menyalibkan firman Tuhan itu, firman Allah itu, seperti itu. Jadi siapapun dia, sehingga di sana akan menekan kita bahwa oh kita berbuat dosa, berarti kita telah melanggar firman Tuhan, kita telah menyalibkan firman Tuhan itu, kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, seperti itu Bos Suma. Hanya di sini Bos Suma tidak Anda ini kok apa yang saya kebalik-balik ya? jelaskan. Ini udah Bang Juma udah naik lagi. Anda ngajarin siapa? Aku bilang pakai akalnya ke sini. Jangan pakai botol. Pakai akal. Kalau yang terjadi dalam hukum Taurat seperti yang ada dalam Ulangan 19:21, wa katabna alaihim fiha annal nafsa bin nafsi. Nyawa balas nyawa. Itu baru bisa. Nah, sekarang siapa yang Yesus bunuh sampai Yesus harus dibalas maut? Siapa yang Yesus bunuh sampai dia harus dibunuh? Kalau berdasar hukum Taurat di dalam Ulangan, Oke, saya bertanya dengarkan dulu, jangan cuma asumsi doang. Kan udah aku bilang tadi malam ini tolong bawa kepala Anda itu isinya dibawa, jangan dikosongkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Itu sesuai dengan Al-Quran. Oke? Annan nafsa bin nafsi. Nah, Yesus apakah pernah membunuh? Kok 3 kali dibunuh? Itu baru bisa berlaku. Kalau sekiranya Yesus pernah membunuh manusia, maka dia dibalas dengan bunuh juga, nyawa balas nyawa sesuai dengan Ulangan 19:21, baru masuk akal. Ini Yesus orang benar. Yesus tidak ada salah.
Bahkan di dalam Keluaran 27 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus karena Yesus tidak bersalah dan saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Lalu kenapa Yesus dibunuh? Alasan apa yang Anda bisa jadikan acuan? Sementara perintah Tuhannya jangan kamu membunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus ini itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa. Coba kau pakai akal lah dulu, sedikit aja, please. Jadi begini bos semua, itu apa? Isa itu adalah kalam Allah dan roh Allah, ya. Kenapa Kalam lagi Allah dan roh Allah. Nah, saya bilang bahwa akalnya apalagi Nabi Isa. Saya lagi jawab ini. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Nabi Isa tidak dibunuh. Di tempat Anda Yesus dibunuh. Makanya jadi masalah. Pembunuhan terhadap Yesus menghapuskan dosa atau mengakibatkan dosa. Apa jawaban saudara? Jadi saya jawab, bos semua tidak mengerti. Makanya saya coba. Coba saya punya pertanyaan apa? Coba. Bos semua lebih Pertanyaan mengerti. saya apa? Saudara, pertanyaan saya apa? Peletakan kalimat dan kata-kata Bosuma itu tidak sesuai dengan Lah, bagaimana saya orang berdasarkan Kristen memahami. firman Tuhan Jadi yang seharusnya ada. Bosuma Jadi kata Yesus Allah adalah roh, bukan seperti itu tafsirannya. Saya tunjukkan ya. Ini sebentar. Di dalam Yohanes 16:25, Yesus sudah jujur nih. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Jadi ketika Yesus mengatakan Allah adalah roh, jangan dipahami secara harfiah. Maksudnya adalah Allah itu goib, terasa dan mampu dirasakan tapi nggak dilihat, nggak bisa dilihat di dunia gitu loh. Angin itu kita nggak bisa lihat angin secara nyata, tetapi angin bisa kita rasakan. Nah maksudnya Yesus itu sebetulnya. Nah di dalam Islam Allah itu wujud, tapi jangan salah dipahami. Wujud itu bahasa Arab. Wujud kidamba mukhalafatu hawadisi diyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayan sama. Nah, kalau nanti saya lanjutkan lama nih. Kasihkan Bang Nana. Iya, Allah itu wujud itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada, bukan wujud dalam bahasa dan kalimat Indonesia. Kalau wujud di dalam diksi bahasa Indonesia itu bentuk. Kalau wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada. Kiasan mungkin ya. Enggak, bukan kiasan, bukan kiasan, Bang. Bukan kiasan. Mohon maaf, bukan kiasan. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Sama seperti halnya kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata. Beda kan? Ya, betul. Nah, jadi kadang Allah itu wujud. Mohon maaf disalahpahami oleh teman-teman Kristen. Allah itu wujud berarti Allah berbentuk. Padahal wujud dalam bahasa Arab itu artinya ada, bukan berbentuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuai firman-Nya ya. Sebentar jadi lupa saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman ya, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam." Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Kalau Isa diciptakan, ini yang tadi kalimat ya. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam kholak. Sebentar, saya lupa jadinya itu. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Aduh, saya lupa ya Allah. Ini ya, banyak dosa saya jadi lupa. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam holaktahu min turabing tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak cuma mengatakan jadi, maka jadilah dia. Allah
itu sudah mengatakan laisa kamitslihi sayun, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, di dalam Islam roh itu ciptaan. Roh Kudus. Jadi kalau Anda bertanya, Roh Kudus itu kalau dalam Islam siapa? Jibril. Quran surat Al-Baqarah ayat 97, surat An-Nahl ayat 102. Surat An-Nahl atau surat An-Naml 102. Roh Kudus itu Jibril. Mohon maaf kalau saya komparasi Zakaria 12 ayat ke-1, roh juga ciptaan. Mazmur 114:30, roh juga ciptaan. Semua roh itu ciptaan. Di dalam Quran surat Al-A'raf itu Allah sudah berfirman di alam roh, ketika roh Yesus, rohnya Nabi Muhammad, rohnya kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan kalian? Maka roh-roh itu mengatakan qalu bala syahidna, betul ya Allah bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Jadi dalam Islam roh itu ciptaan. Ya. Jadi maaf ya Bang Nandar ya gitu. Boleh, Jadi boleh, dalam boleh. Islam tuh tidak mempercayai adanya roh gitu. Oh, ada. Oh, ada. Roh kan itu bagaimana tidak Oh, iya, mempercayai roh diri roh, kita, sedangkan gitu ya. tadi dikatakan di alam roh kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, Allah ya, kan oke. Allah itu kan menginterogasi di alam roh, rohnya Bapak sini main sama Om, rohnya saya, rohnya Yesus, rohnya Musa, Betul. diambil janji oleh Allah, alastu Ya. birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka rohnya Yesus, rohnya saya, rohnya Bapa dan rohnya kita semua bersaksi. Qalu bala syahidna, saksikanlah ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam roh. Di dalam Oke. Quran surat As-Sajdah, kita hidup ini kan ada roh Allah di dalam diri kita. Betul. Betul. Mantap Bang Nandar, mantap. Nah, ada lagi. Kalau masalah Yesus dan Isa, saya itu insya Allah ya. Tapi Ya, kalau nanya Islam, hukum ini, hukum itu, saya bukan ustadz ya, jujur ya. Saya itu bukan Ya, orang ya. berilmu. Sama saya juga, makanya saya juga nggak mau terlalu dalam gitu ya. Tapi Gitu. kalau Jadi gimana? Jadi kalau misalkan menurut Bang Nandar, Isa dan Yesus itu seorang yang sama, satu orang gitu ya, gitu ya. Ya mungkin kan berarti ada di Al-Quran juga gitu ya. Ungkat ente-entean, kita akan kita akan bangkit di menit ketiga, dan kita sudah bangkit kembali. Terserah Oten kurang kerjaan, suka bikin laporan di TikTok, jadinya kita rungkat kerjaan Oten yang gak jelas. Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener, nggak boleh disebutin ya. Kalau sering-sering disebutin nanti di sini juga itu RUNKAD. Tadi runghat. Lah, biasa kerjaan Oten nggak punya kerjaan ya kayak gitu. Kita tunggu dulu Bang Zuma ya. Gimana pula? Siap Bang Aki. Tadi rungkat guys. Sabarkan kawan. Ya makanya semangat tap layarnya guys. Bang Zuma ada? Ya ada. Nanti Bang Zuma kesini. Sabar, kita tunggu Bang Zuma.
Oke, Bang Zuma sudah ada. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Iya, rungkat lagi ya. Iya, Gurunda. Seperti biasa, kerjaannya Oten yang nggak punya kerjaan. Jadi dia gitu suka bikin onar. Sudah nggak ada ilmunya, nggak punya akal, nggak ada kerjaannya lagi. Pergi sana minum cyanida. Iya, kita tunggu siapa tadi? Kalau Anda selain James. Ini teman kita yang mau naik. Dia baru syahadat kemarin. Silakan di tap guys, di tap layarnya, di share, berikan ke pendeta Simbolon. Siapa tahu dia berani masuk di sini. Atau kita panggil Bu Darni supaya ada hiburan kita Udah malam jangan, ini. malas aku. Benar nih, capek. Benar nih tuh nggak ada habis-habisnya. Mana Bang Zuma pilih, Bu Darni atau James? Lebih parah James yang tadi. Sama aja sih. Itulah, nggak ada akalnya yang tadi itu. Ayo guys, silakan di tap, di share. Oten yang punya akal, silakan naik. Dinda Kores ini kan? Bang Kores, akun asli kayak ini Bang Kores. Coba kita lihat followersnya. Oh, aslinya asli. Ya Rasulullah. Ngaji dulu aja dulu deh Bang Zuma. Banyak yang bilang, Bang, rindu Bang Zuma ngaji. Sambil nunggu Oten, karena kalau di akun ini susah Otennya Bang. Karena baru berapa followersnya. Langsung hilang live-nya. Tadi live-nya dilaporin sama Oten yang nggak punya kerjaan. Yang saya herankan, roomnya Oten jarang rungkat, tapi roomnya Muslim cepat kali rungkat. Ya, rumput. Silakan tunggu dulu. Bang Zuma lagi ada panggilan. Tep, jangan sampai kecolongan. Bang Kores. Baca WA ya. Siapa duka? Teman kita tadi mana semuanya? Udah pergi? Yang mana Bang Zuma? Bang Handi dan ini?
Ayu Sugi. Belum ada, belum muncul. Otennya juga belum ada. Ini followersnya berapa, sahabat Bang Suma? 9.000. Oh, 9.000. Ngaji dulu ayahanda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Masya Allah, merdu sekali ya Allah ciptaanmu ini. Songkatnya bagus. Allahu Akbar. Gantian Kores. Waduh, enggak lah, aku mah al-muluk lagi aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda, unik itu merdu surah Al-A'lanya. Coba. Dengerin ya, kita dengerin ya. Itu merdu banget loh. Nggak tahu nyontek ke siapa tuh unik. Coba. Astagfirullah. Oke, karena baca Al-Quran itu ibadah, ya aku lebih bangga baca Al-Quran ketimbang baca Bible. Bentar ya. Tapi aku nggak hafalan aku sebenarnya itu bang, tapi karena aku takut salah nanti diketawain, mending aku baca aja. Soalnya aku udah hafal itu. Apa tuh dek? Al-A'la. Oh. Sebenarnya aku udah hafal, tapi daripada takut salah nanti karena yang nonton banyak 500 orang, lebih baik aku baca sambil nyontek dulu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. Sadaqallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Mau diingatkan mat bacaannya ke enggak? Allah. Mau dong. Ya, oke, dibaca dari ayat pertama coba deh. Sama-sama kita belajar. Coba baca. Kayak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku. Supaya kelihatan matnya coba. Akhirnya saja juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ain itu huruf qalqala. Nah, di sini coba. Bentar. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah. Gitu ya? Iya, huruf qalqala dia harus disebut kembali setelah dia mati. Bentar. Allazi khalaqa fasawwa. Terus? Oh, benar. Wallazi qaddara fahada. Benar ya? Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Mar dan mare beda. Karena ra tidak Wih. Siapa itu? Apa ada segi kaget? Walladzi akhrajal mar'a. Jangan kembali mare a. Alladzi akhrajal mar'a. Ya, bolehlah. Saja yang benar sempurna lah, Bang. Oh, enggak boleh ada e-nya Gurunda. Gitu. Iya, karena dia bukan huruf qalqala. Oh, oke. Wallazi akhrajal mar'a. Nah, Masya Allah. Tayyib. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Saat tidak bertasdid. Oh iya. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Ahwa. Oh iya. Nah. Hadi ini, Vin. Ahwa. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Di dalam. Oh ya. Aku itu sulit antara ha dengan ha gitu. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Iya. Belum, itu pasti belum sempurna. Mati itu kalau Enggak, bentar aku ulah. Jangan, kalau ini mati ya, faja'alahu gutsa'an ahwa. Ya. Udah berarti, Bang. Iya. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fa. Memang biasa kalau kita mau saya sendiri kadang salah.
Sanuqri'uka fala tansa. Tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Huruf S biasa. Itu bukan sa itu. S biasa, S tambah Ini asa. kayak ada T-nya di depannya itu. Iya, yang Sanu. menirupa itu sa. Bukan sin. Tapi Iya. sa yang diucapkan. Mungkin karena mic-nya. Bukan. Emang aku lagi sulit. Sanuqri'uka fala tansa. Tangsa. Tangsa. Gitu. Bukan tangsa. Tangsa. Terus. Jangan tertawa. Lanjut. Sanuqri'uka fala tansa. Ini tidak bisa sebut S kayaknya. Ya lanjut. Bentar ini aku ada di telepon di HP ini nih bentar. Tansa gitu ya. Salju. Saya. Salju salam tansa. Oh memang anu. Bukanya agak lebar. Bisa. Bukanya Tansa. lebar, bukanya mulut lebar. Iya, Jangan kayaknya ujung keluarnya lidah. Ini loh, bukan makanya kan salah. ujung gigi, Bukan ujung ujung lidah, lidah, bukan ujung lidah dengan pangkal gigi kan? Ujung lidah pangkal gigi kan? Sa gitu. Enggak ada pangkal gigi, enggak ada. Enggak ada. Iya, telepon aku terus. Bentar dulu bang. Ada yang Kalau telepon. kalau ujung gigi itu jadi sa dia. Iya, Dia salju. di ujung langit di langit-langit dia lidah itu. Tangsa gitu. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Aduh, emang sulit. Ya udah, faktor lidah emang. Lanjut. Illa masya dua harakat. Allah. Illa masya Allah. Illa masya. Aduh bang, bentar. Ada yang telepon di handphone ini, bentar bang. Turun dulu. Ini ada yang telepon di HP ini. Aduh. Blokir aja. Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fazakir in nafa'atiz zikra, bukan zikra, zikra. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Ulang coba. Fadzakir in Kenapa ada nafa'atiz ra, kasra nggak ada di situ. Fadzakir. Fadzakir. Nasir. Oh ya, fadzakir in nafa'atiz zikra. In nafa'atiz zikra. In nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Berarti aku di sa-nya aja bang ya. Latihan huruf sa, iya. makhrajnya sa, sin, salah sa. Sama ini satu lagi aku agak sulit itu huruf za sama zai. Itu makhrajnya aku masih belajar gitu.
summa la yamutu fiha wa la yahya. Terus dek. Qad aflaha man tazakka. Qad itu qalqalah sugra ya, qalqalah sugra kan berarti sikit aja ya. Qad aflaha man tazakka. Benar enggak? Allahu Akbar. Benar enggak, Bang? Ya, lanjut. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ha. Ini. Bal tu'sirunal Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Gimana? Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza la fis suhuf. Innaha la fi suhufil ya. Bener. Di sini di atas. Inna hadza la fi suhufil ula. Nah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda Yustifi. Masya Allah. Aku turun. Assalamualaikum, mau tidur. Besok mau car free day. Assalamualaikum. Makasih Bang Lumang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ikhwah fisabilillah, semoga kita jadi penghafal Al-Quran sampai kita meninggoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلمون تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المحاض قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لإبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
Wa may yakfur biayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ali Imran ya Gurunda ya? Naam. Haza Masya doa Allah. fil saudara kita yang ada di sana di PL. Ya Allah. ya Amin. Karim. Amin ya Allah. Ali Imran loh, satu ikhwan. 15 menit ada tuh. Nggak Apa kabar sampai- Al-Baqarah ya? Makolah 200 berapa? 86. 86 ya. Ali Imran masih panjang, Dek. Oh, belum habis tadi Gurunda. Oh, Belum. Itu baru sampai ayat berapa tadi? Itu ayat 20. bohong banget. Masa ayat 20 segitu? Enggak lah. Iya, serius. Kan ayatnya panjang-panjang. Ali Imran. Dipilih. Selamat malam. Play. Halo, Salam. Dipilih. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Gimana kecil? Makanan. Alhamdulillah. Tabul. Tabul lagi, tabul lagi. Silakan Oten yang mau naik. Sahabat Bang Zuma 1 di Bennett sampai 1 minggu. Waduh, kok bisa ya? Iya. Masa kurang banyak like-nya emang? Padahal udah banyak. Biasa kerjaannya Oten. Tembus ya? Iya, mereka pakai robot kayaknya tuh. Katanya Limbat pesan dia mau debat dengan saya, boleh. Ini tapi kita juga ini loh. Libat gimana ya? Caranya ya? Pakai sulap. Jadi misalnya Limbat nusuk paku ke tangan gitu kan. Gurunda cuci muka pakai minyak goreng gitu-gitulah. Itu Limbatnya memang nggak bisa ngomong beneran atau memang dibuat-buat? Enggak bisa ngomong dia. Pernah dia marah tuh. Pernah marah tuh waktu itu. Ya. Keluar suaranya. Oh. Marah satu sama naik motor dikagetin. Kaget dia. Oh ya? Lagi naik sama tetangga aja kayaknya di Jawa itu nggak tahu Jawa. Ini baca naik motor, tetangganya ngerekam di belakang. Terus dikeplak ini tangannya. Woi, begitu dia. Wah, ini suaranya ternyata. Ada itu. Terus komen-komennya akhirnya bisa tidur tenang udah denger suara Limbat katanya. Berarti acting ya? Acting itu mah. Belum ada Oten, nggak apa-apa kalau saya nikin yang muslim dulu ya Bang. Boleh. Ada banyak yang mau bicara dengan sahabat kita di sini semuanya. Untuk teman muslim, mohon maaf nanti saya kasih waktu 3 menit ya. Selama belum ada Oten.
Mana tengok? Halo Wahyu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahyu. Pak Wahyu Ahmad, silakan dibuka mic-nya, Pak. Assalamualaikum, Panji Hitam. Panji Hitam. Ois. Panji Hitam, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu, Bang? Ada yang ingin disampaikan? Nah, tak ada. Saya daripada Malaysia. Mungkin bahasa ada beza sikit. Saya hanya ingin bersama-sama kalian dalam live saja untuk pertama kali. Oh ya Bang. InsyaAllah. Untuk bersama Bang Zuma. Iya, sama-sama. Ya. Bang Zuma di Malaysia terkenal, Bang. Saya tengok live saja. Bang Zuma di Malaysia terkenal. Saya tak pasti. Saya tak pasti. Oh, tak pasti ya. Tapi saya peminat dia. Tak pasti ya. Tapi saya yang minat dia. Udah dikenal kayaknya, Bang. Saya tak pasti. Tapi saya kenal. Oh, Masya Allah. Saya selalu follow lah. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Sehat-sehat ya, Bang ya. Malaysia aman kan, Bang? Sahabat-sahabat dari sana baik-baik aja kan aman. semua? Aman. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Oke, Bang Panji, terima kasih. Sehat terus ya, Bang. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak boleh puasa rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Bang Wahyu, Bapak Wahyu, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Tadi nggak ada suaranya, jadi mohon maaf ya Pak, saya turunkan dulu. Muka? Siapa nih muka? Bulat. Muka apa? Bulat. Silakan. Muka Pak kotak. Bulat. Halo muka kotak. Ini anak buahnya Bang Juma ini pasti. Oh. Halo muka kotak. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suki. Iya. Bang Perah Istar. Namanya Bang bagus. Iya. Terinspirasi Bang Juma itu muka kotak. Siapa nih yang muka kotak ini? Saya nunggu 1 jam di bawah, nunggu momen supaya bisa nampilkan. Akhirnya mukanya kotak gitu ya. Alhamdulillah. Ini 1 minggu lagi Bang Juma akan saya ganti gigi rel nanti, bukan muka kotak lagi nanti. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Pada sehat semua ya, Bang Juma. Alhamdulillah. Saya juga tahu ini Bang Juma, Ustaz Sugi, ketika komalnya agak senggang kayak gini, ya saya naik, ya ngucapin salam, doa. Ketika penuh ya saya di bawah. Ya. Tapi saya terus terang aja Pak Suki dan teman-teman, saya pantau terus itu komalnya muka kotak. Dan ini satu hal ini Bang Juma Gurunda, Pak Ustaz Sugi, ini ada 2 pertanyaan dari saya pribadi ya, mudah-mudahan mewakili juga teman-teman kita memang yang sering naik ke komal muka kotak yang kayak ingus, naik turunin gitu kan. Begini, ada seseorang oknum, saya katakan dia mengaku muslim, tidak boleh membaca kitabnya orang Kristen. Ini gimana?
Gurunda, apa harus demikian gitu, Gurunda? Ini satu dulu lah pertanyaan. Tidak ada larangan. Kecuali kalau dia hukumnya berdasarkan dia sendiri, mungkin ada nasarnya kali. Tapi kalau berdasarkan hukum Islam tidak ada larangan untuk membaca apapun itu, kecuali mantra untuk melukai atau merusak orang, nggak boleh. Tapi kalau hanya membaca buku apapun itu, kita nggak ada larangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, dia menarasi seperti ini, Islam dilarang debat. Nah, tolong Bang Juma, Gurunda, tausiah ini edukasi ke 799. Benarkah Islam dilarang debat menurut oknum mengaku muslim di komalnya manusia muka Itu kota yang ini? cewek itu ya? Orangnya cewek itu ya? Laki-laki, saya sebutin akunnya biar Ustadz Sugi nanti bisa ketemu. Kalau ketemu bisa di blender. Yang pertama namanya Derry, yang kedua namanya Zuhairi Al-Fatih. Nah, Zuhairi Al-Fatih ini yang bernarasi dua ini. Yang bernarasi dua ini, umat Islam jangan membaca kitab orang Kristen dan Islam dilarang debat. Nanti kalau Ustadz Sugi ketemu manusia itu di blender aja. Itu Gurunda, pertanyaan yang kedua. Diedukasi Gurunda. Ada perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Apakah kita sudah tidak menganggap mereka manusia? Kan menganggap mereka manusia. Masih menganggap mereka manusia. Kalau ada larangan kemudian mengajarkan atau menyeru kepada orang-orang kafir, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya ke kita. Karena perintah dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kalau nggak salah di Al-Quran ada itu. Di surah Kalau nggak salah. An-Nahl, An-Nahl, ayat 100-an kayak. 200 jadilu itu kan? Ud'u ila sabili. Kalau itu Al-Ankabut. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Nah, ini permasalahannya sekarang, yang ahli kitab ini siapa? Siapa ahli kitab yang dimaksud di sini? Apakah Kristen yang dimaksud ahli kitab? Bukan. Oke, dan yang harus dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan kepada kita untuk mengajak seluruh umat manusia menuju kepada Islam. Nah, sedangkan perintahnya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Nah, ini yang dimaksud zalim ini. Siapa ini yang zalim di antara mereka ini? Di antara ahli kitab ada orang zalim. Siapa mereka itu? Bisa jadi yang zalim ini bukan ahli kitab, tetapi ngaku-ngaku sebagai ahli kitab, makanya zalim. Bisa jadi mereka bukan ahli kitab, tapi mengambil terjemahan dari ahli kitab, lalu dijadikan kemudian menjajakan Tuhan dalam rupa manusia, mengajak umat Islam yang awam untuk menyembah kepada sesamanya umat manusia. Lalu kita diam. Setelah datang kebenaran itu kita diam. Oh, tidak bisa. Illal ladzina salamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka, kami telah beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada kami dan juga yang terdahulu diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanyalah kepada
Tuhan yang dimaksud ini, kami berserah diri. Gak ada larangan, gak ada. Bagaimana cara kita mencegah kemudian kemungkaran? Kira-kira cara kita mencegah kemungkaran itu seperti apa? Ketika kemungkaran itu datang, menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, memurtadkan orang dengan cara-cara yang tidak benar, mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, di mana negara juga melindungi dan melanggar aturan. Ketika kemudian ada orang yang sudah beragama kemudian diajak masuk ke agama lain. Nah, sedangkan yang kita lakukan di sini adalah mengkanter semua itu. Masa dilarang? Orang diajak kemudian menggunakan narkoba, kita diam aja? Ya nggak boleh dong. Kemudian orang mengajak orang lain masuk ke neraka, masa kita diam aja padahal kebenaran sudah nyata? Ya nggak boleh, aja mereka berdiskusi. Nah, kenapa kita terkadang melakukan tekanan kepada mereka dalam hal nada tinggi, kemudian kita ajarkan mereka dengan terapi yang mungkin membuat mereka itu tersadarkan? Ya itu karena mereka zalim. Kita belum pernah berdiskusi terhadap orang di antara mereka yang orang-orang ini baik, tidak kemudian menghujat Allah. Ya kita layani dengan baik, kita diskusi dengan baik. Mana larangannya kemudian? Ada ayatnya? Kan nggak ada. Ya mungkin orang-orang yang kayak begitu takut kehilangan panggung, atau takut orang lain berpindah dari dia yang tadinya berpindah ke orang lain. Bisa jadi. Ya, kita tidak menuduh, tapi mungkin hal-hal yang seperti itu yang mereka khawatirkan. Ketika tadinya banyak yang memperhatikan mereka, berkurang karena orang-orang beralih kepada debat lintas agama. Banyak kok sekarang yang larang-larang. Ada juga itu yang laki penampilan yang perempuan, ada juga yang sekarang sudah muncul-muncul dia komentari tentang debat lintas agama. Ada tuh yang sekarang sudah mulai tegur, blokir permanen dan seterusnya, karena takut netizennya berpindah gitu. Nah, ini kebetulan panjang umur, waktu blokir permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kan kalau saya biasa masuk roomnya blokir permanen ini, saya disuruh minta singa. Nah ini kalau mau naik harus singa dulu lah. Kok mau ngadu? Ngadu nih ceritanya ke Bang Juma. Ngadu nih ceritanya. Udah nonton live-nya dia suruh kasih singa. Ini kalau mau naik kasih singa dulu. ini ceritanya kok ngadu ke Bang Juma gitu. Iya. Silakan. Gak usah curhat ya host. Iya, lanjut. Jadi gitu Bang, muka kota. Jangan pedulikan mereka, orang-orang itu. Lanjutkan. Ya Bang, ini dikit ya, minta izin ya, Mbak Blokir Permanen, Bunda ya. Saya izin mungkin 2-3 menit lah, habis itu nanti saya turun, nanti ngasih kesempatan saudara kita Kristen kalaupun ada yang mau naik. Izinkan saya untuk menyuarakan ketika saya ada di komalnya si muka kota. Di situ digerombolin orang-orang kafir dan tidak sedikit juga yang mengaku muslim ada di sana, dan dia ada pihaknya si muka kota yang saya sebutkan tadi, yaitu Derry, yang kedua Al-Fatih. Nah, untuk Zauri Al-Fatih, kalau Anda mengaku muslim, Anda jangan seperti itu. Kami masih terus pantau komal yang Anda hinggapi 24 jam. Tetapi sayangnya ketika saya masuk di komal ibu angkat kamu itu, saya selalu di-kick. Paling 2-3 detik diturunin, sampai 10 kali saya jadi ingus, tapi saya tetap bertahan karena saya tidak ingin menyuarakan. Mohon maaf bang, Al-Fatih bukannya yang mualaf itu ya?
Bukan, sepertinya bukan. Oh, bukan. Ini tadi Bunda yang saya narasikan 2 poin. Pertama, dia melarang membaca kitabnya orang Kristen. Yang kedua, di Islam tidak dibolehkan debat. Tadi insya Allah sudah disampaikan sama Gurunda. Nah, ini maka saya sampaikan di sini, Bunda Hesti. Belum tentu besok saya bisa masuk ke Komal Bang Sahabat Juma karena mungkin komalnya penuh. Ini agak longgar, maka saya sampaikan. Izinkanlah teman-teman ketika Jauh Hari Al-Fatih. Al-Fatih itu yang mualaf itu loh, Bang. Zauhari, pakai Z H A itu banyak teman-teman yang sebarisan dengan kita, Bang Juma dan sebagainya pendukung. Bukan ya Bunda ya. Beda. Ya. Oke. Nah, yang saya sorotin 2. Tadi saya juga udah di komalnya teman siapa tadi juga apa itu yang saya sebutkan saja. Saya nggak nutup nama-nama. Saya bukan rahasia, bukan. Derry sama Zawahari Al-Fatih. Bahkan Zawahari Al-Fatih itu membaca Al-Quran di situ dan dikelilingi oten-oten. Tuh ya. Artinya Derry ini yang mana, Bang? Kalau dia pokoknya akunnya Derry gitu. Oten. Derry, Oten. Iya. Itu lagi Al-Fatih itu kayaknya Kristen. Tapi seingat saya dia dengar narasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut-sebutkan tadi adalah para Syiah berbulu serigala tetapi memangsa kaum muslimin awam. Itu adalah para munafik yang memakai jubah muslim tetapi hakikatnya Syiah dan mendukung Oten itu. Oh, Syiah. Alhamdulillah. Pantasan. Berarti apa yang saya sampaikan Gurunda bukan hoax, bukan katakanlah saya mengada-ngada. Inilah yang saya temukan di komalnya wanita muka kota. Itu Ustadz Ali ya, alhamdulillah. Abang Dazuma, saya kemarin duet dengan Jibril dan Ustadz Unggul bertiga mewakili Muslim. Kemudian dari pihak Oten ada 2 orang, Bahlul Kitab Hadirion ditemani Syiah Derry. Jadi Syiah berduet dengan Tritum untuk melawan Muslim. Ya karena sejatinya memang sama mereka. Kan udah lama itu, kan udah lama gitu. Sejatinya memang sama mereka itu. Gak bisa kita bayangkan ya, Masya Allah. Rekamannya nanti mau saya bikin titik. Allahu Akbar. Yang dikejar mereka itu cuman Bang Juma aja gitu. Mbak Yosi naik, Mbak Yosi gimana caranya menjatuhkan Bang Juma gitu. Dan itu Bunda Esti sampai detik ini stiker Zuma sesat belum dilepas. Nah, seminggu yang lalu ya saya sudah jumpa sama Gurunda cuma waktu sebentar karena ya kondisinya ya karena padat. Saya bertanya, Gurunda kapan itu dihentikan? Ya alhamdulillah Gurunda sudah menjawab masuk daftar list. Nah ini Juma sesat masih ditempelkan Bang di sana Juma Bunda. Itu terlalu saya tiap saat baik. itu Bunda. Gak bakalan tiap Bang saat Juma saya itu nengok terlalu ke sana. baik. Gak bakalan Ya, taruhan kita. gini. Gak bakalan Bang Juma itu terlalu baik. Untuk Tapi yang di belakang Bang Zuma saya 24 jam Gurunda, saya tengok terus, saya share itu ya, saya share ke Salman Al-Fariji teman-teman, bahkan bilang gini, muka kota kalau Unilife tolong saya kasih share, tolong saya di follow, siap, saya follow saya share, termasuk Salman Al-Fariji, pokoknya pendukung apologet saya share. Artinya begini Gurunda dan teman-teman, ketika kami ada giroh naik ke sana, entah itu 1 detik 2 detik, tolong kami jangan dihalangi. Saya tidak ada kemampuan untuk debat sama Oten. Debat sama Oten saya serahkan ke Gurunda, Mbak Bokir dan lain sebagainya. Kami bisanya punya ilmu seperti itu. Ketika kami masuk di sana, ya tolong saya jangan bahasanya itu jangan didiskriminasikan bahwa masuk ke Oten, bukan. Saya tidak mau masuk ke Oten. Kalau ini clear Muslim, insya Allah saya kesambang sana juga, tapi narasinya seperti itu. Tapi ini mengaku Muslim tapi nyerang Islam. Inilah yang saya 24 jam tetap saya pantau.
Tapi kalau ke Komar Hotel saya tidak masuk. Dia si Saya A tidak bukan masuk. muslim. Oke. Oh ya, oke. Ini ada Yosi di sini. Dia Oke. kelamaan, dia Oke, suka anu, Bang. Kalau terlalu lama. Oke, semuanya ya, Bang Juma, Guru Unda Juma dan teman-teman. Terima kasih host. Ya. Saya turut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita ditunggu-tunggu sama netizen di bawah dari kemarin, Mbak Yosi. Silakan Mbak Yosi, selamat malam. Mbak Yosi, silakan dibuka mic-nya Mbak Yosi. 1, 2, Mbak Yosi. Mbak Yosi, selamat malam. Ya, buka lagi mic-nya Mbak. Kenapa typing? Ngomong aja, dibuka mute-nya. Mbak Yosi. Sambil cari yang lain otennya. Oh Dinda Ali, sorry saya lupa imporkan tadi. Saya nggak sempat keluar rumah tadi. Iya baik Abang dah biasa Jadi weekend. nggak sempat, mati lampu juga kan. Iya ya, Padam nggak apa-apa, lampu Abang, tadi. insyaallah Ted. Senin insyaallah kita eksekusi Baik, ya. siap Abang dah. Oke. Kalau mati lampu gelap gak bang? Enggak, Makassar terang. Matinya siang juga. Ya teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ayo ten, naik ten, tunjukkan nyalimu ten. Mbak Yosi kenapa Mbak Sariwawan panas dalam? Bibir pecah-pecah. Mbak Yosi sedang berbicara dalam hati, apakah malam ini waktunya aku menentukan langkah kebenaranku? Asadu. Mbak Yosi punya masalah apa Mbak? Aku di sini perawatnya, jadi aku periksa dulu sebelum ke dokternya. Mbak Yosi keluhannya apa Mbak? Wah malah malah pergi dia. Ayo ya agama Kristen yuk yang mau diskusi. Lagi sepi memang gak ada hotel. Di roomnya Bunda juga gitu ya? Aku kena peringatan terus, malas aku. Udahlah jalan-jalan aku sambil nonton di TikTok. Iya. Satu hari ini 3 kali kena. Semuka kota nggak pernah kena ya. Itulah yang heran di room Oten, kenapa mereka nggak pernah kena? Iya kenapa gitu? Enggak, mereka kena juga loh. Itu kita juga sakti loh. Siapa bilang? Agatha 3 akun, si CP 2 akun. Oh kena juga. Kena sakti loh. Si PPJ. Akunku yang PPJ gede berapa? hilang. PPJ 2 akun. Akunku yang gede hilang Kores. Hilang akun ya? Iya yang gede tadi siang. Kenapa dihilangin? Oten nggak tahu, tiba-tiba hilang lagi diskusi. Ya, hilang nggak udah hilang nggak ada akunnya. Followersnya udah besar itu. Udah 61. Wah. Gila-gilanya nih Oten. Iya lagi diskusi sama Oten lagi gini-gini. Waduh, tiba-tiba hilang, sialan ini. Itu emailnya ketahuan ya? Gak ngerti aku bang. Tapi kayak blokir permanen nih yang serial nih 02 itu kemarin hilang waktu diskusi sama Hanjo. Nah kembali lagi. Nah ini nggak tahu kembali atau tidak nantinya. Itu ada. Hati-hati loh sama Hanjo ini. Sama si Hanjo. Begitu dia naik roomku rungkap nih Hanjo nih samping aku nih. Jangan-jangan dia ini. Iya, jangan-jangan dia yang iniin. Orang akunku hilang aja si Hanjo kok lagi diskusi sama Hanjo. Jangan-jangan dia bawa robot di sini. Ya, bisa jadi. Selamat malam teman muslimku. Malam. Ini lebay kali suaramu Hanjo. Kalahku. Iya. Gimana?
Hanjo masih menuhankan anak orang. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah pula tuh. Hanjo. Kapan tobat? Udah tobat tiap hari. Berarti udahlah dibimbing Bang Juma lah sekarang. Asadu. Aduh, nggak boleh ya. Oh ada Bang Ali. Lu Anzo, gimana? Sampai mana Sudah tadi, merenungkan Bang ya? Ya kan tadi kamu sudah mengakui bahwa ternyata Yesus sanad atau silsilah nasabnya itu bersambung kepada sosok yang dihasilkan dari skandal hubungan antara mertua dan menantu, antara Yehuda dan Tamar. Gimana bisa sosok yang suci dilahirkan dari nasab yang kotor? Itu gimana ceritanya itu? Sekalian tadi aku udah merenung itu. Kenapa nggak sekalian ditarik nasab dari Adam aja? Adam juga berdosa. Malah dosa Adam lebih besar daripada Yehuda. Karena dia bersekutu dengan ular tua. Gak ada urusannya kalau itu. Ini adalah Nanggung masalah Bang Ali kalau masalah cuman nasab, sampai masalah Yehuda. darah. Tuhan, Tarik ini aja masalah sampai Tuhan. ke atas. Masalah Tuhan Iya. ya. Adam yang pertama udah jatuh dalam dosa, dan Adam yang kedua tidak berdosa, menebus dari dosa. Mana ada menebus, Bang? Sekarang pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan atau penebusan dosa? Gak ada pembunuhan tentang Yesus. Lah, saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Pembunuhan, nggak ada pembunuhan. Yesus menyerahkan nyawanya. Aduh, inilah yang saya katakan ya, teman Kristen itu nggak pernah mau jujur. Ya, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu dibunuh. Sekarang malah kemudian Anda mengatakan tidak ada yang membunuh. Karena memang berat materinya, Yesus ini dibunuh menghasilkan dosa atau malah menghapuskan dosa. Dibunuh pada hari ketiga bangkit. Bukan masalah Jadi, bangkitnya. tetap dibunuh atau tidak? Bukan masalah bangkitnya. Jadi Ini tetap dibunuh atau tidak? Ya dibunuh lah. Jadi yang menjadi mayat ini apa? Nggak ada mayat. Di mana mayat? Waduh, bahaya ini. Coba. Di mana mayatnya Yesus? Waduh. Lukas 24 ayat 3 coba dibaca. Nggak ada, Ustadz Sugi. Aduh. Lukas Bangkit 24 sudah. ayat 3. Mayatnya nggak ada. Nggak ada mayatnya katanya. Jadi yang diturunkan dari salib itu apa? Karung goyang. Matius 14 ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Mayat katanya di situ. Iya, tapi kan bangkit pada hari ketiga. Iya. Yang jelas dia dibunuh kan? Iya. Ya oke. Nah sekarang pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau penebusan dosa? Penebusan dosa. Hah? Nah, kan pilihannya cuma dua. Menghapuskan dosa atau menghapus dosa. Oke. Ya, aku pilih menghapus dosa lah. Oke. Sekarang ketika ada perintah Tuhan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Bagaimana kalau dilanggar itu? Dosa atau bukan dosa? Dosa. Nah, dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan? Iya. Dosa Mengakibatkan- orang-orang yang mengakibatkan bernafsu iya. untuk menyalibkan dia. Mengakibatkan dosa. Mengakibatkan dosa. Jujur apa? Iya. Jadi pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa. Betul? Betul. Betul. Lalu apa kaitannya dengan kok bisa-bisa pembunuhan atau tindakan yang mengakibatkan justru orang berdosa kok justru dijadikan sebagai ladang penebus dosa? Ini nyambungnya di mana coba? Nyambungnya? Iya. Nyambungnya memang darah Yesus harus tercurah. Loh, itu ajaran dari mana? Kan perintahnya jangan membunuh. Kok harus membunuh? Gimana sih? Mana dalilnya? Wajib membunuh. Coba
Di mana dalilnya itu kan bukan membunuh gimana, itu kan dalam proses hukum, dalam proses tata negara itu. Lah kan Yesus perintah Tuhan yang itu bukan tidak tata negara. bersalah, dia di framing, nggak bisa dibunuh di tengah jalan. bawa Itu pedang. hukum Taurat, bukan hukum negara. Jangan kau membunuh. Bahkan Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya, Iya. apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan kamu membunuh. Boleh enggak Yesus itu dibunuh? Jangan membunuh itu jangan membunuh tidak memakai hukum, tapi Yesus itu dibunuh memakai hukum yang berlaku. Dia Sekarang menista agama gitu. Sekarang begini. Kalau apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Romawi itu mengakibatkan dosa, lalu kenapa orang Roma menjadikan itu sebagai keuntungan penebusan dosa? Kenapa? Keuntungan di mana keuntungan? Lah, orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia menjadikan itu sebagai ajang penebusan dosa. Padahal di sana perintahnya jangankan kemudian untuk dijadikan sebagai ladang penebus dosa, mayatnya pun tidak boleh menyentuh tanah. Gimana ceritanya? Nggak jelas, bro. Kok nggak jelas? Nggak jelas. Coba Anda tunjukkan secara independen orang Yahudi menjadikan manusia sebagai tebusan dosa. Itu di mana tertulisnya? Orang Yahudi nggak mengamini Tuhan Yesus, bro. Bukan masalah Tuhan Yesus, itu Tuhan Anda. Ini kita berbicara mengenai perspektif pemahaman hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu membolehkan membunuh manusia untuk menebus dosa? Nggak ada narasi membolehkan membunuh. Nggak boleh. Terus dari mana Romawi menjual ajaran bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah penyelamatan? Itu ilmunya dari mana? Itu bukan ilmunya dia. Kan Yesus sudah ngomong bahwa aku sendiri akan disalibkan. Dia tahu kok akan disalib. Itu di dalam pemahaman orang Romawi, kitabnya orang Roma. Yang saya tanya hukum Tuhannya ini pada Bani Israel. Emang ada gitu penebusan dosa dengan menggunakan anak manusia? Emang ada? Buktinya ada kan? Saya tanya di mana? Kitab mana itu tertulis? Di kitabnya orang Yahudi. Oke. Dulu sebentar ya. Iya. Santai aja. Kok tegang kali sih? Mau yang mana, Bang Juma? Hukum yang datang kepada Bani Israel yang terkait dengan penebusan dosa dengan darah manusia itu di mana tertulis? Di Perjanjian Lama. Oh, di kitabnya orang Yahudi lah. Ya, Taurat itu kitab orang Yahudi bukan? Iya, orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen itu. Makanya saya tanya, di kitabnya orang Yahudi, bukan di kitabnya Kristen. Kan keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi. Iya, berarti bukan dari Roma kan? Bukan. Nah, bagus. Aduh, nggak ketemu datanya, bro. Memang nggak ada. Udah malu. Nggak ada datanya. Penebusan dosa dengan darah manusia memang nggak ada. Itu murni ajaran nubuatan. Kalau nubuatan dalam Perjanjian Lama. Sekarang begini, yang mana yang lebih paham tentang nubuatan? Orang Yahudi yang punya kitab atau kalian? Orang Yahudi atau kita? Ya, orang Kristen yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kita kan tidak di zaman itu, kita hanya. Nah, terus kenapa Anda lebih tahu daripada mereka? Ya tahu dong, kan ada. Alasannya? Alasannya ada di Bible. Perjanjian baru? Banyak. Contoh. Pelan-pelan aja Pak Supir. Iya, berarti cerita tentang penebusan dosa dengan darah manusia itu hanya ada di Kristen, nggak ada di ajaran Yahudi. Ini bahaya. Itulah roti hidup. Ya, itu ajaran
Ajaran Romawi itu. Itu Yohanes kok Romawi. Iya, ajaran Romawi itu hadiah untuk Romawi dari orang-orang Farisi yang tidak dikenal. Yang saya tanya, jangan yang abu-abu. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi ada tidak penebusan dosa dengan cara berdosa? Kan ketika Dosa dengan cara berdosa. iya dong, berdosa enggak yang membunuh Yesus? Enggak berdosa karena Yang membunuh Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Oh, jadi boleh membunuh di dalam hukum Taurat? Kan ada Kan itu perintahnya. dalam proses persidangan. Gimana sih Bang? Kalau Yesus dibunuh di tengah jalan baru itu salah, baru apa cuma benar. Sekarang Tapi perintah itu kan Tuhan di proses sekarang persidangan. sekarang begini. Oke, terima kasih Anda sudah mengakui. Sekarang ketika kemudian ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau membunuh sebab aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah tidak? Yesus tidak ada salah. Tidak ada salah. Kalau begitu boleh tidak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau membunuh Yesus apa hasilnya? Dosa atau penebusan dosa? Membunuh Yesus kan berdosa. Tapi berdosa. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum Taurat, membunuh Yesus adalah dosa. Oke ya? Iya. Oke. Dan diampuni. Oke, selesai di situ ya, dosa di situ. Nah sekarang dari mana Kristen mengambil ilmu membunuh Yesus itu nebus dosa? Ilmu membunuh Yesus. Waduh, diksimu berat-berat bro. Ilmu membunuh Yesus. Kan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, ya kan? Benar kan? Oke, itu kan membunuh. Yesus tidak mungkin bunuh diri. Nah, muncul kemudian pengajaran yang mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia menebus dosa-dosa. Ini ilmu dari mana? Itu nubuatan bukan ilmu. Kalau nubuatan, boleh tidak hukum Tuhan dikalahkan dengan nubuatan Nabi? Nah, bagus itu pertanyaan. Iya. Jadi, hukum Tuhan apa? Hukum Jangan dosa membunuh. adalah Jangan upah membunuh. Bukan. Hukum Tuhan pertama di dalam Taman Eden apa? Upah dosa adalah maut kan? Pelanggaran apabila engkau makan, mati kamu hari ini juga. Adam mati enggak? Mati. Mati. Pada hari itu juga? Ya nggak pada hari itu juga tapi mati. Ya kalau minum racun mati seketika. Kan dia nggak begitu. Intinya sebelum dia makan buah itu kan dia abadi. Tapi ketika kamu makan buah itu, Di mana dituliskan bahwa sebelum makan itu dia abadi? Loh. Hah? Loh, di mana? Ya kan ada firman mengatakan, jangan kau jamah buah itu, apalagi memakannya, karena ketika kamu makan, kamu akan mati. Berarti Kalau sebelumnya dia nggak akan mati. Gitu. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Dalilnya ada? Oh, ada. Nanti di mana? Ya kita buka ya. Kejadian. Aduh, saudara Hanso. Sebelum Adam dicipta, Bung, Tuhan mengatakan kepada para malaikat, baiklah, kami akan menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Oke? Untuk apa? Menjadi apa? Menjadi pemimpin di mana? Di bumi atau di surga? Di bumi lah. Di bumi. Berarti dia bukan untuk kekal. Dia digiring ke bumi memang untuk mati, karena bumi ini bukan kekal, bukan alam kekalan, tetapi ini adalah alam fana. Sementara sebelum Adam dicipta, di dalam Kejadian 1 nomor 26 sudah dirancang untuk mengisi bumi, bukan mengisi surga. Penciptaan Adam awalnya itu disetting untuk di bumi, berarti memang dia diperuntukkan untuk mati di bumi. Loh, Taman Eden di mana? Taman Eden bukan di bumi.
Di bumi. Loh. Dia tidak di bumi. Loh. Coba datanya. Sekarang mana? Sekarang kalau dikatakan Gan Bi Eden itu apa artinya? Jangan tanya balik dong. Loh, enggak, supaya Anda paham Gan Bi Eden itu apa? Dalam bahasa aslinya Gan Bi Eden itu artinya apa? Artinya taman. Taman di mana? Bentar. Tahap kejadian ya. Kejadian 1. Bilang Taman Safari. Nah, nih. Dalam kejadian kan sudah menciptakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuh. Terus? Ciptakan manusia pada hari ke-6. Menurut gambarnya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu di bumi, gitu. Terus? Sudah. Terus? Ini dalilnya yang kau minta tadi. Ya, mana Gan Bi Eden itu? Di bumi mana? Oh, yang Edennya. Iya kan Anda bertanya, katanya Gan Eden itu di bumi. Mana dalilnya? Nah ini dia di bumi. Loh, Adam dicipta peruntukan di bumi. Itu betul. Oke, selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Di Taman di Eden. Bukan taman di bumi kan? Loh itu di bumi, bro. Di sebelah timur. Nanti emang di mana di sebelah timur? Coba. Taman di Eden, bukan taman di bumi. Loh, logikamu gimana sih, bro? Loh, Eden itu alam. Eden itu alam yang berbeda dengan Eretz, bumi. Oke. Loh, di surga memang ada surga. Di surga memang di jannah memang ada sungai. Sungainya masih ada loh sampai detik. Iya, duluan mana penamaan yang ada di bumi ini meniru-niru Bible dengan yang ada di jannah sana, yang ada di Eden sana. Loh. Ya ini loh, dengar. Ya, apa? Yang pertama ada paman saya bernama Adam. Apakah itu berarti Adam yang waktu itu dia juga yang sekarang? Tidak. Beda. Jadi kalau ada orang yang bernama Jannah hari ini berarti dia adalah surga. Kalau ada orang yang bernama Eden hari ini berarti dialah Eden. Tidak. Kebetulan aja nama itu sudah muncul kemudian, lalu kemudian ditiru di bumi. Loh, itu ceritanya, bro. Loh, gimana nggak gitu? Taman di Eden, itu di mana? Di bumi. Mana ada Eden di bumi? Nggak ada. Ya. Ini yang pertama, ini kan di Eden ini dialiri 4 cabang sungai mata air. Sungainya memang sama karena orang di bumi. Siapa yang menamai sungai yang ada di bumi ini dengan nama itu? Ya sejak kekekalan ini, sejak namanya ya itu sampai sekarang. Siapa yang menamai? Hawila. Iya, siapa yang menamai yang di bumi itu sama seperti nama yang ada di Bible? Adam. Adam memberi nama hewan, memberi nama tumbuhan, bahkan sungai-sungai. Kuasailah bumi. Iya, ini masalah penciptaan Adamnya itu bukan di bumi. Terus kalau gak diciptakan, ngapain ada bumi? Kalau Eden itu bumi ini peruntukan untuk ciptaan Tuhan yang dirancang di Eden untuk diletakkan turun ke bumi. Makanya dikatakan dicipta di Gan Bi Eden. Mana dalilnya? Coba. Loh, kan Yesus sama Adam diusir kan? Iya, dalilnya mana? Diusir dari mana? Oke, kita buka ayatnya. Silakan. Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah. Oke, aku cari. Oke, lanjut. Diusir. Kejadian 4. Oh, kejadian 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden menuju supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Dia di mana? Dari mana? Dari bumi. Di bumi. Ayo. Maka dia dikembalikan kemana? Loh. Taman Eden itu di bumi. Kok susah ya? Allahu Akbar.
Diusir dari bumi ke bumi. Deportasi dia Bang Juma, dideportasi dia. Berarti transmigrasi. Transmigrasi gitu. Aduh lucu Anda ini. Coba dalilnya mana? Kalau Taman Eden itu Tapi benar sih, ada satu nama kota di Yaman, Eden namanya. Di Yaman posisinya. Di Yaman ya? Ada tuh di Yaman ya, Anzo ya? Allahu Akbar. Nggak bisa, Bung. Coba Anda lihat di Kejadian 3:22. Anda mengatakan tadinya Adam itu hidup kekal. Justru Tuhan tidak mau Adam itu kekal. Berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, seperti salah satu dari kita. Tahu tentang baik dan jahat. Itu maksudnya. Ya kan, manusia punya ilmu pengetahuan. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan memang nggak mau Adam itu hidup selama-lamanya, nggak mau. Nggak mau. Makanya dia diciptakan di sana, dirancang di Eden. Setelah rancangannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan jadikan sebagai rupa sebelumnya, maka dia turun ke bumi karena memang peruntukannya diciptakan itu di pohon bumi. kehidupan ini sama nggak dengan pohon pengetahuan? Beda. Oke. Ya itu tadi, kalau dia sudah makan pengetahuan, dia makan lagi dari pohon kehidupan. Iya. Dia akan jadi seperti Tuhan. Nah sekarang ketika kemudian Tuhan sudah tahu, dia tahu baik dan buruk, Tuhan tidak mau orang ini makan buah kehidupan. Kapan dia makan buah kehidupan, maka dia kekal di Eden. Sementara Tuhan maunya dia di bumi. Ayo. Kembali ke topik. Bisakah pelaku dosa ini kemudian menjadi penebus dosa? Pelaku dosa siapa? Pelaku dosa orang Yahudi dan Romawi. Pelaku dosa menjadi apa tadi? Bisakah perbuatan dosa, misalnya gini, ada orang mencuri, bisakah hasil curiannya itu dimanfaatkan untuk amal kebajikan? Oh banyak itu. Iya, bisa tidak? Bisa aja. Kok bisa? Ada tuh koruptor, hasil koruptornya disumbangin. Bisa nggak? hasil koruptornya disumbangin, berpahala tidak? Ya tentu tidak. Nah itu dia, makanya saya katakan, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan kebaikan? Bukan mengakibatkan kebaikan, tapi mengakibatkan kita yang percaya beroleh keselamatan. Lah, justru ini yang jadi permasalahan. Kok bisa-bisanya tindakan kriminal, pembunuhan terhadap manusia, Anda percayai pembunuhan itu mengakibatkan Anda diselamatkan? Ya itu kan cara dari Tuhan untuk apa? Membatalkan hukumnya. Kan Tuhan sudah bilang tadi, jangan engkau membunuh. Jadi kita samakan persepsi maut dulu deh. Kalau kayaknya kita nggak nyambungnya di situ. Ya nggak nyambung. Jadi, bukan Anda dengan saya yang nggak nyambung. Anda dengan Yahudi. Yang kau Anda dengan Tuhannya Yahudi. Gimana? Bang, yang kamu maksud mati itu apa? Mati dibunuh. Yesus dibunuh sampai dia keluar rohnya dari jasadnya. Nah, terus yang Anda maksud mati itu apa? Yang Anda maksud itu masuk dalam kekekalan, masuk neraka selama-lamanya. Oh ya udah, nah, jangan itu. Ini jasadnya Yesus ini yang susah payah dibesarkan sama emaknya. Seorang diri dituduh, difitnah, diusir dari perkampungan, kok tiba-tiba dibunuh untuk dijadikan sebagai tumbal penghapus dosanya orang Kristen. Ini ilmu dari mana? Itu cara Elohim untuk menyelamatkan kita supaya tidak mati kekal. Loh, dijawab. Aduh, parah. Elohim punya cara yang sudah ada nggak? Elohim sudah punya cara yang sudah sangat dia loh. Nggak bisa bro pakai cara. Aduh. Misalnya sekarang oke. Tuhan yang kekal berfirman. Apakah firmannya kekal? Jelas firman yang keluar dari dia adalah kekal. Apakah dia bisa tarik sesuatu yang kekal itu? Nggak bisa. Bisa nggak ditarik? Nggak bisa. Sekalipun dia maha kuasa.
ketika Tuhannya orang Yahudi datang mengajarkan hidup keselamatan. Dari poin, jangan bawa kitab Anda dulu. Dari poin pertama sampai poin terakhir, ada enggak penghapusan dosa untuk mendapatkan hidup kekal dengan cara membunuh manusia? Ada enggak? Yang dibunuh bukan manusia, bro. Masalahnya. Lalu apa yang dibunuh? Inkarnasi dari Elohim. Tuhan. Ruah. Tuhan yang dibunuh. Firman. Gak nyambung ya. Berat memang, bro. Makanya. Di sini kan saya tertawa dulu. Ampun. Emang berat, gimana? 2 Yohanes 1 nomor 7, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Anda mengatakan yang dibunuh bukan manusia. Hutan ketawa lah. Ajo apa sih lu pinter? Yang saudaraku ini gimana ya? Nyambung ya, gimana ya? Susah gitu loh. Menjelaskan kepada aku boleh nggak nyambung. Susah. Sekarang Yesus ini kan manusia, oke? Anda mengatakan bukan manusia, berarti Anda antikristus, berarti Anda ini. Makanya nggak nyambung gitu loh. 2 Yohanes, dengarkan. 2 Yohanes 1. Aduh. 2 Yohanes 1 nomor 7. Inkarnasi Elohim menjadi manusia. Apakah dia manusia? Ya jelas bukan dong. Nah, bukan manusia. Yes, dia manusia. Loh, bukan manusia. Secara jadi benar dia manusia. Manusia. Tapi secara ilahi dia bukan. Lah, kayak mana ceritanya Yesus ilahi apaan? Manusia. Lah, kalau itu Tuhan kita loh. Tuhan kita pula, itu Tuhanmu, kamu aja jangan ngajak. Iya. Bang Anjo, kalau nete itu kemanusiaannya tuh gimana? Itu kan wajar, bayi butuh wajar makanan. Ya. Lucu saudara saya ini. Gimana ceritanya? Penyesat itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Salah, antikristus adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Itulah antikristus. Itu yang 1 Yohanes 2 nomor 22. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu, penyesat itu, planos itu adalah yang pergi ke seluruh dunia tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, sekarang masakan Anda ingin mengatakan bahwa yang dibunuh itu Tuhan? Gimana ceritanya Tuhan dibunuh? Kalau yang dibunuh bukan Tuhan, nggak ada bung orang Kristen. Bubar. Loh, cobalah berpikir, mana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu dibunuh? Lo mungkin dong. Wih, la khaula wala quwata illa billah. Yang dibunuh itu sudah pasti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu hidup kekal. Coba Anda lihat di dalam Timotius 16 nomor 6. Iya. 6 nomor 16. Dialah satu-satunya. Dengarkan, Tritunggal lah. Kalau itu ya angkat tangan saya. Mati 1, tumbuh 2. Itu angkat tangan saya kalau itu. Tapi kan orang Yahudi mengajarkan Tuhannya satu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dalam bahasa Yunaninya adalah Athanasia. Athanasia itu artinya tidak dapat mati. Yesus apa? Yesus kenapa? Yesus dapat mati atau tidak? Tidak. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Waduh, orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Masakan Yesus Anda katakan tidak dapat mati, sementara Yesus mati? Baca di dalam kitab itu saudara. Kan menurut kita dia mati. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Menurut kita, bro, kita kan manusia.
Kita Ini nggak Roma bisa. 14, Roma Iya, itu 14 nomor manusia juga. 9. Yang nulis kitab Roma kan manusia juga. Jadi bukan firman Tuhan di itu. bayangan kita dia mati. Jadi bukan firman Tuhan itu. Sesungguhnya yang terjadi kan kita tidak tahu. Siapa Jadi yang menyelami Tuhan Roma itu bukan firman Tuhan. Ya firman Tuhan. Ya. Berarti firman Tuhannya mengatakan untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak jadi Tuhan dia. La haula wala quwata illa billah. Hansu. Saya rasa-rasanya pingin panggil kamu anak lagi kayak kemarin. Makanya ya ada di dalam Matius mengatakan, tetapi angkatan yang jahat dan tak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak diberikan tanda kecuali selain tanda Nabi Yunus. Terus? Itulah. Nggak akan dikasih tanda, nggak akan dikasih pencerahan kamu, Bang. Ini tetap dalam kegelapan gitu. Yunus di dalam perut ikan itu apa? Di kamu gimana? Yunus, cerita Yunus. Hidup 40 dia. hari atau 3 hari? Hidup dia di dalam perut ikan 40 atau 3 hari? 3 hari. Kenapa dia bilang 40 hari? Di mana? Ada yang menafsir 40 hari? Oh, enggak, 30 hari itu di kitabmu salah ya, di Yunus dikatakan 3 di kitabmu hari. 3 hari. Oke. Betul, 3 hari. Nah, sekarang dia hidup atau mati? Siapa? Yunusnya. Yunus kan nabi, dia hidup. Hidup. Yesus? Hidup. Jadi betul Yesus tidak bangkit dari kematian? Bangkit dong, gimana? Tadi katanya hidup. Ada. Bukan selama ini saya ngajarin teman-teman di kelas, saya katakan Yesus itu bangkit dari pingsan karena dia hidup. Tadi Anda mengatakan hidup. Aduh, berat ini, berat. Allahu Akbar. Dinda Ali bisa masuk, Dinda Ali. Saya bikin kopi campur Bodrex dulu. Iya, jadi teman-teman 1400 melihat ya, mempertahankan sesuatu yang dibangun di atas imajinasi dan halusinasi, konsekuensinya ya seperti Bang Zuma bilang, butuh kopi plus Masaku atau Bodrex gitu. Karena kita sudah berbeda, Bang Ali, makanya sampai berbeda, kiamat nggak akan ketemu kita, Bang. Baik, Bang Hanzo, gini, Anda jangan membawa dalih Anda berbeda. Di saat yang sama Anda mendompleng kitab Yahudi. Berikan satu pengajaran dari nabi-nabi Israel pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu harus mati. Mana? Oke. Mana nubuatan atau pengajaran nabi-nabi Israel bahwa Tuhan harus mati untuk menyelamatkan manusia? Nggak ada, Bang. Hanya ajaran yang membunuh, hanya ajaran pagan penyembah berhala yang mengajarkan harus bunuh Tuhan biar manusia selamat. Nggak pernah ada ajaran nabi-nabi Israel mengajarkan pengajaran seperti itu, Bang Hanzo. Jadi kalau Bang Hanzo mau jujur, mau terbuka, berlapang dada menerima kebenaran yang ada dalam kitab Anda, jangan masuk ke Islam dulu. Baca kembali jernih kitab Anda dengan kepala yang terbuka, dada yang lapang, insya Allah kebenaran dari Tuhan pencipta alam semesta ini akan menyentuh hati Anda. Udah aku cari kok, kebenaran itu udah aku cari. Baik, apakah kebenaran itu Anda yakini sebagai sebuah konsep menghina dan merendahkan Tuhan? Apakah itu kebenaran? Bahwa Tuhan yang maha mulia, yang transenden, tidak terlihat, tidak terjamah, Anda paksakan untuk inkarnasi atau berimanen dalam bentuk daging, biar dia bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa ingusan seperti kita. Anda merendahkan Tuhan tanpa Anda sadari. Di saat yang sama, setelah Anda rendahkan dia imanen dalam bentuk daging manusia, Anda tambah lagi dosisnya. Anda katakan dia sebagai domba binatang. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Itu kalian tidak menyadarinya memang, seakan-akan kalian cinta kepada Yesus. Kalian cinta kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama, doktrin dan dogma itu mengarahkan kalian menghina dan merendahkan Tuhan. Tuhan yang maha mulia. Aku ini tanggapi tertulis, Pak, saya bukan menghujat ya. Oke, paham. Jadi aku kasih analogi ketika ada seorang ayah yang
menceboki bayinya yang lagi buang air besar, apakah itu merendahkan ayah itu, Bang? Apakah sang ayah ketika mencintai bayinya dia harus buang air besar di celana? Jawab. Enggak, kan bayinya itu Jawab, kita jawab, nih. jawab. Jangan Anda bertanya dengan analogi, saya analogi balik. Apakah ketika ayah mencintai bayinya, apakah dia harus turut serta buang air besar di celana seperti bayi? Bukan begitu maksudku. Bahkan karena dia cinta kepada bayinya, anaknya yang masih bayi, dia juga harus disuapi. Jadi anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan Benar Yesus sekali. mencuci kaki murid-murid loh. Tuhan kita itu mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan Tuhan yang maha tinggi, dia merendahkan Jadi sebuah konsep yang meletakkan Tuhan harus rendah, bahwa dia harus melayani manusia, itu adalah konsep pengajaran yang pernah diajarkan oleh ajaran-ajaran pagan masa lalu. Dalam konsep ajaran para nabi-nabi Samawi, nabi-nabi Israel, itu mengajarkan Tuhan harus diletakkan pada tempat yang tinggi, diagungkan, dimuliakan, disucikan. Tidak ada, Bang, meletakkan Tuhan pada ini tempat kan yang rendah. terobosan, betul nggak? Kok terobosan? Ini adalah suatu konsep salah kaprah, bukan terobosan. Jadi Tuhan yang maha itu mengajar kepada manusia yang tidak sempurna ini harus Benar, berbuat oleh karena seperti itu, karena apa, kasih gitu. sayang Tuhan, karena cintanya Tuhan dan rahmatnya Tuhan kepada manusia, dia mengirim utusan. Utusannya mulai dari Noah, utusannya juga bersambung kepada Abraham, bersambung kepada Moses, bersambung kepada Daud, Salomo, dan bersambung kepada Yesus. Dan ditutup utusannya yang terakhir adalah Muhammad SAW. Karena cinta Tuhan dan sayang tidak meninggalkan manusia terombang-ambing. Tetapi bukan Tuhan yang turun. Kalaupun butuh satu sosok yang lebih pantas untuk dikirim sebagai utusan mengajar manusia, Tuhan punya malaikat. Gak butuh Tuhan langsung turun, tinggal mengirim malaikatnya. Karena malaikat pun dikirim nggak akan menyelamatkan gitu loh. Karena nggak ada yang Kenapa bisa Tuhan tidak menyelamatkan mengirimkan dari malaikat? Karena manusia ini butuh suri tauladan. Malaikat adalah sosok jenis berbeda, adalah makhluk yang tidak memiliki nafsu, makhluk yang tercipta dari cahaya. Kita makhluk daging, memiliki nafsu dan hasrat, maka butuh sosok dari kalangan bangsa dan jenis kita sendiri, yaitu manusia. Sehingga kehidupan mereka memberikan contoh bagaimana menjadi standar manusia yang mengabdi kepada Tuhan. Siapa mereka? Mulai dari Noah, mulai dari Abraham, Yesus, teladan yang bahkan sempurna itu siapa? contoh. Karena hidup di Yesus tengah-tengah yang paling kita. sempurna, nggak ada lagi selain Yesus. Ajarannya pun sempurna. Itulah contoh sejati, Bang. Bagaimana Anda katakan sempurna sebagai contoh, sedangkan dia tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan yang paripurna. Dia tidak pernah menjadi pemimpin. Dia tidak pernah mencontohkan bagaimana hidup berumah tangga. Dia tidak pernah mencontohkan bagaimana jadi seorang ayah, bagaimana jadi seorang suami. Secara indikator kehidupan yang paripurna, Yesus tidak layak dikatakan sempurna memberikan contoh. Lebih layak kita katakan Abraham memiliki 2 istri, memiliki anak, memiliki keturunan, dan lebih layak juga kita katakan Daud dan Salomo pernah menjadi raja, pernah menjadi pemimpin. Dan sifat indikator paripurna ini digenapi oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi pemimpin di bangsanya, menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi suami, menjadi ayah. Lengkap itu. Yesus kurang, bro, kurang, gak bisa dijadikan contoh. Contoh menjadi suami berdasarkan ajaran Yesus. Mana ajarannya? Gak ada. Kalian katakan dia tidak pernah menjadi suami, tidak pernah beristri. Contoh menjadi seorang ayah berdasarkan ajaran Yesus. Yesus gak punya anak. Gak bisa dijadikan contoh Yesus. Gimana? Banyak sebenarnya ajaran Yesus. Banyak sekali. Ya kan? Abang pasti udah tahu lah. Abang juga udah baca Bible juga. Ajaran Yesus, ajaran berlari-lari dalam ketakutan dikejar oleh Hansip Romawi. Ajaran ajaran kasih, melarikan diri. ajaran mengampuni sesama. Ajaran melarikan diri, tidak ajaran berpuasa, mengasihi musuh. hidup dari Di mana ada orang bisa derma mengajarkan orang, itu? Ada memakai musuh, baju kita disuruh compang-camping karena tidak mendoakan. punya baju yang layak. Itu ajarannya. Ajarannya mengasihi musuh, ya kan? Doakanlah musuhmu. Ya karena tidak mampu melawan.
Bukan tidak mampu melawan. Mana mampu melawan? Bahkan dia ketika sudah pernah membeli pedang, dia lihat ini nggak layak kita melawan. Jumlah kita cuma sedikit. Kalau Anda mau jujur kepada diri Anda tidak akan mendapatkan suri tauladan yang bisa Anda jadikan pengajaran, kecuali yang Anda katakan tadi, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, kalau Anda siap dengan pengajaran tersebut, silahkan ambil pengajaran dan suri tauladan dari Yesus. Tetapi kalau Anda mau jadi manusia yang paripurna, berumah tangga, menjadi pemimpin, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, Anda nggak dapatkan pada sosok Yesus. Anda nggak bisa bantah itu. Justru karena aku mengimani Yesus, maka aku bisa bertahan sampai hari ini. Keluargaku, anak-anakku, gitu kan. Aku tidak menyerong ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Ajaran Tuhan Yesus. Seharusnya kalau Anda ikuti Yesus, Anda jangan menikah seperti Yesus, mengabdikan diri dalam pengajaran. Oh, Kenapa Anda menikah? Nggak cocok. Nggak bagus. Kan Anda pelin-pelan. Satu sisi berkata ikuti Yesus, tapi kalau dalam masalah rumah tangga nggak mau ikuti dia, gimana? Nggak cocok, Bang. Apakah Yesus melarang kita untuk menikah? Kan tidak. Wah, bagus. Artinya Yesus tidak melarang karena dia tahu bahwa hidup yang sempurna itu ya harus menjadi manusia seutuhnya. Bereproduksi, bergenerasi, berumah tangga, menyalurkan hasrat biologis. Karena Yesus tahu bahwa tidak mungkin manusia hidup di luar batas kenormalannya. Jadi ajaran yang natural, ajaran yang sesuai fitrah manusia adalah ajaran yang ditawarkan oleh Islam, sesuai dengan konsep kehidupan yang tidak membebani dan sesuai dengan kapasitas kehidupan manusia itu sendiri, bukan malah membebani kehidupan manusia atau terlalu memudah-mudahkan kehidupan manusia. Boleh buat apa saja, yang penting beriman kepada sebuah konsep Tuhan telah mati di salib. Mau kau koprol, mau kau pargoy, mau kau ngapain, kau telah diampuni. Ajaran apa ini? Nggak ada begitu orang Kristen. Wah, Anda membantah ajaran Anda ini. Nggak ada orang Kristen ketika sudah lahir baru, udah bertobat, melakukan sengaja dosa, itu nggak ada, Bang. Kalau dosa tanpa sengaja mungkin terjadi. Baik, orang yang sudah beriman kepada Yesus mati di salib, ketika dia melakukan dosa, apakah dia diselamatkan atau dia tetap akan masuk ke neraka? Kan tadi aku udah bilang, kalau dia berdosanya tidak sengaja, pasti dia akan menyesali dan minta ampun. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni ketika kita bertobat. Lalu apa fungsinya? Lalu apa fungsinya Tuhan harus mati di salib kalau ternyata harus bertobat dari dosa? Fungsinya ternyata mengakui aja, Tuhan mengampuni pertobatan. Bahkan Bro Hanzo, jangan lupakan perkataan Yesus terakhir kali sebelum dia disalibkan. Apa doa Yesus? Wahai Bapa, ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Menurut Anda, doa Yesus, doa anak kepada Bapa, Bapa mendengarkan dan mengabulkan atau tidak? Mengabulkan. Mengabulkan, bagus. Ternyata Bapa bisa mengabulkan doa pembunuhan kepada anaknya. Lebih besar mana dosa Adam memakan buah dengan dosa membunuh anak Tuhan? Jadi beda konteks. Jawab. Hanya ada dua pilihan. Menurut Hanzo, dengan akal pikiran yang waras dan jernih, lebih besar dosa mana antara Adam yang memakan buah yang dilarang dengan dosa membunuh anak Tuhan? Anak tunggal Tuhan dibunuh oleh manusia, oleh Hansip Romawi. Tapi didoakan oleh Yesus, ampuni mereka ya Bapa. Lebih besar mana? Dosa antara Adam dan pembunuhan anak Tuhan? Nggak apple to apple itu, Bro. Jawab saja. Kalau aku jawab dosa Adam lebih besar. Wah, bagi Anda ternyata memang harga Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan pembunuhan Tuhan itu lebih rendah daripada dosa kekhilafan Adam yang terjebak kepada sebuah konspirasi iblis untuk dia memakan buah pengetahuan atau buah yang terlarang. Bagi kalian ternyata membunuh anak Tuhan itu tidak merupakan sebuah dosa, bahkan itu sebuah kebahagiaan bagi kalian. Kalian bersuka cita dengan kematian Yesus, karena dengan kematiannya lah kata Paulus dalam Efesus 2:15, dengan kematian Yesus segala hukum dan ketentuan Taurat telah terhapuskan. Ya, kalian bebas merasa cukup dengan menerima Yesus mati, Tuhan mati, bebas.
bebas dari hukum Taurat. Itu ajarannya, inti dari ajaranmu memaksakan penerimaan kepada kematian Tuhan agar terbebas dari hukum Taurat. Nggak bisa dibantah itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nggak ada orang Kristen tidak melakukan apa yang dia imani. Hukum utama Taurat tidak boleh membunuh. Dan kalian mengambil hukum untuk membebaskan kalian dari ajaran Taurat dengan membunuh. Gimana ya? Aku baca di Yesaya aja ya Bang ya. Enggak, Bro Kenzo, kita kalau Anda tetap membawa dogmatis untuk membela keyakinan Anda akan terjebak semakin terjebak. Saya mengajak Anda berlogika. Nubuatan Yesaya tentang Yesus itu siapa sih? Bagaimana Anda bisa mengklaim Yesaya bernubuatan tentang Yesus? Sejak kapan Yesaya bernubuatan tentang Yesus, Pak? Janganlah memaksakan kegabutan di sini. Tidak pernah Yesaya bernubuat tentang sosok yang bernama Yesus, apalagi Moses, apalagi Abraham. Tidak satupun dari nabi-nabi Israel pernah bernubuat tentang Yesus. Itu hanya sebuah cocokologi yang dipaksakan. Makanya inti dari Bible hanya mendompleng nubuatan dari perjanjian lama untuk memaksa. Betul Pak, ini serius saya katakan, bahwa kalian mengambil kitab Yahudi tetapi cocokologi nubuatan dan kalian buang hukumnya. Mau nggak dibaca? Boleh? Ya silakan, silakan. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada nggak anak lahir disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Yang namanya nubuatan akan menggunakan future tense, bentuk yang akan datang dalam kalimat akan dilahirkan. Ini telah dilahirkan. Dan bagaimana Anda katakan sosok Yesaya sedang berbicara tentang sosok masa depan, sedangkan dia menggunakan jenis kalimat telah dilahirkan? Iya. Coba jujurlah Bang Hanzo. Jujur. Ya memang. Jujurlah. Beda nggak telah dilahirkan dan akan dilahirkan? Ya ini kan nubuatan Bang. Iya, kalau nubuatan itu berbicara tentang masa depan, sesuatu yang belum terjadi dinubuatkan oleh sang nabi. Ini dia berkata telah dilahirkan. Itu bukan nubuatan, dia sedang memberitakan sesuatu yang telah terjadi. Lah kemana Bang Ali? Hilang. Kenapa hilang? Mental-mental, sinyal mungkin. Oh pasti kamu kick ya? Bukan. Dikira aku yang punya TikTok. Enggak, Anjo pasti si Anjo nih. TikTok punya aku. Anjo kau suka kali kayak gitu Anjo. Enggak. Mental. Nanti naik lagi dia. Bang Anjo kenapa nggak mau jujur aja Bang Anjo? Gimana jujur? Jangan ada kebohongan. Jujur Yesus itu siapa? Dia itu dilahirkan. Nah, siapa yang dilahirkan itu adalah manusia. Nah, berarti Yesus anak manusia. Bang Zuma, monitor Bang. Bang Juma bikin kopi habis itu tidur. Ternyata kopinya gak bikin begadang, bikin kantuk karena campur bodrek. Gimana Bang Zuma? Cek si Barakokok, cek. Bang Handi, Akhi Sugi, Benda Kores monitor. Nah, tidur semua udah tidur. Udah tidur. Ada tuh Ustaz Sugi. Ya, Saudara Hansu minta di terapi lanjutan, Akhi. Lanjut. Terapi. Udah. Ini aja Stephen. Udah capek. Stephen. Siapa masuk Gurunda? Stephen. Stephen. Master teologi.
Stephen Chow. Bang Stefan, silakan dibuka mic-nya, Bang. Ya, Cek, cek. Shalom, selamat Satsuki. malam. Ke report ya. Oh. Malam. Ya, malam. Stephen Kojo. Ya. Stephen Kojo. Firman Allah bukan? Firman Allah itu adalah Allah. Sip. Ludah Yesus berarti ya? Droga. Kores. Kayak mau Firman Allah bukan? Allah. Oke, ludah Yesus berarti. Ludah Yesus. Iya. Kayak ketawa. masuk penjara gitu kan. Kores jangan kejam-kejam, pelan-pelan Kores. Ini bukan kejang-kejang ini Zumba namanya. Bang Kores yang ini. Iya. Suaramu itu adalah kamu, Bang Kores. Iya. Nah, ludahnya Kores bukan? Ya, kamu Ya, ludahmu lah, ludah siapa? Iya, ludah Kores adalah Kores bukan? Ya iya. Ah, sip, Ludahmu cakep. kan Ludah Yesus nggak adalah Yesus mungkin. kalau gitu kan. Ludahmu kan Iya. nggak memiliki kuasa, Kores. Ah, masa? Ludah gue ini punya kuasa membuat orang emosi. Iya, kalau orang itu kau ludahin ya emosi orang. Iyalah kalau ludahin orang emosi. Itu dia, ada kuasanya ludah gue, aman gitu. Terus sama ini, gimana sih kesan dan pesannya kalian selama menyembah tiga roh? Pesan-pesan menyembah tunggal. Iya, Bapa Putra Roh Kudus itu kan roh semua itu kan? Damai sejahtera. Damai sejahtera ya. Iyalah. Ada Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Hati tenang. Hati tenang. Dalam keesaan Hidup Allah. damai, rezeki lancar. Ada itu. Oh, itu gara-gara menyembah tiga roh itu ya? Ya, menyembah Allah yang benar. Menyembah Allah yang enggak, Allah tuh di kalian tuh Tuhan atau jenis itu? Allah itu hakikat. Allah itu hakikat. Oh, hakikat. Jadi tiga pribadi satu hakikat, gitu ya? I see. Nah, kalau kita di sini ada berapa pribadi nih di room ini, Hanzo? Ini berapa ya? 8. 8. Hakikatnya berapa? 1. Cakep. Manusia kan hakikatnya. Hakikatnya siapa? Bang Juma Pak Hos. Hakikatnya siapa? Bang Juma Pak Hos. Anjo. Enggak, jawab dulu. Hakikatnya siapa? Bang Juma Pak Hos. Hakikatnya manusia kita semua. Iya, Pak, jawab dulu. Hakikatnya siapa? Bang Juma Pak Hos. Tapi nggak ngerti hakikat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Pilihannya cuma 2, A Bang Juma, B Hos. Cepat. Nggak ngerti hakikat. Astagfirullahaladzim. Nih, kelinci, kambing, kuda, hakikatnya apa? Hakikatnya ciptaan. Hewan. Hewan. Terus mangga, pisang, jambu, hakikatnya apa? Tumbuhan. Nah, itu pintar. Yeay. Jadi kalau ada 3 kambing, itu 1 kambing artinya. Enggak dong. Itu kalau korban macam mana itu kalau korban? Aduh, emang penuh kejenakaan ya malam ini. Mau nanya apa ya kawan-kawan Kristen ini? Oh ya udah yang tadi siang deh. Tadi kan gue ngobrol sama kawan-kawan Kristen. Oh ya catatan kaki udah setuju sama gue bahwa tentara Romawi membunuh Yesus itu karena tentara Romawi ingin dosanya ditebus. Salah. Salah ya? Romawi nggak tahu apa-apa, dia yang menjalankan perintah atasan. Oke, perintahnya apa? Ya mengeksekusi. Mengeksekusi. Alasan mengeksekusinya? Dia nggak perlu tahu Romawinya. Tentara Romawinya nggak perlu tahu. Ya dia melaksanakan tugas. Ya, iya. Jadi alasannya apa Yesus dibunuh ini menurut Roma? Di framing menghujat Allah katanya. Oh, karena menghujat Allah. Nah, kalau gitu kita semua udah sepakat di sini. Yesus mati karena menghujat Allah, bukan menebus dosa. Itu kan framingannya. Yang seperti itu supaya dia disalibkan kan. Lah iya,
Kita kan kalau misalnya ada case pembunuhan nih Hanzo dan kawan-kawan Kristen, pasti kan ditanya nih, motivasi kamu membunuh apa? Alasan itulah yang digunakan kepolisian kan? Iya nggak? Iya, Nah, apa? Itu dia. Alasan itu kadang tidak tepat ya. Makanya ternyata gue baru tahu, kirain orang Roma itu membunuh Yesus gara-gara tahu mereka ini Yesus itu Tuhan, dan kalau ngebunuh Tuhan menebus dosa. Gue kira Tapi gitu. ketika siapa yang menombak itu dengan namanya Longinus itu, Longinus. ketika terjadi gempa dan awan gelap itu, dia kan mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah. Akhirnya Dia anak Allah. Dia tahu. Nah, ketika dia tahu, dia makin bahagia kan? Takut dia. Loh, kok bisa? Kan? Takut gitu kan dia. Kenapa takut? Dia udah mengalahkan anak Allah loh. Ya, dia ketakutan di waktu itu. Oh gitu. Salah berarti. Salah reaksi. Ya kan bingung dia habis melakukan sesuatu yang di luar di luar dia gitu. Nah, sama. Kalau gue juga di posisi itu, gue bingung juga lah. Ini katanya anak Allah, ditusuk kok mati gitu. Gitu paling. Ali, silakan dilanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Kristen gentle, jangan main report. Kita kan berdialog, tidak ada menghujat di sini. Kenapa harus mereport-report? Udah 3 akun saya korban. Aku sekarang 1. Jadi janganlah gentle. Iya, di report ya, jangan. Bang Hanzo aja kan senang di sini. Iya. Bismillah Bang Hanzo. Jadi sekali lagi ya saya katakan bahwa coba kira-kira antara Anda dan Yesus, siapa yang lebih mengenal Yesus? Antara saya dan Yesus. Ya jelas Yesus dong. Bagus. Antara para penulis dengan Yesus sendiri, siapa yang lebih mengenal diri Yesus? Yesus. Bagus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya domba, tetapi ada penulis Bible yang mengatakan Yesus domba. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya mati terkutuk, tetapi ada para penulis yang mengatakan Yesus mati terkutuk. Maka antara Yesus dan para penulis, mana yang lebih benar kira-kira? Yesus tahu kok kalau dia tadi standarnya udah bagus tuh. Antara Bang Hanzo dengan Yesus, Yesus lebih tahu diri Yesus. Iya, tapi dia ini omongan Yesus sendiri. Mana Yesus pernah mengatakan aku domba, aku mati terkutuk. Oke. Sebentar ya. Di dalam Matius ya. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah itu kan. Itu berbicara tentang tawakal atau berserah diri kepada takdir dan kehendak Tuhan. Tidak berbicara tentang aku mati terkutuk. Jangan Anda sulap di sini. Di sini dia tahu. Di situ dia sedang memberikan sebuah pengajaran bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus berserah diri kepada Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu Bang, itu ajaran para nabi. Itulah intisari dari sebuah kata yang kami perkenalkan kepada Anda, Islam. Berserah diri kepada Tuhan. Yesus dalam ayat tadi mengajarkan Islam. Berserah diri kepada Bapa, Sang Penguasa, Sang Pencipta. Itu intisari ajaran para nabi. Untuk berserah diri, tunduk dan patuh kepada ketetapan Sang Pencipta. Jadi gimana teman-teman dari Muslim ini tidak bisa memahami konsep kekristenan? Bukan tidak bisa. Iya, konsep tidak bisa kalian. Gini Pak Hanzo, beda antara konsep Yesus dan konsep kekristenan. Kalau Anda mau jujur memilah mana pengajaran Yesus dan mana pengajaran para penulis, Anda akan mendapatkan kontradiksi yang sangat nyata. Pengajaran Yesus, hidup yang kekal ini adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya Allah. Itu syahadat itu. Mengikrarkan bahwa Allah
tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah sebagai sesembahan yang benar, dan mengikrarkan di masa dia adalah Yesus utusannya Allah. Di masanya Nabi Muhammad utusannya Allah. Yesus juga mengajarkan syahadat ternyata. Jadi kalau kita melihat ajaran murni Yesus, ya ajaran Nabi Muhammad sama persis. Mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan tawakal berserah diri kepada Allah, mengajarkan Islam tunduk dan patuh kepada Allah, mengajarkan ajaran rahmat, yaitu ajaran kasih. Rasulullah juga katakan, innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku diutus sebagai kasih kepada semesta alam. Yesus juga berkata di masa dia hidup bahwa dia membawa ajaran kasih. Jadi sama, estafet yang berkesinambungan antara Rasul dan Nabi dari masa ke masa sesuai dengan masanya masing-masing. Al-Quran mengabadikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah mengutus kepada setiap umat utusan kami membawa ajaran yang sama. Apa ajaran yang sama? An i'budullah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi dan mengingkari berhala. Itu ajaran Nabi. Hukumnya berbeda-beda, syariatnya berbeda-beda, tapi intisari akidahnya sama. Dan tidak mungkin tiba-tiba ada sosok utusan, Yesus utusan Nabi, ya kan? Tiba-tiba membawa ajaran yang berbeda dari Moses, dari Daud, dari Abraham, dari Salomo. Kok beda tiba-tiba? Mengajarkan sesuatu yang berbeda, padahal sama-sama Nabi. Mana Nabi Moses mengajarkan bahwa Tuhan harus mati dibunuh? Mana Abraham pernah mengajarkan bahwa ada sosok 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat? Mana Nabi Daud pernah mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang? Nggak ada, Pak. Jadi Anda menyempal dari estafet kenabian. Muncul dengan inovasi, kata Anda tadi kan? Sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa kalian bidat. Kalian membawa sesuatu yang baru, berbeda dari para Nabi Israel. Kembali kepada khitbah, kepada fitrah, kepada natur ajaran para Nabi Israel. Apa itu? Mengesahkan dan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Tuhan, dan menerima Rasul yang diutus di setiap masanya. Ketika Anda hidup di masa Yesus, benar kita beriman dan mengikuti syariatnya Yesus. Ketika kita hidup di masanya Abraham, ya kita mengikuti hukumnya Abraham. Sekarang, dengan kasih sayang Tuhan kepada kita umat akhir zaman ini, Allah mengutus utusan terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa ajaran baru, bukan sesuatu yang baru bagi umat manusia. Ini melanjutkan estafet para nabi dan rasul terdahulu, dan disempurnakan dengan syariat yang harus bisa bertahan sampai akhir zaman. Bang Hanzo, dari hati terdalam saya mendoakan semoga Allah bukakan kejernihan batin dan pikiran Anda untuk melihat persoalan ini dengan jernih. Karena ini adalah satu konsekuensi yang berakibat fatal jika kita salah mengambil jalan. Kita boleh salah berpasangan ketika berumah tangga. Kita boleh mungkin salah memilih baju ketika kita beli di toko. Kita salah memilih rumah di daerah yang ternyata tidak nyaman bagi kita. Tapi salah memilih Tuhan, itu konsekuensinya dunia dan akhirat, Bang. Iya, betul. Izinkan saya juga mendoakan hal yang sama kepada Bang Ali. Silakan. Jika mana kalau suatu saat aku yang benar gitu, Bang Ali. Karena di dalam Roma berkata, siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Bahkan di dalam Wahyu juga mengatakan, seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu lantai besar di tangannya. Bagaimana jika benar ternyata Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi orang-orang yang percaya? Baik abangku, sekali lagi ya.
Anda tidak pernah akan rugi ketika memilih untuk menjadikan Bapa satu-satunya sesembahan Anda. Dan Anda tidak mengkhianati Yesus. Anda menempatkan Yesus pada porsi yang selayaknya, memuliakan Dia. Ketika Anda menjadikan Bapa sebagai sang pengutus dan Yesus sebagai utusan dan tidak bingung menempatkan posisi keduanya, Anda sedang membela harkat, martabat, dan marwah Yesus. Anda bertaubat dari mengatakan Dia sebagai domba. Anda rujuk dari mengatakan Dia mati terkutuk. Sebenarnya ketika Anda kembali kepada fitrah, kepada naluri dan natur untuk mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Anda sedang menyelamatkan wajah Yesus. Jadi ketika seseorang kembali kepada Islam, salah satu kewajiban utama adalah beriman dan memuliakan, mengagungkan Yesus. Islam datang dengan kontradiksi, antitesis dari pengajaran Anda tentang Yesus. Al-Quran mengabadikan sosok Yesus sebagai wajihan fit dunia wa fil akhirah. Sosok suci, sosok agung, sosok mulia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan termasuk orang yang dekat dengan Allah, yaitu para nabi. Ini Yesus dengan narasi indah diabadikan dalam Al-Quran. Salam sejahtera hari di mana Dia dilahirkan. Salam sejahtera hari di mana Dia dibangkitkan. Ini Yesus dalam Al-Quran. Kok tiba-tiba ajaran Anda katanya mencintai dan mempertuhankannya, malah menistakan Dia sebagai binatang? Gak bisa Anda katakan itu alegoris, metaforis, terserah. Hakikat binatang, ya binatang. Gak bisa dikatakan binatang itu malaikat. Lalu Anda paksakan Dia mati terkutuk. Jadi beda level. Karena memuliakan Yesus antara Islam dan Kristen beda level. Bukan pemuliaan Islam kepada Yesus sangat memuliakan sekali. Bukan orang Kristen siapapun yang mengatakan Yesus itu dialegorikan dengan binatang, karena yang berkata adalah Yesus yang mengatakan bahwa dombaku mengenal suaraku. Itu Dia yang mengatakan itu, Bang. Dia mengatakan kepada Anda sebagai domba, dan Dia sebagai gembala. Gembala dan domba dia beda. Kok tiba-tiba Yohanes malah mengatakan Yesus sebagai domba? Iya. Antara gembala dan domba adalah satu hierarki yang berbeda. Gembala adalah sosok pengajar, pengayom, pemilik, dan yang mengarahkan, yang menggembalakan. Manusia berbicaranya di situ. Sedangkan pengibaratan kalian sebagai pengikutnya, sebagai domba, maksudnya adalah umatnya. Tapi kok tiba-tiba dombanya malah jadi Yesus ini? Maka saya katakan sekali lagi, simbolisasi orang suci, atau kita katakan yang disembah atau yang dipertuhankan dengan simbol-simbol hewan, tidak pernah diajarkan para nabi samawi atau nabi-nabi Israel. Tidak pernah Abraham mengajarkan bahwa sesembahannya, bahwa Tuhannya disimbolkan dengan binatang. Ya, betul, nggak ada. Tidak ada. Nggak ada, memang kita juga tidak menyimbolkan itu dan tidak menyembah simbol itu. Baik, tapi bisa kita buktikan, Bang, ya, bahwa ajaran yang pernah menyimbolkan sesembahannya dengan binatang hanya ajaran pagan. Misalnya, ada satu konsep mengajarkan inkarnasi Tuhan yang transenden menjadi monyet, Hanuman namanya. Ada satu konsep yang mengajarkan inkarnasi Tuhan yang transenden menjadi gajah, namanya Ganesha. Sekarang kok sama? Ada Tuhan yang disimbolkan dengan domba. Dombanya bagaimana bentuknya? Itu terjawab dalam kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6. Seekor anak domba seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Anda terima bahwa Yesus yang kita agungkan dan kita muliakan itu dilihat oleh Yohanes dalam pandangan dan penglihatannya di Pulau Patmos, bahwa Dia berbentuk seperti seekor anak domba, seperti disembelih, artinya berdarah-darah lehernya, kemudian bertanduk 7, bermata 7. Anda terima nggak bahwa Tuhan Anda dilihat dengan penglihatan seperti ini oleh Yohanes? Ya, itu kan sesuatu yang belum kita ketahui. Ini dilihat, Pak, ini penglihatan, kan? Kitab Wahyu penglihatannya Yohanes di Patmos. Itu kan tentang kehidupan kekekalan, Bang. Kita secara manusia tidak akan mampu memahami penglihatan Yohanes.
Kalau tidak mampu Anda pahami apa maksud dari penglihatan Yohanes bahwa Yesus itu berbentuk seekor anak domba seperti disembelih, mata 7, tanduk 7. Apa kira-kira hikmah pembelajaran yang bisa Anda ambil dari situ? Karena Tidak ternyata, ada yang tahu, Bang. baik Bahkan saya pendeta ajar, pun nggak ada ada yang sebuah tahu. data Pak, ada sebuah data bahwa ternyata dalam ajaran pagan Yunani ada dewa-dewa yang disimbolkan dengan bentuk domba bermata 7 bertanduk 7. Kok sama ini dengan penyimbolannya Yunani? Bahwa sesembahan mereka disimbolkan dengan domba bermata 7 bertanduk 7. Kok sama? Tiba-tiba Yohanes melihat sebuah penglihatan Yesus itu berbentuk seekor domba, memiliki 7 mata, 7 tanduk. Tidak pernah ada Pak ajaran Israel, ajaran nabi-nabi Israel mengajarkan Tuhan diibaratkan dengan penggambaran yang mengerikan seperti ini. Sejak kapan tiba-tiba Anda dapatkan ayat dalam perjanjian lama, Abraham mengajarkan Tuhan berbentuk domba, punya 3 mata, punya 3 tanduk. Ini 7 tanduk, 7 mata Pak. Ini ajaran yang Anda katakan tadi dengan bahasa halus ya, Anda sudah akui itu inovasi. Tetapi pada kenyataannya ini ajaran baru, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi Israel. Dan Anda dengan hati yang spontan mengatakan itu inovasi, itu muncul dari hati terdalam Anda, saya yakin. Iya. Bismillah Bang Hanzo. Bahwa sekali lagi ya, Anda kembali kepada fitrah, kepada konsep kehidupan yang natur untuk mengenal satu-satunya Tuhan, bukan berarti meninggalkan Yesus, malah menempatkan Yesus pada tempatnya. Karena konsep Islam dan Kristen itu konsep keselamatannya sangat berbeda, Bang Ali. Ya sudah, jangan bawa Islam dulu. Anda kan memakai nubuatan dari kitab perjanjian lama, kitabnya Musa. Mana Musa pernah mengajarkan konsep keselamatan yang Anda tawarkan tadi? Anda menyimpang dari pengajarannya nabi-nabi Israel. Sejak kapan nabi-nabi Israel mengajarkan keselamatan itu harus membunuh Tuhan? Diksinya kurang cocok ya, kalau membunuh Tuhan itu nggak apa pas. Juga diksi membunuh Tuhan itu nggak pas. Apa kira-kira konotasinya negatif. Jadi apa yang pas? Jadi yang pas di dalam perjanjian baru, Allah yang transenden sangat tahu kemana ujungnya manusia ini gitu. Bang Hanzo, Allah yang transenden, transenden artinya tidak terjamah dengan indera yang terbatas. Dipaksakan rendah berimanen dalam daging manusia. Siapa yang memaksa rendah? Kalian memaksakan transenden harus berimanen dalam dagingnya Yesus agar bisa merasakan buang air besar, buang air kecil dan ingusan seperti kita semua ini. Poin fisik manusia bukan. Anda ketika mengatakan Yesus adalah inkarnasi Bapa, itu adalah sebuah penghinaan kepada transendensinya Tuhan. Transenden artinya tidak bisa dijamah dengan mata dan indera manusia. Dipaksakan biar bisa dijamah harus berimanen dalam bentuk Yesus kan? Lalu setelah kalian katakan dia berimanen, kalian rendahkan dia dengan gelar simbol binatang, yaitu berjenis domba. Dombanya domba apa? Domba penghapus dosa, artinya domba korban, disembelih dengan cara disalibkan. Lalu dalam liturgi jamuan kudus kalian makan dagingnya, kalian minum darahnya agar bersatu dengan Tuhan. Pikirkan, gak ada Bang. Orang Kristen sama sekali Bang, yang saya katakan ini Alkitabiah, tidak keluar dari konteks Alkitab Anda. Ya tapi itu salah gitu loh. Aku tidak masalah Anda katakan salah, tapi ini tertulis dalam kitab Anda bahwa kalian untuk bisa menyatu dengan Tuhan, kalian harus menumbalkan Tuhan sebagai korban penghapus dosa, yaitu berjenis domba hewannya. Jadi Tuhan kalian adalah sembelihan. Enggak, ini tertulis. Kok seolah-olah ini tertulis? Ketika Yohanes berkata Yesus itu domba penghapus dosa, apa kalau bukan domba korban? Ya, salah paham itu Bang Ali. Itu domba korban. Kita tidak seperti yang Abang pikirkan. Bukan saya yang pikirkan, itu Yohanes yang pikirkan. Abang. Ketika Yohanes berkata Yesus itu domba penghapus dosa, itu domba korban, Pak.
Aku jelaskan ya, di pikiran kita orang Kristen, Allah yang transenden itu tahu nggak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali lagi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah tahu bahwa manusia ini nggak boleh dibiarkan sendiri tersesat, dikirim utusannya, dikirimlah manusia suci bernama Yesus atau Isu. Bukan. Bahkan sejak dari Musa, tetap aja manusia tidak ada yang selamat. Di mana Anda bisa katakan umatnya Musa tidak selamat? Mana ayatnya itu? Oke. Mana ayatnya umatnya Musa tidak selamat? Hanya ajaran Paulus yang mengatakan bahwa pengikut Taurat tidak bisa selamat. Bentar. Makanya dikatakan Yesus turun dalam kerajaan maut dan mengambil orang-orang kudus. Kuburan orang kudus terbuka, ya kan? Bangkitlah orang-orang kudus. Itu kan ada, Bang Ali kan baca. Bangkitnya orang-orang kudus, bangkitnya orang-orang kudus. Iya. Nah, itu lebih hancur lagi, Pak, kalau Anda bawa doktrin itu. Ketika penyaliban Yesus. Ketika penyaliban Yesus, ada orang-orang kudus atau zombie bangkit dari kuburnya, berjalan-jalan di tengah kota Yerusalem dan dilihat oleh banyak orang. Catatan sejarah mana pernah melihat orang-orang bangun dari kubur, jalan-jalan di tengah kota, gak ada manusia yang panik. Ya kan bukan seperti itu, kita kan nggak tahu seperti apa. Baik, Abang dan Zuma sudah selesai kopi masakunya. Saya harus ikut resep kopi masaku sepertinya. Iya, iya Dek. Jadi begini, Saudara Hanso, ketika ada pernyataan saudara yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa diselamatkan kemudian tanpa harus ada penebusan atau tanpa kemudian Tuhan datang dan seterusnya. Padahal dalil di kitabnya orang Yahudi dan di kitab saudara diterangkan bahwa manusia kelak diupah berdasarkan perbuatan masing-masing, bukan karena ditebus oleh oknum lain atau bukan karena kemudian ada yang menjadi penanggung dosa, tapi masing-masing kita akan menerima upah dari hasil pekerjaan yang kita lakukan. Artinya kita nafsi-nafsi di hadapan Tuhan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Makanya di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Ada hakim kita itu. Siapa? Firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, kalau misalnya saudara Hanso dihadapkan kepada penghakiman, di mana Yesus salah satu hakimnya nanti, Anda ditanya, siapa yang mengajarkan engkau menjadi Kristen, menyembah saya dan seterusnya. Sedangkan tidak ada firman yang pernah terlontar dari mulut Yesus bahwa manusia harus menuhankan dirinya, harus menyembah dirinya. Itu di mana tertulis? Oke. Silakan. Oke, ada. Dikatakan barang siapa mengaku aku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah. Itu Roma. Itu Roma 10 itu, Bang. Yang saya tanya Yesus. Sebentar. Yesus ya. Barang siapa mengaku aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Dan barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia. Iya. Ya? Barang siapa yang mengakui aku di hadapan Bapa, mengakui apa dia? Yesus sebagai juru selamat. Iya. Dia diakui sebagai apa? Diakui sebagai juru selamat. Iya, juru selamat artinya Yesus menyelamatkan dengan cara apa? Pembunuhan? Jangan diksi pembunuhan lah. Makanya. Penyaliban. Ya, penyaliban? Iya. Nah, di mana Yesus mengatakan itu? Ketika Yesus ditanya, bagaimana cara saya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Ada penyaliban. Yesus ditanya loh sama orang sesamanya di Matius 19. Wahai guru,
apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Perintah yang mana, guru? Yesus uraikan 10 perintah. Tak, jangan membunuh, jangan gini. Itu sudah semua saya lakukan, Tuhan. Apa kata Yesus kemudian? Juallah hartamu. Semua amalan amal jariah, impak, sedekah, semua jual. Ilmunya ajarkan kepada orang lain. Setelah itu kamu lakukan, ikutlah denganku. Mana nggak ada? Sembah aku nggak ada. Imanilah penyaliban, nggak ada. Kalau penyaliban itu betul adanya sebagai syarat untuk memperoleh kehidupan keselamatan, maka pada hari Ahad, pada hari Minggu, semua muridnya, termasuk yang dikasih makan 1 roti 5.000 orang itu, akan berkumpul daerah pemakaman Yesus. Untuk apa? Untuk menunggu kebangkitan Yesus. Karena dengan bangkitnya dia, berarti apa yang ditorehkan doktrin dan dogma gereja sampai hari ini itu betul. Tapi faktanya tidak ada satu manusia pun yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Ada. Siapa? Tentara Romawi. Dikatakan begini, Tuhan ketika orang ini hidup, dia mengatakan akan bangkit pada hari yang ketiga, gitu. Ya, itu cerita di mana? Di Matius. Mana ada di Matius? Bentar ya. Aku bukain aja ya. Adalah, masa nggak ada? Silakan. Di mana itu? Ayo. Bentar, aku. Di mana? Nyabar. Di mana bedengnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ada ajaran bangkit itu, maka murid-murid Yesus, ibunya Dia Maria, tidak tahu. Sudah diberitahu tapi tidak tahu gitu loh. Gimana ceritanya? Sementara itu adalah hal yang paling sakral, yang menentukan. Kenapa murid-muridnya malah meninggalkan mereka pergi, meninggalkan Yesus? Harusnya mereka pasang tenda, hubungi Bang Zuma untuk kirim alat-alat yang bisa mereka persiapkan untuk makan di sana. Di Matius 27. Matius 27 ayat 63. Oke. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Nah, itu terjawab. Ini kan framing. Ini kan terjawab. Gimana sih? Ini kan terjawab. Jangan sampai ada penyesatan dengan mengatakan dia bangkit. Pada kenyataannya bangkit kan? Mana ada bangkit? Tadi katanya tidak mati. Sekarang bangkit. Ayo. Inilah miripnya mungkin Bro Zuma ini reinkarnasinya dari orang ini, reinkarnasinya tentara Romawi yang Zuma. Gimana ceritanya nih? Tadi katanya dia tidak mati di dalam perut bumi. Sekarang dia bangkit dengan tentara, dengan prajurit. Gimana sih? Gurunda, resepnya biar lebih nikmat kopinya, berapa butir saya campur Bodrex? Masa aku 1 saset, Bodrex 1 papan. Siap Gurunda. Bang Enso. Ya, Bang Enso, tolong baca Injil Yohanes 11 ayat 25. Bahaya itu, bahaya. Bawa Injil Yohanes 11. KO kalian di situ nanti. Yohanes 11 ayat. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walau sudah mati. Udah? Ya. Lagi Bang. Itu aja.
Kebangkitan dari apa? Pingsan? Mana ada orang kebangkitan dari pingsan, Bang? Iya, dari terus mati. Ia akan hidup. berarti kalau dia mati berarti tidak cocok dengan tanda Yunus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya. Oke. Nah sekarang siapa yang Anda percayai sampai Anda menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel dengan manusia Yesus? Aku percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, itu yang Anda percaya siapa? Yesus lah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ini kan kata Yesus. Nah, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, ketika saya tanya kepada saudara Stephen, siapa yang Anda percayai dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yesus itu sendiri ya. Nah, kan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tidak mengatakan apa maksudnya? Akulah Tuhan itu sendiri. Nah, ini kembali lagi. Nah, siapa di antara Yesus dengan Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa? Di antara dua orang ini, Yesus sendiri kah atau Paulus? Nah, ayo. Bang tahu segala tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para rasul itu adalah ilham Allah. Aduh, Bung. Ilham itu inspirasi Allah. Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan-ucapan Yesus saja? Iya, Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri. Iya, kenapa saudara saya tidak percaya kepada Yesus saja? Nggak usah tulisan-tulisan orang itu. Ya, aku percaya kepada Yesus. Nah, udah. Kalau percaya kepada Yesus, mana ucapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri? Ini kembali lagi ke Wan Abi ini. Nah, begini Bang, aku sudah bahas di komel. Begini Bang. Gimana? Begini. Yesus tidak boleh mengatakan bahwa dia itu adalah Allah karena itu melanggar, bertentangan Bang dengan tradisi yang benar. Ketika didengar Bang, ketika di Matius 16 ayat 16 itu dikatakan Petrus mengakui dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 dikatakan jangan sampaikan, jangan ceritakan kepada siapapun bahwa akulah dia. Akulah Mesias. Iya, akulah Mesias. Nah, Mesias ini apa? Kenapa Bang dia larang untuk memberitakan, untuk menyampaikan, untuk dikasih tahu kepada orang-orang? Kenapa? Karena itu akan menjadi ribut di situ Bang. Buktikan, begini Bang. Buktikan pada waktu di dalam persidangan. Imam kepala itu kan mengatakan, apakah engkau anak Allah? Mesias anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan. Marah kan si imam itu. Nah, ketika pada awal-awalnya dia katakan begitu, ribut Bang seperti itu. Iya, dia katakan apa? Dia dirinya Mesias. Iya, ketika dia dikasih tahu bahwa akulah dia. Anda tunjukkan, saudara tunjukkan di kitabnya orang Yahudi ada kata Mesias. Satu data aja bahwa Mesias itu adalah Elohim itu sendiri. Satu data aja. Mesias itu yang diurapi Bang. Ya, apa yang diurapi? Tuhan atau manusia? Manusia diurapi. Manusia. Jadi Yesus berbisik, kamu jangan ngomong-ngomong ya kalau saya adalah Mesias manusia yang diurapi itu. Bukan Tuhan. Kan saya minta. Bangsa Israel lagi menanti-nanti sang Mesias Bang. Ketika dia mengaku akulah dia, ternyata apa yang dia harap-harap, orang Israel ada harapkan Mesias, tetapi ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Ribut lagi Bang itu. Sekarang kita ini bukan Yahudi. Kita coba lihat, tanya kepada Yahudi. Yahudi,
Ya, level tertinggi Mesias itu siapa Mesias itu? Menurut Yahudi, Mesias adalah Mesias adalah orang Yahudi masih menantikan Mesias. Nah, makanya saya tanya, Mesias adalah bagi Yahudi, Mesias adalah penyelamatnya. Iya, dia Tuhan atau bukan? Mesias juru selamat. Iya, tahu paman, ngerti. Yang saya tanya, Mesias bagi mereka, level jabatan tertinggi bagi Mesias itu apa? Pencipta langit dan bumi atau utusan? Nah, itu tanya ke Yahudinya lah, Bang. Jangan ngomong-ngomong ya Om, kalau saya Mesias. Iya, memang dia Mesias. Umat Islam mengimani dia Mesias. Dialah yang akan datang untuk kedua kalinya menyelamatkan Bani Israel. Sekarang begini Bang, kenapa dia melarang Bang? Ayo, kenapa dia harus melarang? Jangan sampaikan. Oke. Ayo. Dia tidak mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia adalah Mesias. Dalam arti kata, orang Israel itu gemar kemudian membunuh para nabi. Itu satu. Kedua, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel pada zaman Yesus adalah Mesias yang mampu mengusir penjajah. Sebagaimana Midian, bagaimana Gideon, bagaimana Hezekia, bagaimana Daud, bagaimana Saul. Sementara Yesus tak mampu. Itulah yang aku katakan tadi. Nah, mereka mengharapkan Mesias seperti yang Abang katakan, tapi tidak nampak terhadap Yesus. Nah, sehingga Mesias itu manusia atau pencipta langit dan bumi. Padahal yang dimaksud oleh Yesus itu pembebasan bukan dari bangsa Romawi, pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, tawanan-tawanan dosa. Larinya ke Romawi deh ajarannya kalau gitu. Romawi. Loh. Itu Romawi yang ajarin kayak gitu. Orang Romawi mengajarkan dewa mereka nusul ke bumi untuk mendamaikan dan meredam amarah para dewa. Ya, bukan Romawi Bang, bukan Romawi, tapi kamu sendiri yang beramsusi begitu. Bukan. Makanya ajaran Kristus itu diajarkan ke Roma dan Yunani, bukan diajarkan ke Yahudi. Karena Mesias, bagi Yahudi perintah Bang untuk beritakan Injil ke seluruh dunia Bang. Itu perintah. Sabar. Sekali lagi, Mesias bagi Yahudi itu adalah pahlawan, raja, pemimpin, layaknya Harun, Saul, Salomo, Gideon, terus siapa lagi yang satu? Hezekia. Itu yang mereka tunggu. Loh, yang datang ini kok unyu-unyu. Makanya dia menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kekuatan Yesus dengan musuh yang dihadapi, kekaisaran Romawi. Pengaruhnya besar. Betul, sama dengan aku katakan tadi, apa yang mereka harapkan tidak terwujud terhadap Yesus. Berarti jangankan menjadi Elohim, untuk menjadi Mesias aja bagi Yahudi tidak pantas. Terus kenapa kalian menganggapnya Tuhan? Bang, pada waktu dengar dulu Bang. Pada waktu dia mau lahir kan malaikat sendiri yang mengatakan Tuhan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan. Jelas. Berarti Yesus ini harus diajarkan. Berarti Yesus datang sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan dan juru selamat. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Iya. Boleh bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke, tunggu. Iya, silakan Anda yang baca ya. Yohanes berapa? 1 ayat 7. Iya, tolong dibaca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
Itulah penyesat dan Benar, Bang. Ya, sekarang Benar. yang lahir ini siapa? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaannya, tetapi roh Allah ada bersama-sama dengan dia. nggak paham mereka, Bang. Iya. Katanya tadi yang lahir Tuhan. Yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan, jelas Tuhan katanya. Ketika Antikristus dibacakan, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, Antikristus dirubah lagi. Yesus Betul. itu adalah Dia manusia, datang. tapi punya keilahian. Bung, Anda ngerti ndak? Original teksnya di situ mengatakan planos. Planos itu pembohong, penipu. Penipu itu lain di mulut, lain di hati. Sekarang saya tanya, mulut Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi hati Anda, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan selamat. Aduh, saudaraku ini gimana sih? Jadi Anda kena, Anda antikristus. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang sampai level bermujizat sekalipun, mengusir setan, bernubuat, diusir sama Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu mulut dan hati kita harus mengimani Yesus itu manusia. Jangan diembel-embelin. Waduh, gimana saudara-saudara saya ini? Benar. Dia apanya juga yang benar? adalah manusia, betul. Dia juga datang sebagai manusia, Bang. Tapi dia makanya sudah lama aku katakan ini. Ada tapinya kan? Iya, ada duinaturnya, Bang. Dia. Kealahan dan Ini dia. kemanusiaan. Ini dia. Kealahan dan kemanusiaannya, Bang. Makanya pada waktu dia mau disalibkan, dia menanggalkan kealahannya itu. Waduh, kenapa jadi Tuhan kayak gitu, kayak ini, kayak Kan di- satria wajah hitam. Kan di Filipi kan sudah dikatakan. Nah, ini Filipi Paulus lagi kan. Kenapa kan enggak bahasa Yesus aja yang kita imani? Kenapa? Kan Tuhan tidak mengatakan, Bung, Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, Yesus, bukan dengarkanlah Paulus. Kenapa? Kenapa bukan dia yang didengar? Kan Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengutus anaknya Yesus. Maka dengarkanlah Yesus. Terus kenapa Anda bawa Filipi, Kaliki, Pekail, Parang, menawarkan semua? Kenapa Anda bawa itu? Kenapa Anda bawa itu? Itu adalah estafet. Itu adalah estafet. Estafet. Ya, estafet Apa? Lari maraton? Bukan. Coba yang ini kok, Bang. Yang ini jangan terlalu ini. Begini saudara Stefan, ini kita serius. Kenapa Yesus berpesan? Kenapa Yesus berpesan agar waspada? Rasul-rasul melanjutkan misi pelayanannya itu. Kenapa Yesus mewanti-wanti agar waspada kepada ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa? Inilah sebabnya. Makanya di dalam Matius 20, makanya di dalam Matius 23, mereka itu munafik. Ya sama seperti Anda. Anda di mulut mengatakan dia Yesus itu manusia, tapi Anda mengimaninya sebagai Tuhan. Itu munafik namanya, Bang. Bagaimana mungkin Anda berbicara kepada saya sebuah durian Anda katakan itu adalah durian 100%, tetapi sebenarnya dia itu adalah kelapa. Double suaranya. Gimana ceritanya? Bohong itu namanya. Anda menjual cincin ke saya, Anda mengatakan cincin ini 100% emas, tapi ternyata cincin yang itu juga ternyata muatannya 100% kayu. Anda munafik, Anda pembohong. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Pengarang kitab saudara, penulis kitab saudara itu adalah mengaku sebagai orang ahli Taurat semua. Makanya Yesus mengatakan angkatan ini angkatan jahat. Murid-muridnya saja dijahatin. Coba. Nah, lalu kemudian endingnya di Matius 23 ketika Yesus mengurai tentang ahli kitab, tentang orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentawatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kalau kita tanya, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang keluar dari tanah Yerusalem, yang berangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte agama di luar Yahudi selain Paulus? Bang,
Itu kan Yesus katakan engkau. Pada saat itu siapa waktu itu? Orang Farisi kan? Engkau. Ah, siapa? Bukan Ya, Paulus. Paulus. Bang. Lalu siapa Paulus. yang mendirikan sekte Gini, di luar Bang. Yahudi? Paulus tidak ada di situ, Bang. Paulus Lah, tidak ada lah, bersama-sama lah, dengan lah, Yesus. Tetapi lah, Yesus lah, mengatakan engkau. Ya, yang ada di situ, Bang. Celakalah engkau. Kenapa kemudian demikian? Ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada di situ, bukan ditujukan kepada Paulus. Kalau begitu, ketika Yesus berkata engkau, aku akan pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat untuk engkau. Berarti itu untuk siapa? Untuk Kristen ya? Yesus. Untuk murid-murid Yesus, Bang. Engkau berkatakan begitu. giliran seperti itu Anda merasa. Giliran tadi Yesus berbicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi, Anda mengatakan bukan Paulus. Ilmu Anda hebat. Yesus berbicara pada waktu itu, Yesus berhadapan dengan murid-muridnya. Aku akan pergi dan akan kembali lagi dan mengangkat kamu pergi ke situ. Kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid termasuk Kristen. Untuk sekarang ini termasuk kita juga. Pandai-pandaian. Ada aja. Berarti orang Farisi di situ juga adalah Paulus berarti. Iya, tapi pada gitu dong. Baru iya tadi bukan. Gimana pada ini? peristiwa itu Paulus tidak ada di situ. Sekarang sekarang siapa yang mendirikan sekte di luar Yahudi selain Paulus? Nabi palsu. Ayo. Nabi palsu. Nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Ayo. Ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Ayo, siapa itu? Paulus itu bukan palsu, Bang. Paulus itu bukan palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Mari, itu cuma pemikiran kalian. Iya. Karena Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, makanya kalian merasa jijik. Bukan. Tetapi apa yang dituliskan Paulus dan rasul-rasul itu adalah ilham Allah, Bang. Dan berlaku sampai saat ini, terpelihara sampai saat ini. Boleh bacakan Mazmur 53, Bang? 58 coba. Kita belajar sama-sama. Belajar apa? Belajar untuk tertawa tengah malam. Coba. Belajar apa? Ya ini belajar. Nggak perlu yang belajar, perlu belajar. Nggak perlu. Apa Bang maksudnya? Mazmur berapa, Bang? Mazmur 58 ayat 34 coba. Saya hafal ya. Nggak ada ayat 34. Hah? Masa sih? Nggak ada. Yang nggak yakinan. Ya, serius dong. Serius. Mazmur 58 ayat berapa? Masa nggak ada sih? Mentok di 11. 3 dan 4 maksudnya. 8, 3 dan 4. Iya, 3, 4 itu maksudnya. Oke. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tuli yang menutup telinga. Ya. Sejak lahir, sejak dalam kandungan, penyesat-penyesat itu telah ditentukan. Betul. Nah, Galatia 1:15 coba. Galatia 1:15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, jangan cocokmologi dong. Iya, jangan cocokmologi. Tunggu dulu. Ya, Saulus ini sejak dalam kandungannya dipilih sebagai apa?
Jangan cocok logi begitu. Iya, makanya saya tanya supaya tidak cocok logi. Mazmur itu bukan ditujukan kepada Paulus, ceklok lagi. Itu dia dipilih dari kandungan ibunya sebagai apa? Dia dipilih sebagai rasul di kemudian. Sekarang begini bang. Aduh. Tumit saya sakit gara-gara ketawa. Kalau dia dipilih, sabar. Kalau dia dipilih dari sejak kandungan, artinya ketika Yesus datang, dia yang mendampingi Yesus. Karena dipilih menjadi rasul sejak lahir ibunya. Kecuali dia dipilih menjadi penyesat sebagaimana Mazmur 58 tadi, cocok dia menjadi musuh Yesus. Setelah dia kemudian ingin menyesatkan, berpura-pura menjadi bertobat. Ingat, di dalam kisah para rasul, bukan asumsi. Enggak begitu bang. Kalau Paulus, coba kita lihat ya, Harun dipilih menjadi rasul, menjadi nabi dari sejak kandungan ibunya. Dia mendampingi siapa? Mendampingi Musa. Nah, sekarang penyesat dipilih juga dari sejak rahim ibunya. Kalau dia dipilih menjadi rasul, bukan dipilih menjadi penyesat, maka dialah yang akan menjadi tangan kanan dari Yesus di dalam memberitakan Injil. Faktanya, dia mendirikan sekte, yang mana sekte itu disebut sekte bidat oleh orang-orang Yahudi. Terus Anda katakan dia rasul. Itu asumsi. Jadi asumsi. Sekarang aku tanya bang. Oke. Tunggu. Kita sepakat dulu. Dengar dulu. Paulus dipilih dalam kandungan sebagai rasul. Menurut Anda? Iya. Terus kenapa dia tidak mendampingi Yesus padahal dia sesaman? Dengar, aku tak tahu. Dengar dulu bang. Apa bedanya bang? Apa bedanya? Rasul Paulus yang bertobat itu sama dengan Amran Amri, Yusuf Roni. Mereka dulu itu penganiaya. Mereka itu adalah antikristus. Coba tunjukkan di mana tertulis. Dulu bang, aku mau ngomong. Tunggu, sabar. Coba Anda tunjukkan di mana tertulis Yusuf Roni dipilih dari sejak rahim. Coba. Ayo. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sejak kandungan. Jadi dia itu dulu antikristus sehingga jadi turunkan saya dulu host. Itu human nanti jadi seperti Paulus. Dah. Mana dia? Jangan di-report lah kawan. Ya sudahlah. Mana Bang Suma? Kalau Stephen, kalau sejak dalam kandungan dipilih menjadi rasul. Tunggu Bang, aku mau bicara dulu. Dengar dulu. Ntar dulu, saya dulu. Tidak menutup kemungkinan Bang Suma bisa jadi rasul Yesus Kristus. Lu jangan bawa-bawa orang, kita nggak punya data di situ. Saudara saya. Logi Bang Andi. Ada kalau mau bisa. Gitu. Jika Roh Kudus bekerja Bang tidak bisa tolak Bang. Buset. Enggak bisa kayak gitu lah. Orang bisa. Tuhan. Enggak sangat Tuhan. Dijama. Iya. Siapa sih MKC itu? Kita tahu latar belakangnya. Siapa sih si? Jadi dia juga ada nama. Tidak ada namanya dia di Bible itu. Kenapa lu bawa orang? Siapa sih si Safruddin Ibrahim itu analogi? Siapa sih Safruddin? Tidak ada namanya di Bible. Siapa sih si Rosdiana itu? Orang Makassar. Rosdiana. Siapa dulu dia? Konteks Mazmur 58 dulu pahami. Konteks Mazmur 58. Orang penyesat itu telah ditentukan dan telah dipilih sejak dalam rahim ibunya. Penyesat. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak rahim ibunya. Nah, kalau dia dipilih sebagai rasul, berarti dia mendampingi Yesus. Kalau dia dipilih sebagai penyesat, betullah dia mendirikan agama Kristen yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Itu sesat namanya. Mana sih abang ini? Bukan cerita Anda, Bung. Lalu kalau Anda Oke. Buktikan kerasulan Paulus dari sejak lahir terkait dengan misi kedatangan Yesus. Silakan. Wallahu alam. Ya wallahu alam.
Kamu nih kalau bertanya tolong yang rasional. Jangan bertanya. Percuma saya minum kopi campur bodrex tadi dengan Mas Angko kalau kayak gini. Masakan Anda tidak bisa menunjukkan bukti kerasulan Paulus ketika dia dari lahir? Oke, dari lahir, kemudian datang Yesus yang sebagai Tuhannya. Kenapa kemudian nanti muncul cerita, siapakah kamu Tuhan? Karya Saulus Anwar, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Ini rasul kesiangan namanya. Lebih dulu Matius, lebih dulu Filipus. Padahal Filipus tidak dipilih dari rahim. Ini wong iki dia bilang aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Besar-besar dia jadi pembunuh, penganiaya. Itu kan waktu kilaf dia. Makanya aku katakan apa bedanya dengan Muhammad KC? Muhammad KC. Awalnya mereka si Yesus. Jadi Muhammad KC ini sudah jadi rasul Anda juga? Dia, ya bisa. Dia pokoknya dia namanya. KC jadi rasul. Bisa. Dia menjadi pewarta kebenaran. Dia menjadi pewarta kebenaran Yesus. Kalau pewarta kebenaran ngapain dia di penjara? Sama seperti murid-muridnya. Enso diam Enso. Buset. Murid-muridnya kan mati martir karena pemberitaan Injil. Mati martir, digebuk. Bukan mati martir. Penyesat itu sudah dinubuatkan akan mati mati mengenaskan. Bang Henry, gitu loh. Yesus pun sudah mengatakan, berbahagialah kamu jika gini Stephen. Nah, lo Stephen, si KC itu kamu dianiaya, kamu saya dicela. sebentar setengah dengerin dulu sebentar doang. Si KC itu kenyataannya hampir sama dengan Yesus memang. Dia bonyok mukanya, makan tokai. Yesus juga bonyok mukanya kan, sama kan bonyok waktu di tiang salib. Sama nggak? Stephen. Sama-sama bonyok ya? Awalnya dia itu pembenci Yesus, Bang. Enggak, sama-sama bonyok enggak? Tapi dia jadi percaya Yesus. Ya udah, sama-sama dan bonyok. Dia menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Mewartakan kebenaran Injil Tuhan. Iya, arti kafir itu apa sih, Bang? Orang kayak gini banyak masa si KC dibawa-bawa disamain dengan Paulus. Ada aja. Kafir itu kan tertutup ya. Memang rendah sekali ya standar Kristen. Standar 2 dia kayak motor. Iya, Paulus mau disamakan sama si Taipudin sama si KC. Waduh. Iya, analogi, Bang. Analogi. Sudah ditentukan Allah, sudah ditentukan Tuhan dari sejak kandungan. Berarti benar berarti bahwa Lugai itu tidak menutup kemungkinan juga Bang Suma bisa jadi begitu, Bang. Ketika bisa lagi tadi Rasul Suma, rasulnya Pak Stephen, boy, mantap sekali saya. Begitu kan, tak ada yang mustahil. Aduh, parah. Itu kan. Nanti jadi Bang Suma bisa jadi rasul. Bisa, Bang. Wih, mantap. Rasul itu kan utusan. Gempar nanti Indonesia. Ya, Bang Suma bisa mengembalakan umat-umat yang lain. Gempar, Bang. Besar nggak bonusnya, Bang? Waduh, jadi gempar Indonesia, Bang. Iya, besar sekali pengaruhnya. Besar bonusnya nggak? Besar. Bonus itu ya dari Allah, itu terserah Allah. Ya, setidaknya sudah dipastikan Mercedes dapat kalau sekelas Bang Zuma kan. Kalau harta dunia. Iya. Malah ancaman nanti. Iya, kalau sekelas Bang Zuma itu wah pastilah Mercedes minimal itu. Jangan ditinggal, Bang. Berat. Resikonya terlalu tinggi untuk itu. Pasti nggak berani. Waktu Saulus itu menganiaya murid-murid, membunuh murid-murid, itu dia sadar apa tidak sadar ya? Itu kan kilaf dia, Bang. Kilaf, tapi rasul. Hilap. Hilap. Nenek lu kiper hilap. Teman-teman di follow akun saya ini, teman-teman. 1800 ini di follow dong. Saya juga di follow ya.
Iya, Juga iya. dong di follow. Pak Stephen kok Bukan bisa hilap bang? follow-followan. Kok bisa hilap? Lanjut Bang Endi. Apanya yang hilaf? Kok Tenggorokan bisa kukur yang Saulus tertawa itu? ini. Kok bisa hilap membunuh murid, menganiaya gitu? Ya bisa saja dia belum memahami gitu. Karena Jadi, masih blow on dia. Oh, masih blow on. Bukan blow on bang. Ya, katanya belum memahami. Dari rahim padahal sudah dipilih emang. Udah dipilih dari rahim. Jadi bang Gimana sih? Suma, Bang Suma. Iya Bang, iya Bang. Dengar Bang Suma. Iya, iya, iya. Saulus Gimana, Bang? itu keras bang. Dia Iya, paling iya. keras. Iya, iya. Tentang keyahudiannya keras. Dia Bang. tidak bercacat katanya. Iya. Tidak bercacat. Sama dengan Bang. Bang bisa jadi seperti dia. Ya Allah ya Karim diulang lagi. Dengar bang, ketika kuasa Diulang lagi, diulang Allah, lagi. ya ketika kuasa Allah menghampiri abang, tidak ada mustahil bang. Biar abang mau bagaimanapun tidak bisa bang. Wih. Percaya. Langsung saya jadi rasul. Heboh memang, heboh besar. Heboh. Ini bercanda aja ya bang, bercanda aja. Iya, 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 iya. Rasul Suma. Saya dipanggil apa dan Santo? Bukan ya, bukan Gembala Santo. Ya. lah, gembala. Yang menggembalakan domba-domba yang belum Iya, 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 iya. percaya Yesus Kristus. Iya, iya, iya. Yang hilang di tanah Bugis. Bang kenal sama Ibu Rosdiana. Rosdiana mana? Rosdiana, aku udah lupa ada farmnya nggak dia. Sebab pernah top dulu itu dia Muslim, jadi pendeta. Oh, Pendeta. Dia mualaf, jadi pendeta. Ibu Rosdiana dari Makassar bang dia. Belum Dari pernah Makassar. dengar. Dia sampai bawa Injil di Cina. Iya. Dia. Rosdiana. Keras bang dia. Namanya kalau dari Makassar aku tahu memang keras ya. Tebal imannya, tebal imannya. Iya, 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 iya. Sama seperti Bang Suma, seperti Bang Suma. Tetapi Yesus menangkap dia. Akulah yang memilih engkau, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Oh, iya, iya, iya. Di Borgol waktu pada saat ditangkap enggak penangkapan Oh, dia dibenci bang, dibuang dia bang, dibuang. Karena Yesus sudah mengatakan, kamu akan dibenci karena aku. Udah. Dibuang ke Pulau Patmos. Dibuang ke Pulau Patmos ya. Oleh keluarganya. Ibu Bang Juma Hanya bercanda bang, hanya bercanda. tuh Masya Allah, akhi, Masya Allah kan ya dibilang gara-gara dipancing jadi rasul itu. gara-gara Stephen ini keluar gara-gara dapat jadi rasul, dapat singa. Tadi gue ngantuk, sekarang nggak ngantuk gue. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu Pak Stephen. Pak Kaget, Stephen, luar tapi biasa. kalau dia itu dipilih dari sejak kandungan, kenapa waktu hidup sama Yesus dia nggak pernah ketemu? Kenapa dia nggak pernah ketemu? Bombean dia, marah-marah. Kenapa? thank you bang dapat Kenapa dia nggak saling kenal gitu loh? Kan tetangga. Biar dia tidak saling kenal, bukan tidak saling kenal. Yesus kenapa? mengenal dia bang. Yesus sudah mengenal dia. Masya Allah. Oh, Yesus mengenal dia. Iya. Tapi Paulus tidak dikenal. Paulus tidak mengenal dia, dia cuma mengenal. Itu masuk akrab namanya. Dia cuma mengenal so akrab dia. pengikutnya dan ajaran-ajarannya Yesus itu pengaruh, makanya dia dia cari SKSD ya, bukan ya? itu So akrab itu, Samer Bang Tony dulu bilang dong thank you bang Iya, akhi, barakallah fiik. Mu'alaf kita, Masya Allah. Coba Stephen, ya. masa nggak terima kasih sih? Iya semua dikasih tuh Mu'alaf kita ini. Bang Tony Ji besok Ji Citos sore. Citos besok sore Ji. Pokoknya dari Ji, Udah dari selesai Bandung.
Udah Dari selesai. Bandung pagi-pagi Ji, siang udah nyampe Jakarta Ji. Aku mau turun ini bang Iya, semuanya. sama-sama. Ya. Mau buka. Ntar dulu, Stefan, ntar dulu. Enggak, kalau lu nggak ada nggak lucu. Udah pagi di Sulut ini sudah pagi. Sabantar Jo pemain anak. Suruh di dia sini, di sini. Ini perlu kalian tahu itu pemain itu caci maki itu. Ya udah Jo, kan bercanda kita baku sedu kita dang ah. Pemain Baku sedo itu artinya baku sikut gitu ya. Enggak, bercanda. Itu cacian terhadap ibuku itu. Masa sih? Iya, pemain. Mai itu kan ibu. Oh. Ya, aku cuma dengar-dengar di mana ada orang begitu ya. Sebab aku ikut orang, aku ikut. Itu pemain itu artinya ya itu menghujat ibuku itu sebenarnya. Oh ya, kalau gitu saya kalau ya, bagi bagi begitu aku saya minta dia kalau begitu saya minta maaf, orang saya nggak ngerti artinya. sama sama teman saya orang Lombok di Makassar ya kan. Oh, dia sosok gaul teman kampus. Jadi karena dia sudah sering anak Sunda masuk di kampus dikatain saya Sunda, aku tampar pakai buku. Loh, kamu kenapa? Kamu ngomong apa barusan? Enggak, biasa aja. Apa biasa? Gue panggil temanku yang lain kan. Itu maksudnya tadi anak Sunda itu apa? Baru dia ngerti, minta maaf dia. Sama aja ini Bang Andi. Iya. Asal dengar aja kan. Sudah dari kemarin dia Bang Suma ngomong-ngomong begitu, tapi aku sabar. Dia nggak paham. Tapi aku nggak ngerti artinya Pak Stefan. Aku kan udah minta maaf. Kalau Bang sudah lama di Malalayang, pasti tahu itu, pasti tahu. Ya. Benar, tapi benar, nggak masalah. benar. Ya, Ya. terserah. Nggak apa-apa, nggak pengaruh bagiku, nggak pengaruh. Ya udahlah, tapi apa nggak ada. Asal jangan saya yang dia dijadikan rasul. Jangan Apa sampai aja? ada netizen, Iya, jangan sampai ada netizen yang orang Ada Manado tersinggung, dengar. Anda Enggak. tersinggung, kan? Iya, enggak. Yesus juga tersinggung itu dikatakan binatang gitu. Enggak, aku tidak Kali-kali tersinggung. kalian katakan dia binatang, tersinggung dia itu. Dia binatang apa maksudnya? Domba. Iya, domba. Gak pernah dia mengatakan dirinya domba. Kalian mengatakan Kenapa dia katakan domba, Bang? Ada Inilah Yesus anak tetap domba. mengatakan Inilah dirinya domba. Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata Yohanes Pembaptis. Karena mau jadi korban. Ya. Ya. Bang Suma saya pikir tahu itu. Domba, anak domba Allah itu pengganti tradisi Yahudi. Aku sudah jelaskan di One Abi itu. Ada Bang Henry juga di situ kalau nggak salah. Bang siapa ini? Yang hijau ini siapa? Aku sudah lupa. Sugi. Pak Sugi juga. Ada juga di situ. Masya Allah. Bang Hen, jazakallah khairan. Jadi begini Bang. Yesus itu adalah anak manusia, anak Allah, anak domba Allah, anak tunggal Bapa. Itu ada definisi-definisinya itu. Kenapa dikatakan demikian? Iya, domba betina kan? Yesus domba betina atau domba jantan, Pak? Menurut tradisi Yahudi itu domba jantan. Mana ada? Menurut Yang tradisi Yahudi tidak malah domba bercela. betina. Domba betina. Domba betina yang tidak Imamat bercela. tempat. Yang tidak bercela tambun. Domba betina, Pak. Kalau domba Yesus- penghapus dosa harus domba betina. Domba jantan Bang. Waduh, kalau ada Betina. Imamat 4:32 itu. Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Ya, yang tak bercela ya. Iya, domba betina, Pak. Sama dengan Yesus tidak bercela, tidak berdosa. Ya sudah, kalian sedang menghina Yesus domba betina. Kami tidak menghina Bang. Karena kami paham apa yang dimaksud dengan domba Allah. Domba yang dijuluki kepada Yesus Kristus itu. Itu. Oke lah, sekarang api yang ada di bawah, jangan sampai gara-gara ini Saudara Stephen ini cuma bercanda. Jangan sampai besok panggil saya Rasul, awas ya. Laskar api. Cuma Stephen, ya Allahu Akbar. jangan marah anak. Enggak. Orang nggak tahu dong. Laskar api di bawah, ayo semangat. Merahkan. Laskar Api, iya semangat. Tolong di follow juga akun saya yang baru ini. Yang lain sudah hangus, tidak bisa dipakai lagi. Jadi kembali ke topik ya. Tadi mengenai Paulus udahlah. Ini aja deh. Mengenai tadi itu Pak Stefan,
bahwa tidak boleh itu sebenarnya membunuh orang yang tidak bersalah itu loh tadi itu. Itu sebenarnya titik temunya di situ, Bang. Iya. Saya mohon Anda mengiyakanlah bahwa Yesus itu tidak bersalah, nggak boleh dibunuh. Jadi kalau kita pakai akal sehat kita, anak kesayangan Bunda Maria ini itu sebenarnya nggak dibunuh, Pak Stefan, begitu ya. Datanya jelas. Bentar dulu, Bang. Datang untuk mati, Bang. Ya, nyatanya jelas di Bible itu Yesus berkata angkatan jahat ini kan banyak orang minta tanda. Yesus berkata angkatan jahat adalah tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi gitu. Artinya apa ini? Artinya apa? Yesus dia terima telepon, dia percuma kok ngomong, dia nggak denger. Bener ya Manyuma itu ya, 3 hari 3 malam ya. Iya, tadi ditegur sama tadi dia pendeta Kristen. Kenapa kau hidup katanya angkat hidup. Bang Zuma sebagai Rasul Kristen gitu? Ya udah. Ya, sorry ada yang panggil ini. Jadi 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi itu hidup atau mati, Bang Stefan? Di perut bumi mati, Bang. Yunus mati. Di perut ikan, Yunus di perut ikan. Bingung. Dia mati. Mati. Jadi orang di Yunus mati bisa jadi Yunus mati di dalam perut ikan bisa berdoa. Orang mati bisa berdoa. Oh, maksudnya Yunus di dalam perut ikan. Iya. Oh, saya kira Yesus di perut Yesus mati. Kalau Yunus dia tidak mati. Yunus tidak mati, kenapa Yesus mati? Ya, tapi Yesus bangkit, Bang. Belum bangkitnya dulu, jangan buru-buru. Ya, dia bangkit. Jadi Yunus di perut ikan hidup, Yesus juga di perut bumi hidup. Jadi nggak pernah mati dia. Gitu, Bang. Yang diturunkan dari salib itu kan mati, Bang. Ya, itu cerita dari Yunani, cerita Yesus kagak. Enggak lah, itu cuma pingsan. Cuma asumsi Bang aja. Lah, tanda Yunus. Jelas-jelas itu. Coba terangin dulu deh Bang Juma itu, tanda Yunus. Ini orang ini biar tanda Yunus di perut ikan itu hidup, Bang. Iya. Yesus pun juga bukan di perut bumi tuh. Artinya dia Yesus dalam goa, bukan di dalam hikmahnya bumi. itu artinya 3 hari, Bang. Dia di dalam perut dan 3 hari juga Yesus di dalam perut bumi. Tapi Yesus bukan di perut bumi, dia di goa. Ya di goa lah, ya mati di situ. Bukan mau diambil contohnya mati atau hidupnya, enggak. Sama-sama 3 hari. Kalau benar nggak Yesus 3 hari? 3 hari. Pada hari ketiga kan dikatakan. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh gitu. Iya. Pada hari ketiga, bukan 3 hari, hari ketiga. Dia akan mati 3 hari 3 malam. Coba baca coba. Mati 3 hari 3 malam dan pada hari ketiga dia bangkit. Kalau 3 hari ya 3 malam berarti kan 24 jam kali 3. Gitu loh. Ya, dikatakan situ pada hari ketiga dia bangkit. Bukan 3 hari 3 malam dia mati. Dia bangkit pada hari ketiga. Tapi dalilnya begitu. Gimana dong? Dia sendiri yang mengatakan, contohnya dia bilang rombaklah bait Allah ini dan ku bangkit. Pada hari ketiga dia aku akan bangun kembali. Iya. Bukan 3 hari dia bangkit, bukan 3 hari dia bangun kembali, enggak. Pada hari ketiga dia akan bangun kembali. Itu beda dalil itu. Pada hari ketiga juga Yesus bangkit. Itu artinya tubuhnya itu ya bait Allah. Dia ambil perumpamaan di situ dah. Itu beda. Bang Handi merah terus ini. Izin pamit ya Bang ya.
Aku ini dulu, aku turun dulu, restart lagi nih, restart dulu, ntar aku naik lagi, lanjut dulu. Ya, yuk, aku juga mau turun ini. Jangan pergi dulu ngana. Tadi ada yang menghubungi aku, apa itu? Ada orang yang menghubungi aku. Kata apa? Aku. Ada urusannya, Bang. Ada penting. Ada urusan, ada penting. Ada urusan. Makanya aku bilang tunggu dulu. Aku kasih mati teleponnya. Mana di Manado mana sih? Kita ketemu besok. Sebelum aku pulang ke Jakarta. Mana di Manado atau di mana ini? Manado sekarang. Ngana bilang di Malalayang. Iya. Coba apa namanya? Supaya aku udah lupa lagi itu. Jadi lupa. Ya udah nanti aku DM nomorku, nanti nomorku ya. Oke, ya. Oke. Aku turun dulu. Oke, Bang Stefan, thank you. Pak Stefan, kalau kita ada salah di sini, mohon maaf ya. Iya. Kalau ada kata salah, kata hilap. Aku maafkan ya. Seperti ajaran Yesus kan memaafkan. Oke. Yes, mantap. Tapi Yesus kalau pergi pamit. Iya Bang, ini pamit ya Bang. Oke, saudara Hanso istirahat ya. Besok jumpa lagi kita insya Allah. Jangan dulu Hanso, aku belum ngobrol sama kamu. Aku turun bentar, aku restart dulu tabletnya nih. Nggak kuat baterainya juga. Tunggu, restart dulu. Kok merah nih? Iya, ditunggu aja dulu Bang. Bentar aja dia tuh. Bang Handi naik lagi dia. Dinda Deplos, ada kabar kah? Monitor. Siap, Assalamualaikum Janji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, Dek? Mutar-mutar? Lagi fokus jaga jaga ulama ibu kecil ini Janji. Alhamdulillah, Masya Allah. Begadang Janji. Iya. Indahnya itu di situ pada saat punya momongan kecil. Bang Ardi kabar gimana Janji, Bang Ardi? Ardi katanya udah baik. Alhamdulillah. Tadi japrian sama beliau. Kalau saudara Hanso ini di mana? Manado juga? Enggak. Di Jawa Bang. Jawa. Oh. Sama seperti siapa nih yang di Jawa? Gak ada yang di Jawa di sini ya? Semua di luar Jawa ya? Dinda Ali, Neplos, Sugi, Bali, Pera di Bali. Saya di Makassar. Lengkap ya, seluruh Indonesia nih, Sumatera, kecuali non Jawa. Oh Jawa ada Hanzo. Lengkap kita. Oke host, mungkin ada teman dari Oten dinaikkan aja. Host. Siap. Belum ada Oten. Bang Handi dibawa tuh, Bang Handi. Belum juga, masih proses riset kayaknya. Coba dokter spesialis Opin Pera Estar, mana yel-yel apinya? Tidur kali dia. Woish. Kores. Saya. Iya, masih ada. Laskar api di bawah, semangat terus. Pres nih. Memerahkan komal laskar. Masya Allah, laskar api luar biasa. Wah, langsung nih yang tadinya dingin panas. Jadi semalam itu waktu lelang itu dia kira dia udah menang, terus dia tidur. Pagi-pagi dia bangun hubungi saya, kok saya nggak dihubungi?
Saya bilang masih ada di atas abang. Kalau dia bilang kalau tahu begitu saya ambil lagi paling atasnya gitu loh. Pokoknya siapa yang paling atas, aku yang atasnya gitu. Gimana saya tahu gitu. Nggak diminta aja Bang Hadi. Saya bilang next lah ada. Nah, kan udah terlanjur nggak enak masa dibatalin sama orang yang udah menang. Enggak, maksudku katanya mau dikasih. Enggak, bukan itu yang menangnya, ada yang satu lagi yang dari Madiun itu loh, Pak Bedran. Yang nanya Bang Hati Manado mana? Bang Hadi itu Manado Sampang, Ikhwan. Madura dong. Oh iya. Coken pagi. Coba di tempi dulu yelnya. Fresh. Apa tuh? Yel. Oh, ya Ikhwan siap-siap ya, kita membentuk V, tangannya membentuk V ketika yel-yel api dikumandangkan. Jadi ketika kita mengucapkan yel-yel, maka kita akan bertepuk tangan 2 kali. Sebagaimana berikut ya. Aku nggak open cam, jadi dibayangkan saja. Laskar APDHT, Laskar APDHT, Laskar Apologet Islam Indonesia, Laskarku, Laskar AP Ale, Laskar APDHT, Laskar APDHT, Laskar Apologet Islam Indonesia, Laskarku, Laskar AP Ale. Mantap sekali, idenya luar biasa. Kayak jinglenya orang jual es krim. Kampret ya. Jual es krim katanya. Yaudah ya. Pamit ya Bang ya. Iya Bang, ya Bang. Oke, Sehat terus Bang. Oke. Besok diskusi lagi kita ya. Oh Pak Hanso, Apa lagi Bang? gimana besok jadi? Iya jadi. Pak Jun, jangan lupa ya bahwa umur itu tidak ada yang tahu misterinya. Jadi sebelum terlambat segera rujuk kepada fitrah Anda. Menyanyikan lanjutan sekarang. Benar. Iya Bang Ali. Sebenarnya Pro Hanso ini udah paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Masalah warisan kayaknya. Masalah warisan kendalanya. Ya, cuman satu. Kalau saya nanti meninggalkan Kristen, nasib saya bagaimana begitu? Itu sih menurut saya ya. Nggak usah takut lah. Masih ada tanah kuburan yang belum kita jual. Tanah kuburan mau dijual. Nggak usah takut kehilangan kayak gitu-gituan lah. Iya, insya Allah saudara kita akan Yesus dapat sudah hidayah. bernubuat itu. Karenaku engkau kehilangan istri, keluarga, ladang akan digantikan 100 kali lipat. Jangan takut Hanzo. Bang Andi. Ya. Yang diutus ke dunia itu apa? Orang. Bah, iya. Masa sih orang? Masa monyet? Emangnya yang masuk surga manusia duniawi atau bukan? Manusia duniawi. Ya. Bodoh amat manusia duniawi. Jadi ya dibalas sesuai dengan perbuatannya siapa? Perbuatannya siapa? Perbuatan manusia duniawi atau bukan? Sekarang saya tanya, yang posisi masuk surga manusia duniawi makhluk atau roh? Makhluk, manusia. Makhluk. Hancur ini hancur. Kok hancur? Jadi misalnya nih ada orang masuk surga. Iya. Oke. Yang masuk surga ini siapanya? Yang pergi ke gereja atau yang pergi ke masjid atau yang tidur di rumah? Bah, Bang Suma, saya tanya Bang Suma ya. Itu malah saya. Bang Suma ini makhluk duniawi? Iya, makhluk duniawi. Terus kalau Bang Suma mati, yang masuk surga makhluk Bang Suma yang berasal dari duniawi atau bukan? Iya, dua-duanya, roh dan jasad. Kristen lucu.
Jadi mereka kira otak adanya di roh, Gurunda. Jadi nanti kalau kamu di surga, kamu sudah nggak punya kelamin? Bukan sudah punya kelamin. Enggak, nanti di surga kamu nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak semua punya mulut, ada. tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau kamu di surga amuba. Jadi amuba ya. Hah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang saksinya? Kan katamu bukan makhluk duniawi yang masuk ke surga katamu. Iyo, maksudnya makhluk duniawi itu yang berasal dari darah dan daging. Iya, berarti tunjukkan roh punya mulut, tunjukkan. Berarti yang masuk ke surga adalah makhluk tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa mulut. Jadi nanti kamu di sana itu adalah makhluk cacat. Yang bilang begitu siapa? Kan kamu di sana nggak punya mulut lagi kan? Adakah di dalam firman ada tertulis begitu? Nanti di sana kamu masih punya mulut, masih punya mata kagak? Abang kalau bicara begitu mesti tunjukkan datanya. Saudaraku, saudara, dengarkan. Apakah roh itu butuh dibangkitkan? Roh itu hidup, tetap hidup, kekal. Berarti dia tidak perlu dibangkitkan. Iya, roh itu tidak Ngapain perlu hidup, nggak punya mulut Terus sama kenapa? hidup. Lalu apa yang dibangkitkan nanti? Apa yang dibangkitkan nanti? Suma, ini saya bilang kok kamu ya. Roh itu membangkitkan tubuh. Enggak, saya tanya dulu. Surga lo uka-uka, bre. Nanti kalau kamu bangkit, apamu yang dibangkitkan? Bang Suma, coba Anda buka Yohanes 6 ayat 63. Kamu baca di situ. Kenapa Yohanes 6? Darah dan daging itu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa maksudnya? Surganya Kristen nggak punya badan ya, lucu. Kayak Casper. Saya kan bilang, coba Anda baca Yohanes 6 ayat 63. Iya, kenapa? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, terus? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Terus? Oke. Terus kalau macam Bang Suma mati, dagingnya tidak berguna dia. Oke. Tolong kita diskusi tanya jawab yang nyambung ya Bang ya. Saya tanya, nanti kalau kamu masuk surga, kamu sudah tidak punya tubuh. Tubuh jasmani apa rohani? Enggak, kalau rohani itu bukan tubuh. Tubuh itu rohani itu bukan tubuh. Yang dikatakan tubuh itu jasad. Kristen lucu komedi. Yang dikatakan tubuh itu jasad. Masa ada jasad rohani gimana sih? Saya tanya lagi. Badanmu ini yang adalah daging ini, ketika kamu masuk ke surga, kamu sudah tidak punya daging. Anda kan berilmu. Bung, dengar saya. Ketika dengarkan. Pada saat kamu masuk ke surga, dengarkan. Pada saat kamu masuk ke surga, kamu sudah tidak punya daging. Emangnya masuk ke surga harus ada daging? Saya tanya, apakah ketika kamu masuk surga kamu sudah tidak punya daging? Tidak ada di Oke, berarti nanti kamu di akhirat, di kehidupan berikutnya nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Ya amuba. Kau jadi apa itu? Setan pun nggak cukup. Kau jadi apa nanti kalau kau bangkit? Nggak punya hidung, nggak punya mata, nggak punya telinga. Kau jadi makhluk apa itu? Surganya kaum disabilitas semua isinya. Nggak punya mata. Bahwa di surga nanti manusia punya darah dan daging. Tidak, saya tanya. Yakin kamu bangkit dalam keadaan tidak punya jasad? Anda mengerti tidak? Lu dia masuk surga jadi bakteri ya. Kan saya bilang di surga itu apakah nggak punya badan. Saya ulang lagi. Apakah kamu bangkit itu tanpa hidung, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa gigi, tanpa pikiran, tanpa otak? Ketika kamu bangkit? Iya gitu. Iya. Kau jadi makhluk apa rupanya? Yang namanya roh pararang. Jadi roh. Gimana ceritanya jadi roh? Surganya Trans TV kayak hantu-hantu. Jadi nanti Yesus menikahi roh di sana ya. Kawin dengan roh. Jadi uka-uka di sana kamu ya. Cuma kamu itu bodoh. Aduh, aku marah. Coba Anda tunjukkan satu ayat bahwa dalam Al-Quran
darah dan daging itu masuk surga. Gas Gurunda, Matius 8 nomor 11 Gurunda. Jadi di dalam kitabmu itu kan jelas dikatakan kamu akan makan bersama dengan Abraham di surga. Gimana caranya itu? Itu makan ayamnya jatuh lagi ya. Gimana? Bagaimana katanya di surga nanti ada makan minum? Aduh. Gimana itu? Saya tanya dulu, bagaimana caranya di surga nanti orang Kristen makan minum? Gimana caranya? Di ayat mana makan minum di surga? Lukas 13:29, Lukas 22:30, terus Matius 8:11. Itu gimana caranya kamu makan? Kau tidak punya mulut. Dia nggak pernah Gereja baca lu itu. kebanyakan poco-poco, Bre. Dia nggak pernah baca itu Lukas 22:30. Kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaan surga. Dia nggak pernah baca dia itu. Jadi yang makan dan minum itu roh. Roh duduk-duduk. Roh duduk-duduk. Rohnya duduk Bang Andi, rohnya duduk ya di meja. Ngambil sendok nggak keambil. Mus terus. Makan dan minum itu dalam kehidupan rohani. Biar saya tanya kamu, apakah darah dan dagingmu itu masuk surga? Enggak, saya tanya yang makan minum nanti di sana roh atau daging? Saya pertanyaan buat kamu, darah dan daging itu di surga. Masuk, darah daging masuk ke surga pasti. Emangnya kenapa mesti pasti? Berarti Nggak pasti, karena yang akan diupah di sana adalah yang melakukan perbuatan di dunia. Itulah yang akan menerima upahnya. Masakan orang lain yang bekerja, orang lain yang dapat upahnya. Kan dalilnya Yesus mengatakan, datang Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang dihakimi siapa? Yang dihakimi manusia. Manusia itu apa? Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, berarti tubuh juga akan masuk ke sana. Tubuh itu tidak akan tersiksa di surga. Dia akan tersiksa di duniawi. Bukan itu masalahnya. Manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Yang dimaksud manusia ini terdiri dari apa? Ya kan saya tadi sudah bilang. Tubuh kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Berarti masuk ke surga dengan tubuh karena akan diupah. Tolol, kalau tolol banget Bang. Yang tolol itu roh megang sendok buat makan, itu tolol banget. Katanya tadi yang diupah adalah manusia. Bang, apakah Anda saksi surga bahwa tubuh masuk surga? Ini dalilnya ada. Kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Bisakah roh makan? Duduk makan di kerajaanmu. Bagaimana roh duduk? Bagaimana roh duduk? Ya, macam punya pantat aja roh. Roh Yesus Bang, bisa roh Yesus. Aduh, parah ini, parah. Aduh. Bagaimana Jadi itu ceritanya? Abraham mengambil sendok gak keambil ya di surga lu. Anda saja beriman kepada makhluk. Sendok pada berterbangan. Bagaimana caranya kamu bisa duduk tanpa daging? Coba. Magaleluk ko amporo. Amporo. Lagempung. Atau gimana? Abraham pas makan di Matius 8:11 pantatnya pantat roh juga. Iya. Bucokin ini semua, bucokin ini, tema cokin ini. Terus itu bro, perkawinan anak domba itu jadi roh yang kawin. Gimana itu? Ketawa dirinya. Gimana itu? Dasar Kawinan gila. itu juga mesti kawin di sana tuh, di surga itu. Ya Yesus nanti kawin di sana gimana ceritanya? Oh, jadi perkawinan kambing dan itu domba dan itu mesti kawin di sana juga. Lah itu dalilnya kayak gitu. Dalilnya kayak gitu tapi otakmu jangan kayak begitu. Loh, iya. Berarti dalilnya salah. Kena. Bukan dalilnya salah, tapi pemahamanmu yang salah. Loh, pemahaman saya sesuai dalil. Masa orang mesti kawin mengawin di surga? Lah. Namanya manusia. Salah loh. Bukan manusia sama manusia itu. Tuhan mengawini manusia itu loh. Awas lu salah-salah loh. Salah buat apa?
Memang yang salah dalam berbicara. Aduh, parah. Lo di situ kan perkawinan anak domba. Anak domba kan Yesus Tuhan lo. Nah Tuhan lo ini kan mengawini manusia kan. Coba aku Jadi jangan coba dibilang aku baca manusia dulu. mengawini manusia. Coba aku baca datanya ya. Dibaca deh. Bagaimana kira-kira nih ya? Marilah kita bersukacita dan Iya. bersorak-sorai Iya. dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Ini roh semua nih, roh. Gimana tuh? Yang namanya utusan itu dia akan Ini perkawinan ini Pak, utusan. Kenapa lari utusan lagi, cuplis? yang Mau kabur kemana Pak? Paman mau kabur kemana Paman? Coket ini cuma bangan di mainin dia. manusia di dunia kawin Piccolo, menjadi ngomong satu. apa lu Piccolo? Manusia, dengarkan. Manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya, betul? Betul? Terus? Nah, yang diupah nanti di surga apa? Manusia atau bukan? Yang diubah di surga. Yang diupah, yang menerima upah di surga manusia atau bukan? Manusia rohani lah. Bisa tidak roh manusia itu disebut manusia? Makanya kau paham manusia, kata manusia itu Kutanya dulu, bisa Supaya- tidak roh itu disebut manusia? Kau paham dulu manusia itu kalimatnya apa? Manu dan sia, supaya kau paham manusia Apa? itu apa? Apa manu? Ayam. Manu itu roh, sia itu 9, roh 9. Kau jangan bodoh. Ini ilmu dari mana ini? Dari mana kau dapat ilmu itu? Dari Yunani ya, dari Yunani. Dari Yunani. Dari Yunani. Pantesan. Berarti di Oke. Yesus ngomongnya manusia bukan antropos ya. Oke. Sekarang kalau kamu ke gereja beribadah, bisa tidak pergi ke gereja rohmu saja? Roh yang membimbing tubuh saya mau Ya. ke gereja itu. Sekarang saya tanya, bisa tidak rohmu ke gereja tanpa jasad? Sekarang kalau jasad mati, itu kehendak roh. Nggak untuk- nyambung ini, Saya tanya, bisa tidak kamu ke gereja? Bisa nggak rohmu ke gereja, jasadmu tidak pergi? Kalau jasad tidak pergi, berarti jasad itu mati. Di mana-mana roh itu ada, Bang. Enggak, bisa tidak rohmu pergi ke gereja kalau jasadmu tidak pergi? Jasad tidak pergi dalam hal apa dulu? Mati Bisa tidak rohmu ke gereja kalau jasadmu ada di rumah? Bisa tidak? Bisa tidak rohmu? Yang namanya roh itu untuk menghidupkan. Makanya saya tanya sekali lagi ya, bisa tidak rohmu itu ke gereja beribadah tanpa ada bantuan jasadmu? Bisa tidak? Roh itu hidup, mau dimanapun itu dia ada. Gimpe ulu, saya tanya apa? Cuplis, yang saya tanya, bisa tidak rohmu ke gereja? Tolol. Bisa tidak rohmu ke gereja tanpa jasadmu? Jawab aja nggak Kasar dia ngomong, kasar dia. Turunin. Kasar Bisa atau tidak? Mampus. Bukan dia yang ngomong kasar, di atasnya itu Bang Andi. Yang atas yang ngomong kasar itu. Bukan dia. Oh. Dia yang ngomong begitu nggak bagus. Ini yang di atas, bisa tidak rohmu pergi gereja tanpa ada jasad? Bisa tidak? Siger. Kayak Islam. Muslim dia. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Afwan akhi, aku kira ngata-ngatain muslim tadi. Maaf. Afwan. Dia itu. Iya, jadi tadi itu si mabok itu, Bang. jadi dengarkanlah teman-teman Kristen yang sempat menyimak ini. Inilah batilnya konsep agama kalian. Masakan yang menerima upah di surga hanya roh, sementara yang mengabdi di dunia adalah jasad dan roh. Oke? Maka yang harus kemudian diupah yang mengabdi. Siapa yang mengabdi? Jasad dan roh. Makanya disebut kebangkitan, hari kebangkitan. Apa yang dibangkitkan? Jasad kita yang akan dibangkitkan. Gitu. Nah, tetapi karena kita berada di alam kekekalan, maka selayaknya manusia di dalam rahim, jasadnya itu beda ketika manusia itu sudah di alam bumi, di alam dunia. Beda.
Begitu juga jasad kita di bumi, ketika kita pindah ke alam yang kekal, jasad kita ini yang tetap ini, tetapi diberikan kemudian kelebihan daripada apa yang kita alami di bumi. Kenapa? Karena kehidupan di surga itu lebih dari kehidupan yang ada di dunia. Segala-galanya kenikmatan lebih dari dunia, semuanya. Maka jasad ini pun kemudian istilahnya diberikan kecocokan alam jannah dengan kehidupan kita sebagai manusia. Jasad kita itu harus bersesuaian dengan alamnya gitu. Tapi kita ini sendiri bukan berubah. Masakan Anda menjadi orang yang taat dalam beragama, begitu Anda masuk ke dalam surga, Anda dirubah menjadi apa itu? Keluing. Gentayangan. Walang sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pararang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pararang. Kan tidak mungkin. Masa kan di surga jadi pararang? Ya kan tidak mungkin. Di surga ya kamu sendiri yang mengabdi ini. Masuk neraka ya kamu sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, menyembah kepada sesama manusia. Enak kali. Kamu yang melakukan, makhluk lain yang menerima upah. Dasar otak. Dikasih data, dia bilang tubuh rohani. Masa ada tubuh rohani makan? Gimana ceritanya? Duduk bersama semeja. Gimana caranya roh duduk? Pemalasa. Iya. Sendok pada berterbangan. Begitu roh duduk, tembus ke bawah. Dasar sinole. Yang paling parah itu ya, Yesus kan di surga itu kan di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Kalau hanya roh saja, berarti ada jubah jalan-jalan, nggak ada badannya. Gimana itu? Nakut-nakutin loh. Enggak, maksudnya gimana itu kalau tato di paha, tapi tidak ada pahanya? Paha rohani. Paha rohani. Oh, paha rohani. Tatonya nyala dulu dah. Makanya mereka ini lebih pantas disebut nanti di sana dia menjadi setan atau menjadi hantu. Casper. Nah di sana kan mereka penyembahan, jadi roh menyembah. Bagaimana ceritanya itu? Itu dia. Di dunia ini tempat menyembah, bukan di surga. Amporo. Apa dia? Kenapa Telo Amporo. Oke, selamatkan pagi Adit. Masa di surga mengabdi, di dunia tidak mengabdi, masuk di surga mengabdi. Dasar gimpe ulu. Lucu ya, pelawak ya. Kalau malam-malam terhitung yang naik pelawak semua, serius. Di dunia tidak pernah memuji, tidak pernah mau ibadah. Masuk di surga baru beribadah. Kucluk. Surga itu tempatnya menerima upah. Dalilnya bertaburan di Bible kok. Surga tempat menerima upah. Masuk ke surga malah dia pergi beribadah di sana. Dasar. Gentayangan pula lagi. Memuji katanya sana Bang Hadi dalam kehidupan kamu. Coba Bang Hadi memuji 1 menit coba. 1, 2, 3. Enggak. Terus di sana kan disediakan rumah tuh ya, disediakan rumah. Nah, kalau ada rumah, terus isinya roh bagaimana? Dia bilang hantu kan? Yang pasti bersih terus, nggak berdebu itu rumah. Mana tahu? Beneran hantu, jadi hantu mereka di sana. Lari sana tay. Malaikat para lari nanti. Setan juga pada berlarian lihat mereka. Ini makhluk apa lagi nih yang masuk ke surga modelnya kayak gini? Ada. Terus yang digarami api neraka, yang digarami hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, izin Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sebesar-besarnya, terima kasih sebesar-besarnya. Alhamdulillah Sensei, saya mendapat rezeki dari Pak Haji, Insya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Pak Haji Insya Allah semakin banyak amal jariah dari Pak Haji. Semoga Insya Allah rahmat keberkahan rezeki. Pak Haji Tony, terus Pak Haji. Iya.
Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran, jazakallah Pak Haji. Masya Allah. Silakan saja. Tapi jangan bayangin Bang Neplos masalah hantu di surga ya. Jangan dibayangin. Gentayangan nanti. Itu makanya mereka tidak percaya Adam itu di Jannah, di Eden. Eden itu kan surga Aden. Nah, mereka tidak percaya karena di surga Adam dicipta, dia makan, sana dia minum dan seterusnya, dia punya jasa. Makanya dia bertahan bahwa Adam itu dicipta di bumi. Padahal manusia ya, itu Bang Adit. Halo, Bang Adit. Halo Bang Juma. Halo. Iya Bang. Iya, halo silakan, Bang. Mau bertanya boleh Bang? Le. Saya dari Kristen Bang. Siap. Mau bertanya, di Al-Quran itu kan Nabi Isa dibilang kan nggak disalib ya. Iya. Sejarahnya seluruh dunia tuh mengakui kalau salib Tuhan Yesus itu beneran ada gitu loh, dan beneran disalib, kan disaksikan banyak orang juga, dan kebangkitannya pun disaksikan banyak orang. Bagaimana mungkin sejarah yang ada 600 tahun yang lalu tiba-tiba ada orang lain yang berbicara kalau Tuhan Yesus itu nggak disalib gitu loh. Oke, baik. Di dalam Al-Quran dikatakan penyaliban itu ada, Bung. Tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang lain yang disalib, bukan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahullah ilai. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizun hakima. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa, penyaliban ada. Yang disalib itu berdasarkan Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang yang jujur. Pengkhianat dijadikan sebagai pengganti orang yang benar. Sekarang pada saat Anda membaca Bible, ada enggak salah satu murid Yesus yang berkhianat? Anda enggak, Bang? Ada. Yudas kan? Nah, coba Anda baca di Amsal 21. Apa yang diterangkan di sana? 21:18. Bentar ya, coba saya. Iya, silakan. Jangan lupa Mazmur 91 ayat 8. Yesus nonton doang. Iya. Nomor 16-nya dia dikenyangkan, umur panjang dia. Belum meninggal sampai hari ini, umur panjang. Gimana? Amsal 21:18 gimana? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang jujur? Yesus. Siapa pengkhianat? Yudas. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang berkhianat? Bicara tentang Yudas. Tapi itu nggak berbicara tentang penyaliban Yesus, Bang. Soalnya Yesus itu dia bangkit dan bangkit ke surga, dia disaksikan banyak orang. Oke. Kalau Anda mengatakan disaksikan banyak orang, siapa yang menyaksikan Yesus bangkit pada hari ketiga? Tuhan Yesus kan nggak langsung naik ke surga ya. Jadi iya. Tuhan Yesus. Makanya saya tanya, siapa yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur? Orang-orang Israel. Mana-mana? Dalilnya ada nggak? Bunda Maria. Dalilnya ada nggak? Ada. Silakan. Di Matius. Carikan saya. Bacakan, Bang. Bacakan. Matius berapa, Bang? Gak ada. Agak.
Nggak ada. Sampai giginya geriting jari nggak akan ditemukan. Di Matius 28 ya Bang. Ya, bacakan. Sampai Teluk Amporo lagi nggak ketemu. Ayo laskar api merahkan komal kita. Laskar api di hati. Laskar api di hati. Gimana lagi? Teluk Amporo, Bu. Nggak, Kores orang ngerti nggak sih sini namanya Amporo ini? Jangankan Kores, saya aja nggak tahu. Amporo itu Pak De, telur yang nggak jadi, yang dierami oleh emaknya itu loh induknya nggak jadi, ada yang jadi anak, ada yang jadi busuk, itu Amporo namanya Pak De. Matius 28 nomor berapa, Dit? Nomor ayat 1 sampai 10. Ayat nomor 1 sampai 10. Setelah hari Sabat hari Sabat. Ya udah lanjut, Itu Maria itu masuk kubur, Yesus sudah nggak ada. Gimana dia jadi saksi? Nih dengar ya, dengar. Silakan. Nih di ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, pertanyaan saya tadi apa, Bang? Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi orang-orang Galilea bukan itu yang ditanya loh. Ikut pertanyaan saya tadi apa, Bang? Pertanyaan saya apa? Di mana kan Tuhan Yesus, ayat di Alkitab Tuhan Yesus bangkit terus disaksikan orang-orang kan? Iya. Siapa yang menyaksikan Yesus bangkit? Orang-orang Galilea. Di mana mereka menyaksikan Yesus bangkit? Itu barusan saya bacakan. Itu tidak mereka saksikan. Mereka ke pemakaman. Maria ke pemakaman. Oke, dia tidak melihat Yesus. Malah dia cari, mana mayat Yesus? Mana mayat Tuhan kami? Siapakah yang merencirinya? Dia nggak menjadi saksi kebangkitan. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, lalu mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan dari katanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang lain dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia atau Tuhan sendiri menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela. Kepanjangan Bang, kepanjangan. Di ayat pertama aja tadi udah ngomong tuh, Yesus setelah bangkit. Yang ditanyakan waktu Yesus bangkit itu ada yang menyaksikan enggak? Banyak itu. Ada mana? Coba dibaca lagi ayatnya itu. Setelah Yesus bangkit katanya. Tapi waktu kebangkitan nggak ada yang menyaksikan. Mana ada yang menyaksikan Yesus bangkit? Nggak ada Bang. Ya kan Yesusnya dikubur. Ya tentu tidak ada. Tapi lah iya, dari tadi kan ditanyakan, ada nggak saksinya Yesus itu waktu bangkit itu? Nggak ada. Kok bingung-bingung capek amat Anda ini? Ya mana mungkin orang melihat gitu loh. Kan dia di dalam kubur, di dalam goa. Nggak mungkin orang melihat. Jadi Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke banyak orang. 40 hari loh dia bergentalayangan. Baru dia naik ke surga disaksikan orang-orang. Gentayangan Tuhan. Tuhan. Tuhan, jangan ngomong gentayangan Bang. Gentayangan itu arahnya kemana? Oh, maksudnya apa ini? Dia jalan Tuhan Yesus ini dia pergi ke kota-kota. Iya gentayangan. Enggak gentayangan. Iya terus kenapa ngomong gentayangan? Lanjut. Maksudnya dia emang beneran bangkit gitu loh. Dan itu real.
Itu Tuhan Yesus sendiri, bukan digantiin. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus mau disalib? Dia udah nabi-nabi zaman dulu udah menubuatkan Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada orang yang menyatakan Tuhan Yesus itu digantikan? Di mana dinubuatkan akan mati di kayu salib itu di mana? Nabi Daniel dia menubuatkan Tuhan Yesus mati. Di mana tertulis? Nabi Daniel. Nabi Yesaya. Kalau itu ada, betul ada tertulis nubuatannya kayak begitu, lalu kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Yesus itu harus mati di kayu salib. Itu emang udah misinya untuk menyelamatkan kalian semua dari nenek Bukiper. Ngapain saya nggak butuh manusia nebus saya. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan ada nubuatan, terus kenapa imam-imam Yahudi, para ahli kitab membuat kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Yesus dibunuh karena dia seringkali menyatakan dirinya Tuhan. Jadi dia benar-benar pengen dibunuh orang gitu loh. Orang udah geram gitu. Apaan Yesus ngaku dirinya Tuhan? Anda ini mengada-ada nih. Aduh, anak sekolah minggu aja pada tahu loh kalau Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu bisa dibohongi, kita nggak bisa. Di mana coba Yesus ngaku dirinya Tuhan? Dengar ya, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya, coba. Yohanes 13:13. Aku dan Bapa adalah satu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melihat Bapa, ya tidak kebalik. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Iya, betul. Barang siapa tidak melihat aku, ya tidak melihat Bapa. Terus Yesus, dia sama Bapa itu adalah satu. Apa? Satu apa? Dan orang Yahudi pada geram. Satu apa? Ya satu. Satu apa? Sama-sama satu kepribadian. Pribadi apa? Makanya belajar Allah Tritunggal. Berarti kalau Yesus itu dibunuh, berarti yang dibunuh adalah Tuhan Yesus yang dibunuh. Tuhan, pencipta langit dan bumi yang dibunuh. Tapi karena dia adalah Tuhan, dia menang atas maut itu sendiri. Itu membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Cuma dia satu-satunya nabi yang bisa bangkit dari antara orang mati. Sekarang saya tanya, ketika Yesus dibunuh, berarti yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi? Ya, tapi Tuhan Yesus itu bangkit langsung 3 hari kemudian. Berarti membuktikan dia berkuasa atas. Berarti pencipta langit dan bumi pernah mati? Ya, harus mati. Karena apa? Harus menebus dosa itu harus. Bagaimana bisa disebut Tuhan kalau dia mati? Makanya Tuhan Yesus itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa mati? Ya, dia harus mati. Lalu kalau pencipta langit dan bumi ini mati, yang menjaga alam semesta siapa? Dia sendiri, buktinya dia bangkit. Dia kan mati. Tapi dia bangkit lagi. Dia mati. Itu kan hari ketiga. Itu kan hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, siapa yang jaga alam semesta? Nah, itu di situ iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Alam jadi semesta kehilangan Tuhan selama 2 hari. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Ya enggak gitu ya, Tuhan Yesus tetap berkuasa, kan bumi itu iblis itu kan mati dia. Dia mati hanya sebagai tubuhnya doang mati, tapi kan rohnya nggak mati. Loh,
katanya Yesus Tuhan. Ya, betul. Berarti yang mati adalah tubuhnya sebagai manusia saat itu. Dia manusia atau Tuhan sih? Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia 100% Tuhan ketika dia 100% manusia? Kan sudah 100% manusia. Kok bisa ada 1%-nya ayam? Nah, itulah logika manusia nggak bisa dibandingkan dengan logika. Karena tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Yang nggak masuk akal itu kalian loh. Semua nabi kalian itu semuanya berasal dari Israel. Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati. Apa sih? Kenapa coba kalian itu ikutin sejarah nabi kami? Nabi mana? Siapa nabi kami siapa? Nabi Musa, itu kan nabinya orang Kristen. Di Al-Quran namanya Musa. Di kitabnya orang Yahudi namanya Moses. Di kitabmu namanya apa? Musa. Niru siapa? Niru-niru. Kan baru ada, Islam itu baru ada abad Sekarang di kitabnya Yahudi Moses. Di kitabnya Islam Musa. Di kitabmu? Musa. Ikut siapa? Ya, itu emang kitab kita. Moses itu hanya bahasa lain doang. Kitab kita. Sekarang ketika kamu menulis Musa, itu kamu ikut siapa? Ya, itu kan kitabnya orang Israel. Israel Moses. Anak bau. Israel Moses, bukan Musa. Ketika kitabmu keciduk menggunakan kata Musa, itu ikut siapa? Musa itu bahasa Indonesia, Moses itu bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya apa? Itu sama, itu artinya sama. Itu hanya perbedaan bahasa. Saya tanya dulu, kamu kan menuduh kami, oke? Terciduk kitabmu meniru kami. Iya. Ya begitu dong. Ya enggak dong, kan kalian ada. Ngaku ya. Anak bau. Ya, itu. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kita ada di abad ke-1. Iya, kan kamu abad ke-1, tapi kamu kan merampoknya data dari abad ke-7. Dari abad pertama, dengar. Abad pertama sampai abad ke-6. Dengarkan saya dengarkan. Abad pertama sampai abad ke-7, kitabmu itu belum Moses, belum Musa. Oke? Abad ke-7, dengar, abad ke-7 sampai ke abad 20 baru berubah menjadi Musa. Belanda Musa tidak tertulis di dalam kitabnya Belanda. Itu kan bahasa Inggris. Makanya saya katakan, kamu itu meniru yang mana? Al-Quran yang kamu tiru atau kitab yang dibawa oleh Belanda? Enggak, kita dari Ibrani kok. Ibrani apa? Yang tertulis Ibrani apa? Itu hanya perbedaan bahasa. Nih, coba aku tanya sama kamu. Apa sih kau ini? Saya tanya sama kamu, Ibraninya itu Mosea. Nah sekarang bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Musa. Nah kamu niru yang mana? Bahasa Indonesianya Musa. Bahasa Indonesia kapan mulai? Ya sejak sekarang. Nah baru sekarang. Terus Al-Quran kapan mulai? 1400 tahun silam. Nah kamu niru yang mana? Ya niru abad yang pertama dong. Nenekmu kiper. Pandai-pandaian kamu nipu di sini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lagian juga yang di cerita Ismail itu kan kalian bilang yang dipersembahkan. Sekarang begini, sekarang begini. Dipersembahkan Ishak. Sekarang begini, apa hubungannya Ismail, Ishak dengan Kristen? Apa hubungannya? Hubungannya orang Kristen, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus atau Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham. Bukan Yesus sendiri. Dasar penipu. Lah apa? Di mana Tuhannya orang Yahudi dilahirkan manusia di mana? Ya, makanya itu Tuhan Yesus bilang kalau dia sama Bapa itu adalah satu. Ya itu Tuhanmu, itu Tuhanmu. Sekarang Tuhannya Yahudi ada nggak mengaku? Aku dan Yesus satu, ada nggak? Ada. Di mana?
Di mana Tuhannya Yahudi mengaku aku dan Yesus satu? Di mana? Aku ini siapa maksudnya? Ya Tuhannya Yahudi, Elohim. Ya itu. Mana? Makanya kalau belajar bahasa Ibrani, Bapak itu, makanya kenapa orang Israel geram? Saya ulang lagi, wahai Kristen, penyusup serigala nyamar domba. Utanya samamu, kamu mengatakan Yesus Tuhanmu itu, Yesus yang adalah dewa Zeus, mengaku satu dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pernah nggak mengaku bersama dengan Tuhanmu Zeus? Ada nggak? Ada. Tuhan Yesus bilang kok orang itu Tuhanmu, Tuhan yang diajarkan Roma, Zeus. Paham? Kok Zeus? Lalu siapa? Siapa orang Ibrani bernama Yesus? Siapa? Asli kitabmu itu sebenarnya Zeus. Lama-lama berubah Yesus. Lama-lama berubah Yesus. Mana ada orang Ibrani Us, Anus, Ibranius? Nggak ada. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu udah rampung loh di abad. Nenekmu kiper, kitab Kejadian sampai Maleaki itu kitabnya Yahudi, kucluk. Nah, itu kitab kita juga, kitab nenekmu kiper. Dari mana kitabnya Yahudi nempel di agama Romawi pagan? Dari mana asalnya? Kamu tahu nggak gereja mula-mula awalnya? Itu gereja mula-mula di Roma. Gereja mula-mula itu di Roma. Jangan kau berbohong di sini. Tidak mungkin orang Yahudi membentuk sebuah rumah ibadah isinya orang tidak bersunat. Terus Daud sama Musa duluan siapa? Kenapa lari ke nabinya orang Yahudi kau? Sekarang permasalahannya dulu di Tuhanmu dulu. Anak kecil, di Tuhanmu dulu yang kamu selesaikan. Tuhanmu yang Zeus itu mengaku bersatu dengan Elohim. Itu pengakuan Tuhanmu, Zeus. Sekarang Tuhannya Yahudi Elohim pernah nggak dengar? Pernah nggak kitabnya Yahudi menuliskan bahwa aku dan Zeus adalah satu? Pernah nggak? Iya, di mana? Yohanes dibilang pada mulanya itu Yohanes kitabnya orang Roma. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi. Kucluk. Menyesatkan di sini. Kucluk. Saya tanya samamu, kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Kucluk. Makanya kau sunat supaya kau bisa paham. Kitabmu Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Petrus, Roma, surat Roma. Nenekmu kiper. Diam kau dulu. Sekarang di dalam kitabmu perjanjian, dengarkan saya kau anak kecil, dengarkan. Di dalam kitabmu, kitabnya orang Roma, Katolik, Kristen pertama kan Katolik. Kau jangan ngadi-ngadi kau. Kristen pertama adalah Katolik, punya kitab namanya Perjanjian Baru. Di situ ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararan, dan Remaneng. Itu ada di situ. Tapi supaya kitabnya mereka ini dianggap sebagai firman Tuhan, diambillah terjemahan Septuaginta kitabnya Yahudi, ditempel di atasnya. Supaya dianggap agamamu itu agama benar, padahal agamamu itu pagan, bertuhankan manusia bernama Zeus. Nah sekarang, Zeus. Nah sekarang Tuhanmu Zeus itu yang kau panggil Yesus, mengaku di dalam kitabmu aku dan Bapa adalah satu. Itu klaim. Nah sekarang Tuhannya Yahudi, pernah tidak dia mengatakan aku dan Zeus adalah satu? Pernah nggak? Ya itu buktinya orang Yahudi geram sama mereka karena Tuhan Yesus itu ngaku-ngaku Tuhan. Saya tidak tanya geramnya, yang saya tanya di kitabnya Yahudi dari kitab Kejadian sampai Maleaki ada tidak tertulis aku dan Zeus adalah satu? Ada nggak? Ya tentu tidak, karena tidak. Berarti Kristen ini, Kristen ini perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus datang, perjanjian baru. Berarti Kristen ini adalah agama tipu-tipu, Kenapa agama tipu-tipu? Karena dia mengaku aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak pengakuan dari Tuhannya orang Yahudi bersatu dengan Zeus? Ada nggak? Aku dan Zeus adalah satu. Ada nggak begitu di kitabnya Yahudi?
Lah, itu kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kamu harus tahu. Dengarkan saya, kitabnya orang Yahudi itu sudah ada atau belum sebelum Tuhanmu itu lahir? Sudah ada. Sudah ada. Ada nggak di kitabnya? Ada tidak di kitabnya Yahudi? Ada tidak di kitabnya Yahudi yang menerangkan bahwa Tuhannya Yahudi bersatu dengan manusia? Ada nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Itu perjanjian lama. Nggak ada. Berarti Tuhanmu itu beda dengan Tuhannya Yahudi. Tuhanmu manusia Zeus ngaku-ngaku, tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah ngaku. Itu perjanjian lama isinya. Perjanjian lama tidak pernah mengaku bersatu dengan manusia. Perjanjian baru kitabnya orang Roma ngaku-ngaku dia satu dengan Tuhannya Yahudi. Malu nggak tuh? Ya enggak itu. Biar kamu tahu kejadian sampai Wahyu itu pengarangnya satu, Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Roh Kudus. Wah, nipu. Dengarkan. Anak kecil dengarkan. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang ada di Al-Quran, dirampok Bible, masuk ke dalam kitabmu. Tidak ada Roh Kudus. Dirampok, orang kita ada duluan kok. Oke, kalau begitu saya tanya, dengarkan, pakai otak. Kitabmu original teksnya apa? Ibrani Yunani. Dua. Nenekmu kiper kau jangan penipu kau. Ibrani, dengarkan penipu. Dengarkan wahai penipu kecil. Ibrani itu penipu kecil dengarkan. Ibrani itu penipu kecil dengarkan. Ibrani itu kitabnya Yahudi, kucluk. Jangan kau tipu di sini. Kau masih kecil udah pembohong kau. Kitabnya Yahudi Ibrani, kitabnya Kristen Yunani, kucluk. Sekarang saya tanya, di dalam kitabmu yang adalah bahasa Yunani itu ada nggak Roh Kudus di situ? Ayo, kau bicara, buka telingamu, kau ngomong. Oh, masih kecil udah nipu-nipu kau. Diajarin dari gereja kau cara yang tidak jujur. Kitabnya Yahudi yang Ibrani, kitabnya Kristen Yunani, agama pagan. Ayo kau bicara. Mas kecil-kecil udah pandai nipu. Buka celanamu sana ngomong. Buka mic, open mic. Open mandit ya. Masih kecil udah nipu-nipu dia. Kitab kami Ibrani. Wah, nenekmu kiper. Ibrani. Dibukain aja host biar dia baca. Kayaknya dia nggak bisa dibuka, host nggak bisa. Enggak. Nanti ada ininya, nanti ada di sana notifikasinya, biar dia baca tuh. Daud sama Musa duluan mana? Mata nih. Kenapa larinya ke nabinya Yahudi? Saya tanya samamu, dengarkan saya. Agama penyembah Yesus pertama kali agama apa? Nggak ada agama. Kristen Katolik atau Kristen? Nggak ada agama. Jangan kau pakai nipu-nipu kau. Jangan pakai nipu-nipu. Saya tanya, yang pertama kali dengarkan wahai penipu kecil. Yang pertama dengarkan. Dengarkan wahai penipu kecil. Kamu yang penipu. Yang pertama kali menyembah Yesus itu Yahudi atau Kristen Roma? Jawab. Penipu. Yang pertama kali menyembah Yesus manusia Zeus itu Yahudi atau Roma? Katolik? Jawab. Masih kecil udah pandai nipu kau. Penipu. Korban gereja kau. Buka mic-nya. Dit, buka mic-nya, Dit. Dilembutin kau semakin menjadi-jadi tipuanmu. Saya tanya ulang lagi, kau jujur, penipu, kitabmu yang diajarkan Paulus itu, penipu, kitabmu itu dalam bahasa aslinya apa? Alkitab orang Kristen itu bahasa aslinya ada dua, Ibrani dan Yunani, dari Kejadian sampai Wahyu, biar kamu tahu. Makanya kamu harus belajar. Kalau kamu mau belajar Kristen, ayo sama aku.
belajar Kristen sama situ-situ aja nggak ngerti di mana mencomot-comot ayat, mencomot-comot itu kata-kata, gimana ceritanya mau belajar? Penipu kecil, ku ulang lagi samamu. Penipu kecil. Penipu kecil, ku tanya samamu, kitabnya orang Yahudi itu berbahasa Ibrani. Kitab Ibrani itu dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Oke? Salah. Itu yang kita kamu makanya baca Alkitab dong. Kamu buka download di Play Store Alkitab, itu dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi, itu adalah kitab Ibrani, biar kamu tahu. Kamu buka sekarang download di Play Store Alkitab. Ayo kita buktiin. Oke. Itu dari Kejadian sampai original teks kitab Wahyu itu apa? Bahasa apa? Bahasa Ibrani, itu Kejadian sampai Maleakhi. Dari mana datanya original teks kitabnya orang Kristen, kitab Wahyu itu bahasa Ibrani? Di mana kau dapat ilmu itu? Lah, itu semua orang kurasa tahu loh. Makanya setelah kamu tunjukkan datamu bahwa Wahyu itu diwahyukan pertama kali. Kitab Wahyu itu kitab mimpi yang baru-baru ini diganti namanya menjadi Wahyu supaya ke-Islam-Islaman. Itu tadinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Roh Kudus, kamu hati-hati, ada dosa yang tidak ku panggil Paulus di sini biar ku tampar mulutnya sendal. Ya ampun kamu, itu penipu. Nggak boleh begitu. Oke, sekarang begini. Dengarkan saya, wahai penyembah manusia, dengarkan. Kau tunjukkan saya di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus. Silakan. Miku dimatiin terus. Ya karena kamu bahlul. Sekarang kau tunjukkan di dalam Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus. Silakan. Ada pencurahan Roh Kudus. Silakan kau tunjukkan ke saya. Masih kecil dan nipu, tahu Bibel aja kagak. Mulut kau kotori dengan otakmu yang rusak itu. Mana di Perjanjian Baru ada kata Roh Kudus? Mana? Kamu baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 coba. Itu udah Roh Kudus loh. Oke, baik. Kisah Rasul berapa? Biar ku robek ini Bibel. Kisah Rasul berapa? 1 ayat 1. 1 nomor 1. Ayat lagi kau penipu. Mana ada ayat? Ayat itu bahasa Arab, setan. Kau itu astaga. Ngikut-ngikutin. Makanya kau agama pagan itu suka nipu-nipu. Di mana ada kata ayat di kitabmu? Nabi Abraham kalian bilang. Nabi Abraham. Dari mana kau ambil kata ayat itu? Dari mana kau ambil kata ayat itu? Di mana ada kata ayat di kitabmu? Kasih Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Nomor 1. Dasar anak babi kau. Ini kalian lihat. Anak babi, dengarkan. Anak babi, anak yang lahir dari persinahan, dengarkan. Kisah Para Rasul, dengar. Kisah, dengar babi, dengar. Anak babi, dengarkan. Anak babi, turun, bagus. Kisah Para Pewarta, hai Tepoilus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus kucluk. Mana Roh Kudus di situ? Dasar laknat, masih muda sudah seperti setan kau. Pakai ayat lagi. Sabar lagi deh. Nggak ada sabar-sabar kalau sama setan, nggak ada. Setan disabarin bahaya, nanti dapat korban. Masih kecil udah kayak setan, iblis, buajingan. Kisah Para Pewarta 1 nomor 1, mana ada kata Roh Kudus di situ, penipu. Makanya lahir dari hasil zina gini jadinya. Kitabku dari kitab Kejadian sampai kitab ini katanya. Kitab Wahyu bahasa Ibrani. Kalau kau dekat di sini ku siram kau timah mendidih. Ini masih kecil juga udah kayak begitu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan Zeus. Mana ada di sini Roh Kudus?
Nipu aja kerjanya. Kisah para rasul, mana ada kata rasul di situ? Nomor dibilangnya, sudah dibilang nomor ayat, udah begitu salah, keke lagi, dasar penyesat. Kau kalau ada di depan saya, ku kasih masuk ini Bible di mulutmu sampai masuk semua satu kitab. Itu namanya anak durhaka. Masih kecil udah suka nipu, bang. Anak-anak doraka. Bisa dibiarkan. Masih. Belum tentu loh itu Dinda, anak kecil itu belum tentu. Ada loh orang tua yang sudah 60 tahun soalnya kayak gitu. Ada. Itu namanya anak durhaka tuh udah beneran kalau amporo. Udah orang gila. Noise base. Sebelum gua tutup nih, buruan TV noise base. Gua lagi ngecas. Diskusi itu jujur, pakai data, berdata. Jangan kayak gitu caranya. Kau datang baik-baik di sini tanpa kebohongan, kita layani baik-baik. Buktinya tadi kita diskusi dengan Oten senior. Ya, Oten senior kita layani diskusi baik-baik. Kan tidak ada kebohongan. Kamu naik sini serba bohong. Nah, kitabku ini kata dia. Bahasa Ibrani. Kitab kami asli daripada perjanjian baru itu bahasa apa? Ibrani. Wah, penipu. Janganlah suka bohong. Udah kau nyembah manusia, pembohong lagi. Masih ada dia enggak di bawah? Host. Main dia sih. Masih ada tidak di bawah? Biar ku kecapi matanya. Naik kembali. Informasi terakhir sudah diamankan. Oh, masih ada. Kisah para rasul berapa dibilangnya itu? Nah, coba penipu. Kau bilang tadi kisah para rasul 1 kan? Izin Bang Zuma, mohon bersabar ya, karena room kita yang satu sudah tumbang. Iya, baca dong ayat 1 sampai 5. Baca. Ayat 1 sampai 5. Tadi katanya nomor 1. Sekarang nomor 1 sampai 5. Dasar. Ya udah kau yang baca. Ngapain kau suruh saya baca? Baca. Nah, baca. Iya, baca. Baca. Di nomor 2 itu penematos. Mana ada Roh Kudus di situ? Akrihemeres eteleminos tois apostolis penematos hegiu. Ya, mana Roh Kudusnya di situ mana? Mana ada Roh Kudus di situ? Mana Roh Kudus di situ? Mana? Oh, sampai 5 ayat 1 sampai 5 itu singkat loh. Itu di mana ada tertulis Roh Kudus di situ, di mana? Roh Kudusnya tertulis di mana di situ? Nih terjemahan tipu-tipu di ayat 2 dikatakan begini, bro, ini terjemahan tipu-tipu nih bro. Saya bacakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ini terjemahan tepu-tepu ini. Coba kau lihat dalam bahasa Yunaninya itu. Arkiges Gemelas, Entaile Menos, Tois Apostoles, mendukung hati Roh Kudus loh. Sedangkan itu kita orang Kristen di seluruh Indonesia itu pakai terjemahan seperti itu dalam loh. bahasa Yunaninya itu penematos. Mana ada Roh Kudus itu? Kamu sama aja bilang kitab orang Kristen di seluruh Indonesia terjemahannya tipu-tipu. Ya memang. Kok memang? Kamu baru sadar. Enggak, kamu itu hanya apa? Kamu hanya mengata-ngatain kami doang. Kami nggak apa-apa kamu bilang terjemahan. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang gini, Adit, dengarkan. Kalau kamu masih bisa diwaraskan, dengarkan saya. Kecuali kalau kamu sudah nggak bisa waras. Kamu belajar dulu. Bahasa asli di dalam kitabmu, kitab kisah para pewarta 1 ini, itu bahasa. Kamu belajar. Dengarkan saya, dengarkan. Kayaknya agamaku ngikutin agama. Lah ya memang, makanya saya tanya, dari mana kamu merampok Roh Kudus? Dari mana? Sementara di dalam asli kitabmu tidak ada kata Roh Kudus. Kalau tidak merampok, lalu dari mana datangnya Roh Kudus itu? Dari mana?
Kata Roh Kudus itu kalian rampok dari mana? Hah? Kan mayoritas Kristen udah percaya terjemahan. Kamu hati-hati bicara, ada satu dosa yang tidak dapat diampuni loh. Ada satu dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa apa? Dosa Nggak apa? ada Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus di sini. Nggak ada Roh Kudus di sini. Ada Roh Kudus, kenapa? Kamu bilang Ini bahasa Indonesia. Anak setan, ini bahasa Indonesia. Aku bukan anak setan, aku anak Tuhan Yesus. Kalau kamu bukan anak setan, kenapa kamu menyesatkan? Di sini tidak ada Yesus tidak punya anak, dia tidak punya istri, kucluk. Ini kisah para pewarta 1. Di situ tidak ada kata Roh Kudus. Punya anak, punya istri. Anak setan, di sini tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus ini, kata Roh Kudus ini. Anak setan, ini Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Original teksnya bukan Roh Kudus di situ. Panggil bapakmu ke sini, biar ku minyaki matanya. Diajarkan anaknya sesat kayak begitu. Anak bodoh begitu, udahlah. Tidak ada kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Yang ada di dalam kitabmu itu hanya kata pneuma. Pneuma apa? Pneuma hagios. Apa itu? Apa itu? Roh apa? Roh apa? Roh murni. Paham? Hagios itu artinya murni, bisa juga suci. Artinya apa? Roh suci. Apa itu roh suci? Coba definisikan. Roh adalah makhluk, suci adalah bersih. Berarti makhluk yang bersih. Apa jadinya ke Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran, Adit. Gak ada di kitab lain Roh Kudus, kecuali kitab yang membajak kata Roh Kudus dari Al-Quran. Untuk apa dia mengambil Roh Kudus? Apa tujuannya mengambil kata Roh Kudus? Menyamar. Kau belajar lagi, Adit. Baru kau datang sini. Kalau kau masih penuh dengan kebohongan, hasil kebohongan, jangan kau muncul lagi di sini. Udah bohong, ngotot lagi. Jadi tidak ada akar kata Roh Kudus di Bible ya? Tidak ada. Dari mana datangnya? Ini memang LAI suka nambah-nambah ya. Kasihan orang-orang yang kayak gini loh. Iya, kalau dia kasihan kita sudah bantu dia, tapi dia ngeyel kayak itu tadi. Siapa yang gak jengkel? Tekelin Rona. Masih kecil kayak gitu udah nipu-nipu dia. Saya maunya itu ya, kalau kamu dikasih tahu, ya mestinya kau pertimbangkan. Mestinya jawab gini, oh iya ya, saya cek lagi nanti deh, saya tanyain gitu. Makasih koreksinya, kan asik kalau gitu. Karena ini selama enggak. Ya. Malah dia berbohong. Original teks kitab Wahyu katanya Ibrani. Banyak setan yang menyesatkan manusia. Kalau masih muda berarti anak setan. Kalau dia sudah tua kakek setan. Kamu anak setan, tubuhmu mau menyan. Izin, Bang Juma, ini ada peringatan dari TikTok ya. Jadi tadi kayak gitu juga di room sebelah yang longkat ada peringatan. Nah, ini saya naikin dulu yang muslim ya, kita sama-sama dulu, jangan diskusi dulu 10 menit. Ada diskusi. Cek sound. Mungkin Bang Zuma boleh diturunkan nadanya sedikit, izin supaya tidak tumbang. Oh, Yosi. Yosi, kalau nggak ada suara aku turunin ya. 1, 2, 3.
Yosi dibuka mic-nya Yosi. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Ada yang ingin disampaikan Yosi? Ya, sebentar. Bang Zuma silahkan diminum dulu tehnya. Mohon maaf, tadi ada yang perkataan yang tidak saya sukai. Kenapa kami dikatakan menyembah manusia? Sejak kapan kami menyembah manusia? Silakan buktikan, Bapak. Yesus itu apa, Mbak? Coba kamu buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Dari dasar apa Anda mengatakan kami menyembah manusia dan menyembah mayat? Dari dasar apa Anda mengatakan Maria melahirkan pararang? Kan Maria melahirkan apa? Manusia kan yang dia lahirkan? Dasarnya apa sampai Anda bisa mengatakan Maria melahirkan bukan manusia? Apa dasarnya? Di kitab Anda kan juga ada, Pak, dalam surat Maryam. Apa itu? Apa itu? Maryam melahirkan apa? Melahirkan utusan Allah, Pak. Ya, utusan Allah itu bukan manusia? Atau manusia? Manusia kan? Itu kan yang diserupai, Bapak. Apa-apaan sih? Ya bukan. Yesus itu manusia atau bukan? Itu dulu. Kalau di dunia dia manusia, Pak. Kalau di dunia dia manusia katanya. Ibrani 13:8, Yesus itu sama saja kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Kapan Yesus berubah? Bukan manusia, kapan? Di mana dia pernah berubah? Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani. Kitab ada loh menyebutkan Yesus Kristus, Bapak. Masa iya Anda memiliki? Di mana dikatakan Yesus itu Kristus? Di mana? Di Islam, di Al-Quran? Isa putra Maryam. Isa putra Maryam berarti manusia kan? Maryam manusia, melahirkan apa? Kalau manusia melahirkan apa yang dilahirkan? Ya tidak mungkin ketika Yesus Kristus itu lahir dari malaikat, pastinya Yesus Kristus itu akan menjadi malaikat, bukan menjadi manusia, Pak. Jadi malaikat. Di mana lagi Yesus jadi malaikat? Ada aja ini. Seperumpamaan begitu, belum? Ya, nah sekarang Maria melahirkan apa? Jelas. Maria melahirkan apa? Jangan lawan akal sehatmu, Yosi. Akal sehat yang mana lu, Bapak? Saya berbicara fakta. Iya, faktanya Yesus itu disunat hari ke-8 sebagai apa? Manusia? Ya. Ya udah, manusia. Berarti kamu menyembah manusia kan? Bukan. Lah, kamu menyembah Yesus atau tidak? Jangan tertawa kok, Mbak. Jangan tertawa kok, Mbak. Jangan dipersulit, Yosi, dipermudah aja. Yesus manusia, dibilang bukan manusia. Yesus manusia, ya manusia. Kamu nyembah manusia. Iya, dia putra Allah satu-satunya. Iya. Gimana sih ceritanya ini? Jangan kamu pakai istilah-istilah Paulus di sini. Sekarang yang saya tanya, Yesus yang disunat ini, yang neneng sama ibunya ini, manusia atau bukan manusia? Yang disunat kan tidak cuma Yesus Kristus saja. Ibrahim, Abraham itu juga disunat. Ya, berarti sama-sama manusia kan? Kenapa sih maksa sekali mau nyembah manusia? Lucu ya. Padahal ada Tuhan yang ada di surga, yang Yesus juga sembah. Kenapa harus nyembah ya? Bapak mengatakan Yesus ada di Allah ada di surga, berarti Anda mengatakan bahwa Allah ada itu bertempat. Di Bible-mu. Itu di Bible-mu loh. Gimana sih? Anda yang mengatakan loh, Bapak. Kan Bible-mu. Mana ada Bapak di Al-Quran?
Nggak ada Bapak di Al-Quran, hanya di agama Anda yang mengajarkan Bapak. Kan lucu. Emang iya, Pak? Ini ngomongin Katanya ilmu. ada Bapak di surga, kenapa nggak sembah aja yang di surga? Kenapa harus menyembah yang di palungan, yang di dalam kandang? Loh, kalau Anda lihat, itu Yesus Kristus di Al-Quran juga ada itu lahir di bawah pohon kurma. Lah, tapi kami tidak menyembahnya kan? Tapi Anda mengimani kan? Saya mengimani sebagai utusan Tuhan. Ya, berarti saya juga sama begitu, Pak. Ya, Anda menuhankan dia, Anda tidak mengimaninya sebagai utusan. Anda menuhankan anak orang. Kan lucu. Coba tanya, Yosi, Tuhan kamu siapa? Tuhan yang kau sembah siapa, Yosi? Sebentar. Yosi, kamu ini Islam apa Kristen? Kristen dia, kafir laknatullah. Nggak ada Islam kayak begini. Coba dulu tanya dulu. Kalau ada 1.001 juta orang mengatakan dia Islam, saya katakan bukan. Dia kafir laknatullah. Ini korban, mungkin orang tuanya melahirkan dia dari hasil zina. Mungkin bapaknya Islam, mamanya Kristen atau sebaliknya. Makanya anak hasil zina pasti otaknya kayak begini. Chattingan kamu sampai loh di saya. Orang dilaknat, yang kayak gini orang dilaknat, orang kayak gini. Jangan di mute, Yosi. Hasil dari zina pasti ini. Yang kayak gini hasil zina, saya bisa pastikan. Mungkin bapaknya yang Islam, mamanya yang kafir atau sebaliknya. Makanya anaknya error kayak begini. Kenapa? Ditanya aja dulu, Yosi, lu diam dulu, Yosi. Aku pengen tanya kau dulu, Yosi. Yosi. Laknat, kafir laknat kayak begini nih. Kenapa, Bapak? Sabar Kalau dulu. saya Kristen kenapa? Ya udah, Ya nggak apa-apa, makanya saya katakan kamu pasti kafir laknat. Kan udah aku bilang. Taruh dipermudah dulu, Yosi. Saya mau nanya kau, Ya Yosi lucu dulu. sekali kafir laknat, penyembah manusia. Ngaku-ngaku Islam. Kau Islam kayak mana? Islam kau di mana? Kau kabur dia. Islam setan kau. Sabar. Nggak ada sabar, Bang Handi. Kalau manusia kayak begini nggak bisa dibiarkan. Mamanya katanya Kristen, bapaknya Islam atau sebaliknya, sampai dia berada di tengah-tengah. Di tempat di tempat Kristen dia ngaku Islam, di sini dia ngaku Kristen. Itu namanya laknat, anak hasil zina. Ya kalau tidak Si mau datang besok. Nggak ada canda-candaan sama kafir laknat kayak kau. Kali kau agamanya berbeda orang tuanya ya zina. Ya iyalah. Saya juga pernah temukan dia bela-bela Islam di tempatnya Kristen. Apaan? Orang kayak begini. Monyet aja nggak seperti kau, Yosi. Bahkan seekor anjing nggak kayak kau. Giliran masuk di komal Islam ngaku Kristen, permainkan agama. Dasar. Udah kau ke gereja aja sana. Kau ke gereja, kawin sama Kristen supaya jelas kau itu pakaianmu, kau itu oten. Aneh-aneh kali malam ini ya. Ada yang mengatakan tadi apa? Perjanjian Ibrani itu original teksnya apa tadi? Ibrani, perjanjian baru original teksnya Ibrani. Aneh yang ya. tadi, yang terakhir tidak mengaku menyembah manusia. Nah, Yesus manusia. Habis itu dia lempar lagi ke Al-Quran. Di Al-Quranmu itu disebut sebagai anak Maria, anak Maryam. Ya jelas sebagai anak manusia. Tidak dituhankan. Lucu. Udah lain kali si Yosi itu nggak usah dinaikkan ke sini. Biar di komal-komal lain aja. Dia nyari dero terus, mau cari apa ya? Namanya Felicia, dia namanya Felicia. Terserah dia mau namanya Spilis juga nggak apa-apa, nggak ada urusan. Pararang juga nggak masalah. Mending kafir sekalian kafir daripada orang abu-abu kayak gitu. Di Komal Oten dia bela-bela Islam. Mending kalau ngajarinnya bener tentang Islam, salah-salah juga gitu. Dia mau kombinasi tapi pemahamnya nggak nyampe. Yang penting kan tentukan identitas saja lah gitu. Jangan mendua.
Di ini lagi api bes yang belum daftar kan gini, banyak yang WA ke saya udah daftar kok belum ada pemberitahuan gitu loh, apalagi langkahnya gitu, gimana tuh? Oke, yang belum mendaftar silahkan masuk ke akun Apologet Islam Indonesia, masuk ke bio-nya, diklik, lalu ikuti syarat dan ketentuan yang sudah ada tertulis di situ, isi nama, biodata, alamat, dan foto KTP. Untuk verifikasinya memang membutuhkan waktu, karena apa? Karena memang verifikasinya itu melalui 3 tahap, yaitu pertama pengecekan, kedua di cross check ulang, ketiga di cross check lagi. Intinya begitu. Biar yang terakhir ini baru bisa mendapatkan cross check ketiga, baru bisa mendapatkan link, yaitu link Telegram yang bisa gabung nantinya di situ. Begitu ya. Saya ulangi lagi, kalau mau mendaftar silahkan masuk ke akun Apologet Islam Indonesia, terus klik di bio, masuk ke websitenya langsung, daftar, lalu tunggu. Karena apa? Di situ nanti verifikasinya. Nanti di situ verifikasinya akan diverifikasi 3 tahap ya. 3 tahap nanti. Karena tahap pertama cross check, kedua pembuatan KTA, ketiga link Telegram akan dibalaskan emailnya, seperti itu. Dan juga KTA-nya sekaligus. Oke teman-teman ya. Jadi tidak usah. Jadi gini, jangan chatting ke semua apologet yang ada di sini sampai siapapun, tidak perlu. Karena apa? Itu dalam sekali seperti ini. Contohnya kayak gini nih. Saya naik di sini. Nah, habis itu begitu saya turun itu enggak 50 lebih itu yang masuk nanya, kok saya belum, ada juga gimana caranya. Ya caranya ya gampang, kalau memang mendengarkan, masuk ke profilnya Apologet Islam Indonesia, klik di bio-nya, linknya langsung, nanti bisa di situ daftar secara langsung. Kalau untuk verifikasinya sabar. Karena apa? Karena 3 minggu yang lalu sudah ada yang daftar, belum dapat sekarang. Karena apa? Ya lagi-lagi diverifikasi. Bahkan tidak beberapa juga ada yang sudah masuk sampai tembus masuk ke Telegram, ternyata penyusup. Karena jangan harap bisa bebas di dalam sana. Karena di sana ada 8 laskar api yang akan nge-cross check. Ya, ada 8 laskar api yang cross check. Di email pendaftaran ada 3 tahap, dan sekarang waktunya silahkan. Kalau mau daftar yang benar. Ada juga tidak sedikit yang fotoin bukan KTP yang difoto, malah selfie, malah apalah foto apalah dikirim. Tidak seperti itu. Oh iya, 16 orang, maaf 16 orang. Iya, total semua 16 orang petugasnya, intinya begitu. Oke teman-teman ya, paham sampai sini? Belum? Oke, makasih. Lanjut Gurunda, Bang Handi. Jadi di Telegram itu 24 jam loh aktif dalam berinteraksi satu sama lain. Jadi yang lolos ke Telegram itu benar-benar udah tervalidasi dengan baik, menghindari adanya penyusup. Ya betul. Dan yang pasti bisa langsung bersapa tiap hari dengan Bang Zuma. Gitu. Jadi bukan cuma mendengarkan suara Bang Zuma, di sana bisa chattingan langsung, bercanda bersama Bang Zuma, bersama Bang Handi yang nggak pernah nongol gitu kan. Insya Allah di sana bisa. Kayaknya lihat-lihat ini dong Bang Handi. Woi, nongol saya di sana. Oh nongol ya, siap. Kadang-kadang saya kasih pertanyaan gitu. Yang jelas interaksi di sana, terus saling sharing, saling beri info satu sama lain. Gitu. Makanya perlu tervalidasi, valid benar-benar baru bisa ke sana menghindari penyusup. Soalnya kemarin
banyak para pendengki, banyak para pembenci yang semakin kepanasan dan semakin kelonjotan dengan bergabungnya Mata Ali ke api. Mereka bertanya-tanya, kenapa Mata Ali bergabung ke api? Jawabannya adalah perintah dari pengajaran Rasulullah SAW, al-barakatu fil jamaah. Keberkahan itu ada dalam berjamaah, bukan jalan sendiri-sendiri. Masya Allah. Bukan berwahdaniyah. Karena dalam hadis yang lain dikatakan orang yang menyendiri atau keluar dari kawanan itu adalah sasaran empuk syaitan. Tidak ada ukhuwah untuk saling mengingatkan. Sedangkan berjamaah dalam satu komando dalam perjuangan dakwah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, yadullah ma'al jamaah, pengawasan Allah, penjagaan Allah dan kemenangan umat Islam itu ketika berjamaah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, al-haqqu ghairul munazzam, kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh al-batilul munazzam, kebatilan dan kesesatan yang terorganisir. Kita ketahui bagaimana sistematis dan terstrukturnya para misionaris untuk menyesatkan umat Islam di Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersatu dan tidak berjuang bersama dalam satu komando dan dalam satu nama besar api bersama Gurunda dan Abangda Zuma. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Oke, satu lagi informasi penting, izin Gurunda, ini penting sekali, ini sangat penting, ini serius. Apabila teman-teman sudah mendapatkan KTA, sekali lagi ya, apabila sudah mendapatkan KTA, jangan pernah sekali-kali diposting, jangan pernah sekali-kali di-share ke teman-teman atau siapapun itu untuk menunjukkan bahwasanya saya sudah punya. Oke, kenali orang-orang yang ada di dalam grup Telegram, kenali laskar-laskar itu siapa saja, ada 16 orang, silahkan langsung DM secara pribadi. Jangan sampai keluar. Karena apa? Untuk menghindari, lagi-lagi menghindari penyusup. Ya teman-temannya, diharapkan kerjasamanya, diharapkan memahami bagaimana kita berusaha untuk menghindari segala-segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi, jangan di-share kemana-mana KTA-nya, karena itu hal yang sangat penting. Walaupun memang kalian sudah memiliki nomor kode pendaftaran, kalian semua punya kode pendaftaran, mulai dari petinggi sampai apologet sampai bani typing sampai anggota apapun itu sudah mempunyai semuanya. Tapi untuk menghindari ya teman-temannya, karena itu sensitif, satu huruf saja yang sama itu bisa repot kita carinya. Jadi dimohon kerjasamanya, saya ulangi sekali lagi, jangan di share kemana-mana. Oke teman-teman, ganteng cantik semuanya. Nah, dah tuh. Lanjut, Gurunda. Aku deh sedikit iklan. Ya, teman-teman, 1.500 lagi menjual iPhone. Tapi ini nggak dilelang ya, langsung aja dijual. iPhone 11 64 GB. Warna ungu, mulus. Yang minat boleh cek pos. Di-spill dulu dong. iPhone 11 dijual murah, harganya dijual 4.7. Kalau ada yang lihat, kali aja bisa. Bagus nggak dipakai live? Bagus, BH-nya Bagus. 100%. Oke, siap. Mulus seperti paha Syaridi. Masya Allah, mata dek. Kirain lagi jauh dari perangkap. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Berapa dilepas berapa, Dinda? 4,7. 4,7. Iya. Mau bobong sama aku tanah supaya pada lelang-lelang masih bisa. Iya. Mau bobong sama aku tanah Dinda supaya pada tirita aku mega duit. Ya lanjut siapa? Siapa? Mulus. Pokoknya mulus kayak paha Syaridi ya. Ngulangi wih, mata dek. Garansi internasional, BH 100%. Masya Allah. Bekasmu kapan? Bekas anaknya Bang Zuma. Oh, kirain bekasmu. Oke, saya lanjut lagi ya untuk informasi. Untuk informasi itu, kenapa tidak boleh di-share kemana-mana? Karena nanti
itu nomor anggota yang sudah terdaftar itu tidak ada samanya, insya Allah tidak ada yang duplikat, satu orang dengan kode yang berbeda. Itu nanti akan dipakai untuk masuk ke aplikasi API. Insya Allah teman-teman, nanti ada aplikasi API dan username kalian nanti verifikasinya pakai username pakai nomor anggota.